Masih kecil, nggak pecah bulu kau. Oh San, kalau misalnya aku dapat undian duit 1 miliar, duit sebanyak itu nak dihapuk lah. 1 miliar? Iya. Pacar apa yang nak dibeli? Tapi kalau memang aku dapat 1 miliar, nak kunjuk kau galau duitnya. Itu kunjuk. Nah, kira-kira nak kau beli kapu duitnya? Serius? Serius? Aku nak beli Alphard. iPhone 13. Andai aku jadi kaya. Komputer LOG paling canggih. Terus aku nak gaya-gaya ala artis. Keren. Pasti banyak aku nggak berkawan sama kau Tapi misalnya duit 1 miliar itu untuk aku galau, aku kasihan nengok kau. Kau udah kata apa-apa. Tenang baik kata Jo. Agak aku ngayal lagi, dapat undian 2 miliar. Oh iya, kan cuma ngayal. Tapi mutu, bukan lagi dia. Bikin es krim capicek. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Salat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, macam bicara. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
Iya, di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Saya yang beli kayak gitu. Iya mau. Nenek, asik. Sayang, jangan apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba kau. Kumis aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ayah, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggilnya? Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ngapa Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Bah. Boleh nanya Bah? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama baik kawin baik. Bah. Jadi? Abah tuh tidak pernah nian manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV,
kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi di depan dan Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket Lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah, langkah sarona. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Ah, belum ambil pempek. Aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy.
Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik, Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy, Bang. Asoy. Iya, Asoy. Lah salah pule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cak ini kau.
Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewekku. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosotnya ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu. Jadi cak ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat nian? Jadi cak ini yuk, namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pilihan lain ya. Udah ya, canda banyak. Cari yang lain. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Gas Trabas malam hari di Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan melucui di setiap Trabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah jingok-jingok lah dulu. Jingok masuk nih Yan dia. Dijingok-jingoknya nih Yan itu. Waktu kecil jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu ngepeng kalau kami Kak. Nanti yang jadi. Udah 11 tahun. Nyesel aku gak ikut dukun. Wajah aku kesian nih yang antu banyu nih lah jelek. Seram. Sini kamu aku HIP. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, agoy dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayanglah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kau.
Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak gagak sebut ke, Dek. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kayak ada yang ngikutin kita loh. Siapanya dia tuh? Gak tahu ya. Tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Pan. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan toseng. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau tebuang kau. Pokoknya jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kamu kediri jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting.
nemu kamu nih yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi Mati rumah jeng popi. Biasa bae. Sadan jam ini. Oh, lalamo. Biasa bae. Yo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di jadi Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja. Habisin duit kecil lah. Maria juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya biasa. Kalau habis liburan ke berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ntar ya. Oh Tuhan, ada salah keluar kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kotanya. Ya. Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya. Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak man kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya. Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih lah tojo babu aku di masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta itu lah dong kayak gitu. Udah biasa. Buntung ini. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum
Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nah, minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cek Eka jauh. Nah, minjem sama Waya-Waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak katiku. Awalnya buntu, nambah slot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Kayak deh, kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, nggak galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah Sen, kita balik dulu mama Sen. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya, jadi kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya, iya. Daniel. Iya, Mama nak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, Mak mana bunyinya tuh ceritanya tuh? Nah, jak julaan, masuk juga gut sedikit kamu. Lupa cek mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah, di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, Bu. Makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak kati orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu.
romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jingok lah. Setiap dateng. Nggak usah dijingokin. Jingok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame baik bilang. Kate. Kemarin cak itulah. Hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jingok, Kak. Dibuka pintu nah. Romantis nian. Galak pula adek. Itu depan rame baik. Dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga pula, tetangga baru. Baik bilang. Dipayu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh Cek romantis nian Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau Cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye. Iya. Boleh lah ye. Lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku nih Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian. Apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saksikan Dokter Keliling Kampung setiap hari Sabtu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cik Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertahan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, wahai kuncar cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kerten yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin juri ya, kalau ku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di darah. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa Pop? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis wong Meranjak nih ya. Panggil Papi. Meranjak idol, Meranjak Pampak. Dia kalau ngedel uji kabar cantik, tinggi, potek, penawan. Maria ini. Panggil Bella kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Hah?
Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Menanjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Nyanyi? Iya, lagu aku. Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres. Dah, cak mano lah langsing cak uang tuh langsing sehat, pengen aku cak itu ini malu di perut. Nah, ini kalau sudah kalau ini, ya, acak jadi kagak lewat. Iya, udah kawin kau duduk dewean di sini. Pak Bupati. Udah kapan? Pak, Bapak Wakil. Ini no Pak, aku dinyingok wong sini nih. Bagus-bagus nian, bodinya langsing itu. Aku pengen juga langsing kayak itu. Mudah mah ya. Iyo. Sering-sering be banyak ke berjalan. Ya. Oh, banyak ke berjalan. Iya, Maria, banyak berjalan supaya badan kurus. Iya no, cak bapak nih nah langsing, bapak sehat. Aku pengen lah Pak cak itu Pak. Mudah Maria. Besok jingok be. Temui aku be di sini kalau nak langsing, ya. Nah. Oh, berjalan Wih, kekuatan. Hah? Mana Pak Wabube Mariani ngomong katanya nak ketemu kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas dulu Pak. Atas dulu Pak. Lah kamu kaya ya nak kemana Maria? Iya, anak kecak Maria ya Maria. Nak kemana? Lah, kan ini saran dari Bapak. Saran yang mana Maria? Kalau nak cepet langsing kata Bapak itu, aku nih sering-sering berjalan. Ini kan aku lah siap berjalan nak ke pantai. La ilaha illallah. Ya, bukan berjalan cak itu. Kau nih dah. Aku pengen juga langsing cak itu. Sering-sering be, banyak ke berjalan. Iya, Maria, banyak berjalan. Badan kurus.
menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Zulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kembali lagi bersama Stefani yang akan aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Wabi di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Wong Spal TV tuh. Benar. Iya cek, serius. Apa? Peleporan cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya waduh. Aku ada juga cek anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, yang lanjut. Dan mulai. Oke kau yang kau. Ayo lanjut. Ayo kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kagak nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya. Keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih ya jalannya nih Jangan mabuk tapi cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cek penimpa aku nih. Tiba-tiba penting. Emang gue aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku itu. Oh. Coba aku makan obat penjuan dia baik. Sama cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, nak bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek. Wah, aku cek. Cak mana dia cek? Kompanian kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini minum obat yang kita minum tadi. Obat kamu. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Salah jadi cek. Aku ada gok dulu.
pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, nanya Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Makasih Kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Itu dulu kamu. Oh iya. Cek. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ay, ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, Oh, makasih, Cek. foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Ah. Cak yang foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kak, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, Cek. Rame-rame. Rame-rame gitu. Selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Ah, siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Ah, tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。
Woi. Tak nyangkut nian sekarang hidup main nih. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara wong sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Nes. Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Ada Maria. Tambah cantik. Biasa lah. Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku Dewi. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau ini. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir. Maria kena bola. Minggir, ku tombol ke. Maria, sini kuda apa tuh Maria? Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kagak bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Jauh! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Jauh! Ay, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Ay, kau macam mana pula kita ini? Kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ay, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, baju. Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Wih, Pani, hebat kali driver kita ini bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam, Pagar Alam. Pagar Alam yuk, Pagar Alam. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah yuk. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, Dek. Taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani.
Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu? Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh batak tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, batak ke tengah Maria, batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah, di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah, nyampe. Oh itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi apa benernya ini? Bisa kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masalah harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini
lagi. Bawa apa dia? Apa nih? Beda. Dah siapa lah habis duduk sini nih? Oi Mbak, ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Kak, hujan. Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh adek dijemput naik motor hujan-hujanan Cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah Dek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan Cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil Kak, bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil ya Bil. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa PAL TV? Senang sekali saya Muhammad Idris kembali menjumpai Anda di liputan Metropolis Pagi edisi hari ini. Sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa, Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta jajaran melakukan peninjauan pelaksanaan uji coba ketiga Car Free Day atau CFD di Jalan Jenderal Sudirman hingga flyover Jakabaring, Palembang pada Minggu pagi. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mendapatkan sambutan antusias dari ribuan pengunjung CFD yang merasa senang dengan destinasi wisata baru yang digagas pemerintah Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pada uji coba ketiga CFD ini, masyarakat terlihat antusias. Bahkan CFD ini juga banyak dikunjungi warga luar Kota Palembang. CFD ini tidak hanya menjadi media bagi masyarakat yang hendak berolahraga, namun juga menjadi momen pengunjung untuk berbagi kebersamaan dengan keluarga. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan jika CFD ini akan dilanjutkan dan rencanakan di-launching pada pekan depan. Agar pelaksanaan CFD kondusif dan lalu lintas lancar, pemerintah Kota Palembang mengerahkan petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Polri.
Pagi hari ini alhamdulillah ya luar biasa, masyarakatnya cukup antusias, tidak hanya dari Palembang, saya lihat dari Pagarala, Muratara, Bangka Belitung, Banjarmasin, luar kota Palembang cukup ramai. Artinya ini luar biasa, mereka ingin sehat, mereka berbagi kebersamaan dengan keluarga dan lain sebagainya. Sekali lagi ini insya Allah akan kita lanjutkan, dan juga kami mohon maaf bagi masyarakat yang sedikit terganggu jalannya mau jadi musim 4, musim 6, tetapi kita tetap optimal. Petugas kita dari Pol PP, Dinas Perhubungan, dari Polri juga turut membantu semua. Gelaran CFD ini sendiri mendapat berbagai respon positif dari pengunjung maupun para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Mengenai CFD ini amat sangat baik dan efisien untuk dilakukan setiap minggunya, karena kita akan melancarkan suasana olahraganya dan tidak terkendala oleh kendaraan apapun. Sangat terbantu, UMKM-nya sangat terbantu, jadi kami bisa lebih menaikkan omset lagi, penjualan lebih besar lagi. Selama ini kan kalau nggak ada event kan cuma di toko, ya gitu-gitu aja. Sejak adanya CFD sangat terbantu UMKM. Pelaksanaan uji coba ketiga Car Free Day di Kota Palembang ini mendapatkan respon positif masyarakat. Pemerintah Kota Palembang sendiri berencana akan segera melakukan launching. Sandi Pratama, PAL TV. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama General Manager PAL TV membuka langsung gelaran Roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV seri 3 di Kecamatan Sukarame. Dalam event tersebut, ribuan peserta antusias. Roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV seri 3 berjalan meriah di halaman kantor Kecamatan Sukarame Palembang pada Minggu pagi 10 Mei. Ribuan peserta terlihat antusias mengikuti event kerjasama antara PAL TV dan pemerintah Kota Palembang dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2020 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta General Manager PAL TV Sri Febriandi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan rasa kagumnya dengan gelaran Roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV seri 3. Diharapkan kegiatan ini akan terus dilaksanakan dan dikembangkan ke depannya. Selain mengajak hidup sehat melalui jalan sehat dan senam massal, kegiatan ini juga melibatkan para pelaku UMKM hingga pasar murah yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Saya kira ini yang ketiga ya. Ungkapan saya adalah keren, luar biasa. Roadshow Jalan Sehat Akbar, kolaborasi antara PAL TV dengan pemerintah Kota Palembang. Semoga ini terpelihara dengan baik. Yang satu menggembirakan buat saya ada pemberdayaan UMKM. Ada tenan-tenan yang cukup banyak di sini. Bahkan ada juga pasar murah dalam rangka membantu masyarakat juga. Dan juga harapan saya semoga Jalan Sehat ini terus dikembangkan. Sementara itu, Jalan Sehat PAL TV seri 3 di Kecamatan Sukarame mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Hal ini dinilai General Manager PAL TV bersama Camat Sukarame sebagai agenda hiburan masyarakat Kota Palembang dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kota Palembang. Alhamdulillah lebih rame, antusias dari warga Sukarame juga luar biasa. Mantap, pokoknya kita tetap menyambut liburan ketiga kita. Kemuning IB1 Sukarame 1.500-an ke Bocor itu udah jadi peserta Biro Jalan Sehat. Kami antusias. Untuk yang terakhir agendanya seperti apa? Nah, yang terakhir agen di Kecamatan S1 itu dari informasi peserta juga 2.000-an lebih. Jadi bagi warga-warga yang naik ikut silakan membeli tiket yang tinggal sedikit boleh mendaftar. Dengan adanya kegiatan ini setidaknya ada hiburan dan juga ada sosialnya juga di Kecamatan Sukarame. Ini kan antusias masyarakat cukup tinggi Pak. Harapan kita sebagai camat sendiri seperti apa? Yang pastinya antusias luar biasa ya. Cukup tinggi. Yang mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa kita agendakan lagi. Mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali. Roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV ini menghadirkan berbagai kegiatan positif, mulai dari jalan sehat, senam massal, UMKM, pasar murah, hingga donor darah. Selain itu, berbagai hadiah juga dihadirkan, puluhan produk elektronik, door prize lainnya, hingga hadiah utama paket umroh. Dan semuanya langsung disupport oleh Sandi Pratama, Eki Saputra, PAL TV. Oke, Cek Maria.
Ribuan warga antusias mengikuti Jalan Sehat PAL TV seri ketiga di Kecamatan Sukarame, beserta memadati jalur Jalan Sehat hingga halaman kantor Camat Sukarame untuk mengikuti rangkaian acara. Ini seru banget sih, karena kita jadi tahu sekeliling kita gimana, terus juga nanti kan ada undian nih, jadi itu bakalan seru banget yang diadain oleh wali kota kita. Dan menurut aku kalau bisa kayak gini per bulan sih, karena soalnya seru banget, jadi kita bisa lebih kenal lingkungan sekitar kita. Serunya tuh karena kita bisa ada family time sama keluarga kita, untuk kenal sama lingkungan sekitar kita lah pokoknya. Oh, bagus sekali ini kalau bisa diadakan sebulan sekali. Ini sehat untuk warga masyarakat Sukarame dan merupakan silaturahmi antar RT, RW sesuka Sukarame. Untuk kita kalau secara rutin jalan sehat itu membuat badan kita menjadi segar. Apalagi di usia seperti saya, udah usia 55 ke atas. Itu ngejalan ini seru dah Pak? Oh, seru sekali ini, banyak teman-teman, banyak ini. Biasa kan dewean biasanya. Sekarang nih rame-rame jadi seru sekali. Jalan Sehat Minggu ini terima kasih kepada Kota Palembang ya. Khusus Pak Wali Kota Palembang, Bapak Toto Dewa yang mana telah memberikan kami untuk jalan santai sehat ini ya. Kebetulan kami juga di sini sangat senang, antusiasi kami juga sama warga juga sangat mendukung dan juga nantinya kita semoga dapat dompres ibu-ibu ya. Mudah-mudahan. Bariah menangkan hadiah umroh Jalan Sehat PAL TV seri ketiga. Berita selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita.
Anda masih bersama kami pemirsa di Liputan Metropolis Pagi. Suasana penuh kebahagiaan mewarnai roadshow Jalan Sehat PAL TV seri 3 di Kecamatan Sukarami. Baria, salah satu warga berhasil membawa pulang hadiah utama berupa umroh gratis yang disambut haru oleh peserta yang hadir. Ribuan warga memadati halaman kantor Kecamatan Sukarami pada Minggu 10 Mei 2026 untuk mengikuti roadshow Jalan Sehat PAL TV seri 3. Kegiatan yang berlangsung meriah ini menjadi semakin spesial saat memasuki sesi pengundian hadiah. Suasana langsung pecah ketika nama Baria, salah satu peserta Jalan Sehat warga Kelurahan Sukodadi, dinyatakan sebagai pemenang hadiah umroh gratis. Baria tampak tak mampu menyembunyikan rasa haru dan bahagianya saat naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. 164 ada kosong ada 164 Bapak Ibu tangganya Bu dikasih jalan Mas ibu-ibu lagi kan iya kita cek dulu ya makasih ternyata jemaah holiday yang kasih wisata saya merasa kaget dan haru dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pokoknya terima kasih kepada Pak Dedi yang sudah 2 kali umroh, yang kemarin dapat diskon dan sekarang gratis. Alhamdulillah, terima kasih. Tidak berhenti pesawat dan sewaktu yang diambil oleh Raisa tadi saya juga sahabatan karena saya yakin pasti Nabi Muhammad di Nabawi memanggil saya untuk berangkat umroh 2 kalinya. Hadiah umroh gratis diserahkan langsung oleh CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman. Menurut Dedi, program umroh gratis ini menjadi bentuk partisipasi dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Palembang 2026, sekaligus memberikan apresiasi kepada masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat PAL TV. Edisi hari ini di Sukarami ya. Dalam rangka ulang tahun Kota Palembang bersama PAL TV. Dan di acara ini, saat ini kembali Holiday Angkasa Wisata memberikan gratis ya kepada acara dalam Jalan Sehat. Dan alhamdulillah dimenangkan oleh Ibu, siapa namanya Ibu? Ibu Mita. Dan kebetulan Ibu merupakan jemaah Holiday Angkasa Wisata. Semoga saja Holiday Angkasa Wisata tetap terus dapat berinovasi, memberikan support untuk masyarakat Kota Palembang, salah satunya dengan program umroh gratis di setiap momen bersama televisi PAL TV. Kita foto langsung, ini dia hadiah blender. Dalam kegiatan ini, panitia juga menyediakan berbagai door prize menarik lainnya seperti sepeda, peralatan elektronik, dan hadiah hiburan yang menambah semarak acara. Roadshow Jalan Sehat PAL TV seri 3 tak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan bagi warga, namun juga menghadirkan kebahagiaan bagi peserta yang beruntung untuk membawa pulang hadiah umroh gratis. Muhammad Aidil, PAL TV. Palang Merah Indonesia dan Dinas Kesehatan Kota Palembang turut ambil bagian dalam kegiatan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 seri 3 bersama PAL TV dengan membuka posko donor darah dan cek kesehatan gratis. Suasana semarak terlihat di kantor Camat Sukarami yang berlokasi di Jalan Kebun Bunga, Kota Palembang Minggu pagi. Ratusan warga dari berbagai kalangan memadati lokasi untuk mengikuti kegiatan Roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV 2026 seri ketiga. Tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, kehadiran PMI Kota Palembang dan tim Nakes Kota Palembang menjadi salah satu daya tarik dalam kegiatan ini. PMI membuka layanan donor darah bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan, sedangkan tim Dinkes Palembang membantu mengecek gula darah para peserta Jalan Sehat. Tingginya kesadaran warga terlihat dari antusiasme pendonor yang datang secara sukarela. Fani Adriani, petugas pengolahan darah PMI, menjelaskan kalau pendonor yang berada di Kecamatan Sukarami sangat banyak sehingga melebihi target yang diinginkan. Antusias warganya lumayan, saya bisa kita bilang sangat-sangat antusias untuk mengikuti acara donor darah ini, Kak. Kita ada targetnya berapa kantong untuk darah? Untuk dari PMI itu targetnya ada 20 orang, Kak. Namun kita ini kan sudah bikin saya setiap donor kita bikin sekitar 24 kantong tadi. Sekarang kantongnya udah habis, Kak.
Sementara itu, Marsha, pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang mengatakan warga Sukarame sangat senang dengan adanya cek kesehatan gratis. Terlihat warga yang mulai dari umur 15 tahun hingga 59 tahun. Sangat baik untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Sukarame, Puskesmas Talang Betutu, dan Puskesmas Talang Jambi yang ada di wilayah kerja Kecamatan Sukarame, meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan pemeriksaan tensi darah serta gula darah. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk berbagi dan peduli mendonorkan darahnya terhadap sesama semakin meningkat serta untuk menjaga kesehatannya. Suryadi, PAL TV. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 seri 3 bersama PAL TV mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak sponsor. Bulog, salah satu sponsor yang turut ambil bagian dalam memeriahkan acara tersebut melalui gelaran pasar murah. Boleh. Oke, dan juga antusias warga terlihat dalam Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 seri 3 bersama PAL TV di kawasan Sukarame, Palembang. Selain mengikuti jalan sehat dan hiburan, masyarakat juga memadati booth Bulog Sumsel Bubble yang menjual bahan pangan murah. Staf bisnis Bulog Sumsel Bubble, Ian, mengatakan pihaknya membawa beras SPHP sebanyak 1,5 ton dan minyak kita sebanyak 34 dus yang dijual dalam bentuk paket agar pembagian merata. Harga beras SPHP dijual Rp57.000 dan minyak kita Rp15.500. Namun keduanya dijual dalam satu paket seharga Rp72.000. SPHP-nya 1,5 ton sama minyak itu 35 dus. Nah, nanti kita jualnya paketan, Bang. Dari paketan kita nanti jual paketan biar semuanya merata, Bang. Biar minyaknya habis juga berasnya juga habis. Harganya misalnya nanti kita bawa itu 57 sama misalnya minyaknya juga 15.500. Tanggapan Bulog terhadap Jalan Sehat PAL TV ini gimana? Alhamdulillah, Bang, jadi kita sebagai Bulog juga mendukung lah kegiatan kayak gini. Kita juga harus support kegiatan kayak gini, Bang. Biar semuanya rakyat juga misalnya ada yang butuh beras, butuh bahan pokok, biar kita bisa memenuhi. Sementara itu, salah satu warga Sukarame, Poni, mengaku senang dengan adanya penjualan beras murah tersebut karena sangat membantu kebutuhan masyarakat. Senangnya manfaatnya tiap hari Ya. Harganya berapa, Bu? Harganya 7.000. Itu dapat apa, Bu? Dapat beras sama minyak. Jadi kita belinya berapa, Iko? 2 paket. 2 paket, Bu. Harapan ke depannya gimana, Bu? Harapan ke depannya sering-sering lah ada ini. Kehadiran Bulog dalam Roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV 2026 ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Suryadi, PAL TV. Jaga imunitas dan daya tahan tubuh, Enervon hadirkan beragam produk. Berita selengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang
untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Sebagai suplemen kesehatan yang dapat menjaga imunitas dan daya tahan tubuh harian, Enervon hadir dengan beragam produk yang dapat menjangkau ke semua kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia.
Sebagai suplemen kesehatan yang dapat menjaga imunitas dan daya tahan tubuh harian, Enervon hadir dengan berbagai jenis produk yang dapat disesuaikan dengan golongan usia dan kebutuhan masyarakat. Area marketing Enervon C Palembang Adrian Syah mengatakan, produk yang dimiliki Enervon saat ini sudah dapat menjangkau ke semua kalangan usia, mulai dari Enervon Kids untuk anak usia 6 hingga 12 tahun, Enervon C Tablet, dan Enervon C Fizz yang dapat dikonsumsi remaja hingga dewasa. Selain itu, Enervon juga hadir dengan produk Enervon Gold yang dirancang khusus untuk menjaga daya tahan tubuh orang lanjut usia. Bahkan untuk penderita asam lambung, Enervon hadir dengan produk Enervon Aktif. Setiap produk Enervon dapat dikonsumsi 1 kali sehari setelah sarapan. Enervon di sini kita udah dari semua kalangan ya, mulai dari anak-anak kita ada Enervon Fizz, Enervon Kids, kita juga ada Enervon C yang tablet. Kalau untuk yang sensasi dingin, pengen diminum pakai air, kita ada Enervon Fizz. Untuk lanjut usia kita juga ada Enervon Gold, dan juga untuk yang ada riwayat penyakit lambung kita ada Enervon Aktif. Jadi bisa dikonsumsi tanpa mengiritasi lambung. Tapi untuk yang lain harus makan dulu baru konsumsi Enervon. Ini kan semua kalangan ada Kak, untuk anjuran pemakaiannya sendiri seperti apa? Kalau untuk konsumsi kita disarankan di pagi hari sebelum aktivitas supaya bisa menjaga imunitas dan menjadikan tubuh kita berenergi. Selain produk Enervon, Natur E juga hadir sebagai suplemen kesehatan dan kecantikan yang dapat merawat kulit dari dalam yang berfungsi menutrisi, melembabkan dan mencegah penuaan dini dan mencerahkan kulit. Eki Saputra, PAL TV. Menjadi bagian dari sponsor Jalan Sehat PAL TV Seri 3, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palembang, Benings Klinik dan Tisu Montis hadirkan beragam produk untuk mendukung kegiatan masyarakat di Kota Palembang. Roadshow Akbar Jalan Sehat Seri 3 yang diselenggarakan PAL TV berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palembang dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang yang ke-1343 tahun ini mendapat dukungan dari berbagai sponsor yang ikut memeriahkan Jalan Sehat di Kecamatan Sukarame, Kota Palembang. Salah satunya Benings Klinik yang hadir dengan beragam produk kecantikan yang menjaga kesehatan kulit bagi masyarakat yang suka berolahraga dan memiliki aktivitas padat di dalam ruangan maupun di bawah terik matahari. Frontliner Benings Klinik Adinda Talita Nuraini Putri mengatakan, Benings Klinik hadir dengan beragam produk diantaranya skincare, micellar water, dan body serum yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari, mencegah penuaan dini hingga mencerahkan dan menjaga kesehatan kulit. Jadi sunscreen ini fungsinya bisa untuk melindungi dari paparan sinar matahari, dari paparan sinar UV, sekaligus dia bisa untuk mencegah penuaan dini, sama bisa untuk mencegah timbulnya flek. Jadi bening sendiri berfungsi buat kalau misalkan lagi jalan santai, tinggal disemprot-semprot aja, jadi lebih simpel untuk produk kita sendiri. Kalau untuk usianya dari usia berapa sampai berapa Mbak? Untuk bening sendiri kalau misalkan untuk sunscreen, kalau misalkan untuk produk-produk kita, itu untuk remaja dia Kak. Jadi untuk remaja bisa dari usia 15 tahun sampai usia yang udah berumur juga bisa. Tak kalah menarik, Tisu Montis hadir dengan beragam jenis produk yang dapat mendukung berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari tisu dapur, tisu toilet, dan tisu wajah kemasan besar dengan isi 1.100 lembar, memiliki daya serap lebih tinggi, tahan air, dan tidak mudah rusak. Kita mau spesial untuk yang kemasan 1.100, ada yang gorengan, untuk penggorengan itu sama toilet sehari. Varian harganya dari berapa sampai berapa Kak? Dari harga 8.000 sampai 30.000. Dengan adanya Jalan Sehat PAL TV ini antusias masyarakat seperti apa? Sangat antusias untuk ada Dengan hadirnya berbagai sponsor pada Roadshow Akbar Jalan Sehat Seri 3 menambah kemeriahan kegiatan Jalan Sehat PAL TV bersama pemerintah Kota Palembang di Kecamatan Sukarame dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kota Palembang yang ke-1343. Eki Saputra, PAL TV. Gelaran Roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV Seri 3 berlangsung meriah di Kecamatan Sukarame. Kegiatan ini tidak hanya diikuti ratusan warga, namun juga dimeriahkan berbagai kehadiran sponsor seperti Tri dan Fatigon yang menghadirkan berbagai produk unggulan bagi masyarakat. 2026 kita mulai. 3, 2, 1.
Antusias masyarakat terlihat dalam kegiatan Roadshow Akbar Jalan Sehat Pal TV seri 3 yang digelar di Kecamatan Sukarame. Sejak pagi hari, warga memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti jalan sehat sekaligus menikmati berbagai hiburan dan door prize yang telah disiapkan panitia. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya sejumlah sponsor, di antaranya provider kartu seluler dan layanan Wi-Fi 3, serta Fatigon brand multivitamin dari Kalbe Consumer Health. Sebagai Fatigon, Lia mengatakan dalam kesempatan ini Fatigon mengenalkan produk multivitamin yang diformulasikan untuk membantu menjaga stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mengatasi kelelahan dalam aktivitas sehari-hari. Hari ini kita bawa Fatigon Spirit dan Fatigon Tablet dari Kalbe Pharma. Ini mengandung vitamin yang banyak sekali, ada nano ginseng, L-carnitin, kemudian vitamin B1 dan BCAA. Gunanya untuk menambah stamina kita dan juga menjaga kesegaran tubuh dan daya tahan tubuh kita, apalagi untuk kita yang beraktivitas sangat padat setiap hari. Dan juga untuk baru Bapak Ibu jangan kemana-mana karena kita masih ada 2 kipas. Sepeda, iya Bang, terima kasih Bang. Sementara itu, tim marketing Tri, Ayi, mengatakan masyarakat terlihat antusias mengikuti Jalan Sehat Pal TV, terutama kepada produk-produk dari Tri yang dibawa. Pada kesempatan ini, Tri memperkenalkan berbagai layanan komunikasi dan internet yang praktis dan terjangkau. Kita ada bawa Mbak, mungkin Mbak untuk wifi-nya berapa Mbak? Untuk tadi banyak Mbak? Antusias masyarakat banyak yang beli tadi Mbak? Mbak, mungkin Mbak harapannya seperti apa? Harapannya kita? Say thanks untuk Pal TV dan tentu saja Holiday Angkasa Wisata Ibu boleh. Selain kegiatan ini, Pal TV tidak hanya menghadirkan hiburan dan olahraga sehat bagi masyarakat, namun juga menjadi wadah bagi berbagai brand untuk lebih dekat dengan warga melalui edukasi dan promosi produk secara langsung. Ilham Wahyudi, Pal TV. Yupi dan Entrasol turut meriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat Pal TV. Berita selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosotnya baju tak digosok ngapo? Ay beb, mendingan pala aku nih abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe gaji kaget kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak. Kau nih kira pening apa? Terperengat-perengut, apa kena pinjol apa ngapa cemas aku nih. Taunya kau peningan tak kuliah baik. Sudah siapa nih? Pempek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa tidak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan
aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikonik kampusnya warna merah, dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu, dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Joni lah. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat ragu lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay pakam, jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC aku ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen, terus ada jurusan yang pacak meriksa bato, sabun buat kaca bato, terus jurusan perawat, terus aduh pening pala aku udah tapal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tempatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawi. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulau. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah, kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nak nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah jadi hemat kan? Nah laju lah, kau daftar sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah boleh juga, laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo, iya dah. Nah mana? Pembak. Siapa namanya mbak? Nama aku Mei mbak. Nah ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Payah. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam mbak ini. Iya mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Itulah aku nak ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja.
1.751 calon haji Sultan diberangkatkan bertahap ke Arab Saudi. Berita selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Roadshow Akbar Jalan Sehat Pal TV seri 3 di Kecamatan Sukarami berlangsung semarak dengan dukungan sejumlah sponsor ternama. Kehadiran Yupi dan Entrasol Olive Milk turut menarik perhatian warga melalui berbagai produk unggulan yang diperkenalkan secara langsung kepada masyarakat. Suasana meriah terlihat dalam gelaran Roadshow Akbar Jalan Sehat Pal TV seri 3 yang digelar di Kecamatan Sukarami. Selain diikuti antusias masyarakat, kegiatan ini juga dimeriahkan oleh berbagai sponsor yang menghadirkan produk-produk unggulan mereka. Salah satunya Yupi, merek permen gummy jelly terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara yang diproduksi oleh PT Yupi Indo Jelly Gum sejak tahun 1995. Tim marketing Yupi Sandra mengatakan, dalam kegiatan ini Yupi memperkenalkan berbagai varian permen favorit masyarakat yang dibuat menggunakan gelatin sapi berkualitas tinggi dengan standar halal serta keamanan pangan internasional. Sepeda hadiah kita tentunya lumayan yang nak olahraga sepeda-sepeda. Produk yang kita bawa hari ini apa Mbak? Pak, yang ada itu foto Pak. Iya. Memang nggak sio-sio datang di event Pal TV Ciokannya dengan bersama sekarang di pagi hari ini. Luar biasa. Baik. Untuk harga istri berapa Mbak kita jual? Kenal saja dengan bos kita. Tim Kalbe Nutrisional Fahri mengatakan Entrasol Olive Milk juga turut hadir memeriahkan acara dengan memperkenalkan susu steril dalam kemasan kaleng berukuran 180 ml. Produk ini mengandung ekstra zaitun, tinggi kalsium, serta tinggi protein yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, dan otot. Hari ini kita membawa produk Olive Milk, Fitbar, Hydrokoko, dan Susi. Untuk Olive Milk ini macam mana produknya Pak? Untuk produk Olive Milk ini untuk kesehatan jantung dan tulang. Fitbar ini untuk makanan ganjal ketika lapar, ketika habis olahraga itu cocoknya minum Fitbar. Kalau Hydrokoko menggantikan cairan tubuh yang hilang, menggantikan stamina yang hilang setelah jalan santai. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya menikmati olahraga dan hiburan bersama, namun juga memperoleh edukasi mengenai produk konsumsi yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Ilham Wahyudi, Pal TV. Jalan Sehat Pal TV seri 3 di halaman Kecamatan Sukarami, Palembang berlangsung meriah. Selain diikuti ribuan peserta, kegiatan ini juga menjadi berkah bagi para pelaku UMKM yang mengalami peningkatan penjualan. Ribuan peserta memadati halaman Kecamatan Sukarami sejak pagi hari untuk mengikuti Jalan Sehat Pal TV seri 3. Usai mengikuti Jalan Sehat, peserta terlihat beristirahat sambil menunggu pembagian door prize, mulai dari hadiah elektronik hingga hadiah utama umroh. Momen ini dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Sebanyak 10 UMKM turut meramaikan kegiatan dengan menyajikan beragam makanan dan minuman. Salah satu pelaku UMKM Firman mengaku antusias peserta sangat tinggi. Bahkan sebelum acara dimulai, sudah ada peserta yang membeli dagangannya. Firman yang biasanya berjualan dari rumah menyebut penjualannya meningkat hingga 80% di event Pal TV. Kak, rame. Sebelum acara mulai, para warga udah datang semua. Udah padat ya. Itu ada event-event kayak Jalan Sehat ini baru kali ini juga. Biasanya jualan di mana? Jualan di rumah. Gimana Pak perbedaannya dari rumah sama sini? Oh, bagus di sini. Kenceng, iya. Kenceng, lumayan, mantap. Dari awal itu sudah mulai rame apa pas setelah Jalan Sehat? Dari awal udah berguyur, setelah Jalan Sehat rame banget itu, Kak. Kira-kira berapa persen? Bisa sampai 80%.
Sementara itu pelaku UMKM lainnya Mubarok mengatakan penjualannya meningkat sekitar 15% dibandingkan seri sebelumnya. Ia berharap event serupa terus digelar dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Jalan Sehat ini sangat bagus ya untuk responnya. Dari saya kan mengikuti dari pertama sudah sangat ada peningkatan dari warganya untuk mengikuti Jalan Sehat Food Palembang ini. Kalau untuk pengunjung ya lumayan untuk datang sekitar 10%, kurang 10 tuh ya. Ada beberapa yang sudah beli sebelum Jalan Sehat. Sudah ada yang beli. Tapi emang kebanyakan setelah Jalan Sehat karena mereka setelah Jalan Sehat kan butuh minum, makan, jadi lebih banyak yang pada saat setelah Jalan Sehat gitu. Selain menjadi ajang olahraga dan hiburan, Jalan Sehat Pal TV juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar mereka. Muhammad Aidil, Pal TV. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi.
ini obatnya Bapak ya. Terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Sebanyak 1.751 calon haji asal Sulawesi Tengah dijadwalkan diberangkatkan dalam 5 kloter. Proses pemberangkatan jamaah calon haji asal Sulawesi Tengah mulai berlangsung secara bertahap melalui embarkasi Balikpapan. Proses pemberangkatan jamaah calon haji asal Sulawesi Tengah menuju Arab Saudi mulai berlangsung secara bertahap melalui embarkasi Balikpapan. Pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Umroh Sulawesi Tengah, Kalsum Angku, Sabtu 9 Mei mengatakan pemberangkatan jamaah calon haji Sulawesi Tengah tahun ini terbagi dalam 5 kloter mulai BPN 9 hingga BPN 13. Setiap kloter diberangkatkan secara bertahap dari Asrama Haji Palu menuju embarkasi Balikpapan, lalu melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi. Kloter pertama yang terdiri dari jamaah asal Kota Palu, Kabupaten Banggai Laut, dan Morowali telah diberangkatkan pada 8 Mei. Kalsum juga menyebut bahwa kuota haji Sulawesi Tengah tahun 2026 ini berjumlah 1.753 orang, dengan rincian 2 orang calon haji mengalami mutasi keluar daerah, sehingga total jamaah yang diberangkatkan dari Sulawesi Tengah menjadi 1.751 orang. Untuk jamaah haji ini kan sebetulnya kan jumlah kuota untuk Sulawesi Tengah itu, jamaah haji Sulawesi Tengah itu untuk tahun 2026 ini 1.753 jamaah yang kuota untuk tahun ini. Tapi yang bisa diberangkatkan itu 1.751 orang. 1.751 orang untuk Provinsi Sulawesi Tengah, yang 2 orangnya itu mutasi, tapi dia tetap masuk kuota nasional. 1 orang calon haji asal Kota Palu yang tergabung dalam kelompok terbang kloter BPN 9 batal diterbangkan menuju Madinah melalui embarkasi Balikpapan karena alasan kesehatan. Sedangkan 1 calon haji lainnya asal Kabupaten Lubuk Banggai yang juga mengalami pembatalan keberangkatan masih berpeluang berangkat kendati harus beristirahat lebih lama untuk pemulihan. Adapun pemberangkatan terakhir melalui Asrama Haji Transit Kota Palu dijadwalkan berlangsung pada 15 Mei mendatang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Isfaldi, Kantor Berita Antara mewartakan. Cuaca panas ekstrim di Tanah Suci menjadi perhatian bagi jemaah haji Indonesia. Suhu yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius membuat jemaah rentan mengalami dehidrasi dan kelelahan.
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang mengingatkan jemaah haji agar lebih menjaga kondisi tubuh saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala BKK Kelas 1 Palembang, Emilia Rosa, mengatakan suhu udara di Tanah Suci di atas 40 derajat Celcius dengan kelembapan rendah di Arab Saudi membuat tubuh mudah kehilangan cairan tanpa disadari. Jemaah diimbau minum air putih 8 hingga 10 gelas setiap hari untuk mencegah dehidrasi. Jemaah juga diminta mengurangi aktivitas di siang hari dan tidak memaksakan diri saat kondisi tubuh lelah. Selain itu, jemaah yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung diminta rutin mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Untuk mengurangi paparan panas, jemaah juga dianjurkan menggunakan payung, topi, kacamata hitam, dan alas kaki saat beraktivitas di luar ruangan. Pertama, tentu apabila mempunyai penyakit kronis seperti kencing manis, hipertensi, ada penyakit jantung, untuk rutin mengkonsumsi obat yang sudah diberikan oleh dokter mereka yang sudah mereka bawa. Jadi itu rutin diminum ya supaya tidak sakit ya. Dan yang kedua itu karena cuaca panas dan kelembapan juga rendah di sana, kami mengimbau juga agar tetap minum itu 8 sampai dengan 10 gelas per hari air putih, bukan air yang berwarna, air putih ya, untuk supaya terhindar daripada dehidrasi. Salah satu jemaah calon haji Rusmini mengaku telah menyiapkan berbagai keperluan untuk menghadapi cuaca panas selama berada di Tanah Suci. Menghadap cuaca sana, insya Allah kita diberi kemudahan ya, karena kita sudah ada topi, sudah ada untuk semprotan ya, sudah ada payung, dibawa kanebo, disuruh kanebo kan dibasahi, taruh di atas kopi biar itu dingin terus, adem katanya, lembab sudah dibawa ya. Petugas kesehatan mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga stamina dan segera beristirahat jika merasa lelah atau tidak sehat. Dengan kondisi tubuh yang fit, jemaah diharapkan dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Liputan Metropolis Pagi edisi hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis Pagi setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan saat ini siaran PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Muhammad Idris dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh.
Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sinseming. Pengobatan Sinseming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sinseming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya di TV, Umi ada
pengobatan klinik toto saraf namanya Sinseming. Begitu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Pauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OPI 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bice, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Kali ini balik lagi di program Halo Palembang. Kali ini berewangan dengan aku Vera Sugarti Putri. Tapi ini pagi-pagi ini lebahnya kita update dulu informasi seputar Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang dan juga sekitarnya ini di Halo Palembang. Karena Halo Palembang juga selalu ini menyediakan atau menghadirkan ini narasumber yang kompeten di bidangnya dan juga tentunya inspiratif. Nah, pagi ini di Sabtu pagi ini kita bakal bincang-bincang sama tamu kita yang sudah diundang oleh tim Halo Palembang ke studio 2 Pal TV. Ada dari Komika Stand Up Indo Palembang. Ya, ini ada Kak Arya dan juga Kak Ojan. Halo, selamat pagi Kak. Halo Kak. Oke, ini pecahnya baru bangun tidur galau ya? Tidak, kami memang olahraga pagi. Oh lah, sudah olahraga pagi. Oke, pelari culture ya? Iya. Oke. Pecah mana ini perjalanannya dari rumah ke sini lancar atau ada macet ini di jalan? Alhamdulillah lancar. Lancar cuman ya. Di depan sini lah ya agak berlubang-lubang dikit. Agak berlubang-lubang dikit kan? ya. Oke, agak nyinggung dikit ya ini. Oke, ini kalau dari Komika Stand Up Indo Palembang ini pasti wongnya lucu-lucu ini ya Kak ya. Berarti lucu-lucu galau ya. Santai ya Mbak. Santai Mbak. Tidak ada yang lucu-lucunya. Tidak yang lucu-lucunya nih. Oke. Ini kita sudah kehadiran tamu dari Komika Stand Up Indo Palembang. Kita bakal bincang-bincang ini terkait tema dari open mic ke panggung kompetisi. Nah, sebelum kita ngomongin masalah tema kita hari ini, Kak Ojan dan juga Kak Arya, mungkin kita perkenalan dulu sama pemirsa Pal TV. Boleh. Dari Kakak dulu, silakan. Halo Mang Cek Bice, perkenalkan aku Ojan, aku salah satu anggota komunitas Stand Up Indo Palembang. Oke, sikat lagi Kak. Aku Arya, salah satu anggota juga, banyak yang ngomong aku mirip Wong Korea. Oh, oke. Udah pede dulu aja. Oke. Kira-kira Wong Koreanya yang mana Kak? Wong Korea nih, Mas Om. Oke, intinya berarti Wong Korea ya, betul gitu ya. Oke, sebelum ini kita nanya-nanya tentang tema ini, mungkin kan dari tema juga dari open mic ke panggung kompetisi, berarti ada kompetisi yang bakalan kita perbincangkan pagi hari ini. Nah, kan dengar-dengar ini katanya bakalan ada acara bergengsi ini, ajang bergengsi lah ini, termasuk bertajuk Cuko Season 6 ini Kak. Nah, itu pecah mana ini latar belakangnya dari acara tersebut? Nah, kalau Cuko ini Mbak Cuko ini kan salah satu kompetisi stand up paling besar di Sumatera Selatan. Oke. Ya, karena dari pesertanya itu bukan cuma untuk di Palembang sebenarnya Mbak. Itu kemarin ada yang dari mana ya? Kayu, Morenim, ada juga kita Prabu. Jadi seluruh Sumatera Selatan tuh berkumpul di Cuko ini. Oke, berarti sesumsel ya, kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan tergabung masuk ke Cuko Season 6 ini. Oke, berarti sudah ada season-season sebelumnya ini. Apa nih yang membedakan dari season sebelumnya dengan season 6 ini? Kalau bedanya season sebelumnya dengan season ini lebih banyak juri tamunya, Mbak. Oke, juri tamunya. Karena juri tamunya tuh banyak dari selebgram Palembang kalau yang sekarang. Kalau yang dulu kan masih budak-budak komunitas baik. Oke, berarti ini acara yang season 6 ini lebih meriah dong berarti. Benar, Oke. Sangat meriah. Oke, kalau boleh tahu ini acaranya kapan ini berlangsung nih, Kak? Kita itu sudah mulai dari tanggal berapa ya? Audisi 12 April. 12 April. Oh, 12 berarti April. Sudah mulai ini kompetisi. Ya, itu audisi, Mbak. Dari audisi itu kemarin tanggal 16 April dari Kamis kemarin. Itu sudah mulai tuh eliminasi 1. Oke. Jadi dari audisi itu diambil 17. Dari 17 ini kita eliminasi 3. Nah, minggu depan sudah masuk 14 besar hari Kamis. Berarti sudah mulai dari tanggal 12 April kemarin ya. Kalau untuk total dari pesertanya Dewe ini dari awal berapa Kak? Total peserta itu dari awal ada 35-an. 35 peserta. Oke. Nah, kalau untuk kompetisi Cuko Season 6 ini dibuka untuk umum atau cuma untuk komunitas-komunitas bae ini sebenarnya? Sebenarnya kemarin kita buka untuk umum, Mbak. Tapi karena inilah mulai kan jadi ya kalau memang kawan-kawan pengen nonton atau tetap pengen gabung ke komunitas, tidak apa-apa langsung datang ke lokasi. Oke, lokasinya di mana ini Kak? Lokasinya di boleh nyebut? Boleh. Di 62 Kopi. Di 62 Kopi. Oke, berarti itu setiap hari apa kalau untuk kompetisi Dewe? Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Berarti setiap minggu itu ada setiap hari Kamisnya kompetisi di situ. Pasti ada. Kita kompetisi ini berjalan kurang lebih
sekitar 2 bulan. Sampai Juni baru selesai kompetisi. Oke, berarti ini setiap kompetisi diado ke di hari Kamis itu berarti menggugurkan sikok-sikok cak itu kah atau cak mana metodenya? Kalau untuk awal karena ini kan masih belas-belasan ya Mbak. Kalau 17 minggu kan mengas juga kaminya Mbak ya. Tiap benar. 17 minggu. Jadi di awal itu kita buang 3, terus minggu depan ini buang 2, minggu depannya lagi buang 2 tuh nyari 10. Nah mulai dari 10 tuh baru sikok. Oke, dari 35-an tadi ini sekarang sudah ada berapa? Sisa 14. Sisa 14 besar. Oke, bakalan kaget dipilih ini berapa besar Kak ini? Sampai juara Mbak. Juara 1, tidak kata juara 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3 sih. 1, 2, 3, tapi yang dipilih itu memang juara 1-nya itu ya. Kalau untuk dari kriteria pemilihan itu Dewe ini cak mana ini tim juri Dewe atau mentor Dewe ini untuk memilihnya itu Kak? Wong Korea Mbak. Oke ya. Boleh dijelaskan sama Sapal TV pakai bahasa Korea? Korea mana itu? Korea mana? Korea Bukit. Korea Bukit, oke. Kalau sistem penjurian itu karena aku kemarin tuh juri audisi juga Mbak. Yang pasti aku ngambil dari materinya tuh harus clean, bersih, tidak boleh sara, membahas segala macam tuh. Yang penting materi itu tuh ngebahas tentang diri dia dewe. Oh, diri dia dewe. Iya, diri dia dewe. Terus dari punchline, kelucuan, durasi, nah dari situ lah Mbak. Oke, baik. Kalau untuk durasi dari para peserta Dewe ini dikasih durasi berapa menit minimal? Kalau untuk audisi kemarin itu dikasih durasi 3 menit dan untuk yang show-show 1 sampai seterusnya itu bakal 5 menit, Pak. Oke, setiap kompetisi itu sekali tampil atau ada sekali kompetisi itu 2 kali atau 3 kali tampil? Sekali tampil. Sekali tampil. Kecuali final Ya, bakal final beda. ada 2 kali. Oh, final kakek bakal beda. Kalau untuk finalnya kakek ini bakalan di tempat yang sama atau yang berbeda kakek? Berbeda, pasti sudah sangat mewah, Mbak. Ini untuk acaranya Dewe, untuk final kakek masih dirahasia kah ini Kak? Pasti. Oke. Karena sponsor kita bergelimangan harta. Nah, kalau ngomong masalah sponsor, mungkin sponsor yang sudah ikut hadir, yang ikut kontribusi dari acara Cuko Season 6 ini Dewe siapa Bay ini Kak? Ada kopi, ya tempat kopi tadi kan karena gitu. Terus Jama-Jama Project. Nyebut rokok boleh, Pak? Boleh. Bolt musik, Jarum. Oke, baik. Berarti sudah banyak brand-brand yang sudah ikut bekerja sama, berkontribusi dalam Cuko Season 6 ini Dewe. Nah, kalau boleh ngomong tujuan dari diadakannya acara ini Dewe, ini apa nih Kak? Nah, tujuan Cuko ini sebenarnya kita ini nih lagi ada program Mbak dari Stand Up Indo pusatnya lah, dari Pak Pres Stand Up tuh wajib ada regenerasi. Jadi kami ini kan ya ibaratnya walaupun kami ini tidak pula terkenal di Palembang, cuman maksudnya tuh terkenal di Korea tapi iya, terkenal di Korea. Aku bayar itu Mbak. Kelamuan ya itu ada kata budak-budak baru. Kalaupun ada ya paling sikot dua itu. Sedangkan dari Pak Ajis ini bakal ada program kerja yang Stand Up Indo tuh keliling Indonesia yang caca itu tuh. Jadi mereka pengen jenguk wajah-wajah baru caca itu. Makanya salah satu caranya itu ya dibuatkan Cuko. Mungkin kalau dijenguk di komunitas-komunitas lain, di Bekasi, di Tangsel, mereka juga lagi bikin kompetisi yang sama dengan nama yang berbeda gitu. Oke, berarti mau cari wajah baru, regenerasi lah itu Kak ya. Oke. Tadi kan sudah disebutkan kalau untuk Cuko Season 6 ini mengikut sertakan dari peserta se-Sumatera Selatan, kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Nah, kalau dari data yang sudah panitia miliki Dewe, ini daerah-daerah mana yang terbanyak menyumbangkan peserta ini? Terbanyak sudah pasti Palembang. Kota Palembang. Ya. Tapi di luar Palembang paling ya sikot 2 lah. Pasti ada itu pasti ada. Perwakilan dari daerah Dewe. Ya. Oke. Kalau untuk yang bertahan sendiri ini boleh di-spill dari daerah mana ini Kak? Yang bertahan Palembang sih. Palembang ya. Muara ini sama Sekayu kemarin close mic Mbak keluar. Oh, iya. Oke, yang terakhir itu Muara Edim sama Sekayu sudah out ya. Oke, baik. Kalau untuk dari Palembang masih bertahan. Pecahnya memang ngomong Palembang ini memang lucu-lucu ini guys. Mbak lucunya Mbak sering kelakar dong Palembang nih. Oke, masa kelakar tadi guys. Oke. Nah, kalau dari para peserta dari 30 ribuan itu tadi dari mentor juga, ada yang ingat dah ini tema-tema yang mereka bawakan ini kebanyakan ini dari Cak Mano Kak? Yang pertama mereka kebanyakan ya
UMI, keresahan dia dewe. Nah, yang pasti untuk show-show selanjutnya itu bakal ganti-ganti Mbak temanya. Oke. Oh, memang itu disediakan dari kita. Ya. Oh, pakai tema ya. Sebagai challenge mereka lah untuk nyari materi itu. Bisa dari kuliner, pekerjaan, percintaan tuh kayaknya bakal ditentuin untuk show-show. Oke, berarti ada penentuan dari tim panitianya. Oke, baik. Kalau untuk sejauh ini persiapan untuk menuju final kakek pecah mana ini Kak? Persiapan menuju final yang sudah pasti itu venue sudah fix Mbak. Nah, tinggal kakek paling detail-detail Cak, backdrop segala macam ya karena masih lama kali ya. Jadi belum terlalu ini. Ya yang pasti selain venue kita bakal nyiapin guest star yang salah satu wong Palembang yang sudah lumayan nasional di bidang stand up bakal kita panggil ke sini. Sama ya pesertanya itu dewek kakek kita bakal siap yang lebih dari show-show sebelumnya. Oke, untuk acara final kakek dibuka untuk umum jadi para sangat dibuka untuk umum. Masyarakat boleh nonton situ. Ada tiket ya Kak untuk masuk dewek? Sejauh ini belum ada obrolan Mbak. Cuman karena ini tempatnya bukan di kafe lagi, ada kemungkinan jual tiket, ada kemungkinan tidak. Kalaupun jual tiket ya tidak ada semahal tiket konser ya. Ya, semahal itu. Oke. Yang pasti masih terjangkau lah. Oke. Padahal kan bintang tamunya orang Korea ini Kak, seharusnya dari semahal ya. Oke, itu tadi dari persiapan hampir 100% rampung dan juga pasti kakek bakal ada guest star dewe. Nah, kalau untuk kompetisi tadi kan ini di 62 Cafe ini. Nah, kalau untuk masyarakat yang pengen nonton itu boleh? Boleh Mbak. Boleh. Sangat boleh. Kemarin di hari Kamis kemarin Mbak penuh. Bener-bener penuh Mbak ya. Sampai uang tuh yang datang tegak. Hahaha jangan itu nah. Sampai tidak dapat tempat duduk. Tidak dapat tempat duduk. Oh, pecah nonton konser orang Korea tadi. Nah, itu dia. Oke. Berarti memang antusiasme dari masyarakat juga untuk nonton pun banyak. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya dari peserta itu dewek, dari mentor nih Kak, kakak menilainya ini memang benar-benar lucu kah atau memang benar dibuat-buat itu? Bener-bener lucu Mbak. Kalau uang 17 ini sudah terpilih berarti itu sudah benar-benar lucu. Sudah benar-benar lucu. Oke, berarti kalau misalnya dikatakan ini lucu, baru nengok rainya Beb, kita sudah ketawa tuh cak mano ini. Iya, ada yang cak itu. Oke, berarti memang sudah kalau kita baru pertama kali ketemu nengok rainya Beb langsung ketawa. Itu berarti memang komika sejati bacanya. Komedian ya. Mungkin dari mentor Dewa ini mungkin ngasih tips cak mano sih supaya di panggung tuh kan pasti ada tegang-tegangnya. Kakek ada lupa materi. Nah itu sering didapat tidak oleh para peserta? Sering Mbak, bahkan jangan ke peserta yang baru, kami juga yang lama pun masih tetap gugup. Oke. Ya cara ngatasnya yo dengan sering-sering badani materi itu dewek lah. Sering dibaca, sering ngomong dewek depan kaca. Sering diulang-ulang. Benar, biar. Oke. Kalau untuk kompetisi kemarin ada peserta yang memang gugup sampai stuck di panggung dewek ini berhenti diam itu ada enggak? Ada Mbak. Ada. Dan dia tuh bawa materinya nyerah. Nggak usah lolos si akunya. Tapi kami lolos sih Mbak tetap. Karena lucu. Karena lucu. Oh berarti ini kita tidak tergantung dengan apa yang dia bawa, tapi kalau memang benar lucu dan banyak ketawa itu benar ya. Oke, itu berarti kriterianya harus lucu. Harus lucu. Ya, itu ya. Walaupun ini memang judulnya tadi yang dia bawa ke nyerah ya. Nyerah. Sebenarnya itu tuh dia tuh niat apa tidak sih Kak namelo lomba itu sebenarnya. Itu yang dipertajukkan. Nah jadi kalau misalnya tadi kan ada yang stuck di panggung nih, diem nih, lupa dengan materi yang dia bawa ke dewe itu, juri sudah ngasih ke leluasa untuk ngulang lagi atau memang sudah cut out langsung keluar cak itu atau cak mana? Itu tergantung dari ngeblanknya Mbak ya. Kalau biasanya juri itu tetap nunggu tuh sampai beberapa menit, semenit lah taruh lah. Kalau dia sudah nyerah nian, ya dia turun dewek, juri tidak do nyuruh. Oh, dia dewek sadar diri langsungnya sadar diri langsung turun dewek. Berarti memang dari juri pun sudah ngasih kemudahan dan juga ngasih waktu juga untuk dia berpikir di atas panggung itu ya Kak. Oke, nah kalau untuk dari venue-nya dewek tadi ke 62 kopi ya. 62 kopi itu tidak kate biaya masuknya? Tidak ada. Yang penting berjajan, Mbak. Berjajan. Kalau misalnya cuma nak masuk tapi tidak nak berjajan nggak biasanya? Itu ngapoi ke sana kan? Sampai tempat. Kan ada aku cuma nak nyingok tapi aku tidak bawa duit cak Elena. Tidak apa-apa nyamar-nyamar bareng rombongan itu kan. Biar kawannya asal tidak malu ya kan. Malu. Oke, baik. Nah, kalau untuk dari Cuko season 6 ini kan kakak berdua ini sudah melok
bergabung. Nah kalau untuk Cuko season sebelumnya ini melok bergabung juga enggak Kak sebelumnya? Oh itu aku. Iya baru wong Korea Mbak. Wong Korea nih alumni Cuko 3 Mbak. Oh alumni Cuko 3. Iya. Oke. Nah kalau untuk alumni Cuko 3 kemarin cak mana persaingannya, juara Kak? Juara 2. Juara 2 alhamdulillah memang menang Juara ya. 2. Dan memang lucu ya Kak ya. Wah, jelas. Pesertanya Dewek memang dari wong Korea atau dari yang mana-mana? Ini yang musuh aku juara 3 wong Kayu Agung, Mbak. Kayu Agung ya. Oke, bukan luar negeri berarti Kak ya musuhnya. Oke. Kemarin bawa tema apa Kak di itu? Masih ingat enggak apa yang Bawa pembahasan tema keresahan aku sebagai wong gendut, Mbak. Kenapa Kak dirasa ke wong gendut? Gendut kan sehat. Enggak, gendut siapa gendut sehat? Gendut sakit. Pakai diabetes gemuk-gemuk. Emang sudah periksa? Sudah. Sudah memang diabetes kan? Tidak, Nah kan kita ngomongnya belum tahu sehat apa tidak itu belum tahu ya kalau sebelumnya diperiksa. Ya itu. Cak Mano coba boleh enggak dikasih spill dikit ini kemarin tuh Cak Mano stand up-nya lucunya Cak Mano kayak dengan keresahan sedikit materi ya. Oke, boleh silakan. Sebagai wong gendut aku terus seringnya dikatoi wong Mbak. Besarnya perutnya, apa isinya? Gue jawab Mbak, labubu. Labubu. Itu baru sih kok Mbak, ada lagi yang bilang, ih besarnya perutnya. Kalau boleh tahu sekali makan berapa piring? Aku makan cuma sepiring Mbak. Piring tumpeng Mbak. Agak besar piringnya. Porsinya yang agak banyak ya. Oke, berarti baca itu lah. Yang penting ini uangnya ketawa kayak bahasa yang kita nak bawa ke apa, yang penting kita enjoy dan ikhlas membawanya. Dan ikhlas tentunya. Kalau untuk ngatain uang enggak boleh itu pasti Kak. Woi, agak tersinggung gue cowok Mbak. Perihalnya itu di belakangnya kaget. Oke, kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Umroh Lion Air 9 hari hanya Rp26.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Dan umroh Lion Air 13 hari hanya Rp28.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp28.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000 dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Terima kasih Mang Cek Bicek masih bersama kami di Halo Palembang, dan kita masih dengan narasumber kita dari Komika Stand Up Indo Palembang, ini Kak Arya Samo juga Kak Ojan. Nah, kita nyambung lagi nih perbincangan kita tadi yang sempat terputus karo jeda iklan tadi ini Kak Arya dan juga Kak Ojan. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin masalah kompetisi season 6 tadi, Cuko season 6 tadi. Benar. Nah, kalau untuk persyaratan yang kemarin dibuka untuk para peserta ini apa sih persyaratannya sebenarnya? Persyaratan untuk peserta kemarin itu yang pasti bernapas, Mbak. Edok Kak, iya benar. Karena kami agak ngeri kalau tiba-tiba ada zombie yang datang ya. Yang kedua ya materi lumayan agak terakhir lah. Tapi persyaratan yang pastinya itu yang penting dia galak, itu sih sebenarnya intinya, Mbak. Nak dia budak kecil, nak dia bapak-bapak, kakek-kakek pun asal dia galak dan tidak malu untuk berstand up, sebenarnya kita open baik. Oke, berarti tidak kata batasan usia kemarin itu. Semampunya lah. Oke, kemarin kalau untuk peserta dari 35-an tadi peserta itu dari usia yang termuda sampai usia yang tertua itu usia berapa, Kak? Termuda ada budak baru lulus SMA. Paling tua ada namanya Om Fahmi. Itu usia berapa itu kira-kira? Aduh, tua lah pokoknya. Seumuran bapak aku. Kalau masalah umur tuh agak tak lemak disebut ya. Oke. Kalau untuk dari jenis kelamin ini, kalau untuk banyaklah pria atau wanita yang melok? Kalau jenis kelamin yang pasti pria banyak, Mbak. Cewek ada juga. Ada. Tapi tidak sebanyak yang pria. Oke. Sebenarnya itu kalau untuk dari jenis kelamin cewek sama cowok itu dia lebih ke pria itu lebih berani kah atau cak mana ini Kak sebenarnya? Mungkin cewek banyak yang agak malu, Mbak, ya, untuk tegak di panggung. Tapi sekalinya ada biasanya itu sangat pede. Nah, salah satu mentor Arya ini ada namanya Mami, Mbak. Mami itu pede nian sumpah, Mbak. Dibanding super pede ya. Sangat pede. Melincak sana, melincak. Tapi lucu cak itu. Nah, bukan yang ngomong tuh kanji bukan, tapi ngelucu itu. Memang benar stand up yang lucu. Oke. Berarti ini memang beliau juga sudah masuk ke 14 besar. 14 besar. Oke. Kalau untuk dari 14 besar ini total dari cewek cowoknya ada berapa? Sehingga ada Kak? Kalau cewek itu sisa 2. Oh, sisa 2. Berarti 12 cowok. Oke. Memang kalau untuk dari total kemarin itu total yang ceweknya yang melok ada berapa? Oh, ada 6 sampai 8 lah untuk audisi gitu. Yang lolos cuma 4 kemarin, Mbak. Oke, berarti memang sedikit ya kalau untuk cewek yang melok ya. Tapi biasanya kalau untuk yang cewek itu kalau misalnya memang sekali dia melok dan lucu itu memangnya berkualitas nian. Iya, biasanya sangat berbeda lah dari Nah, kalau kita ngomongin masalah teknis dewek ini, kalau untuk teknis dari stand up itu dewek itu kecak mana sih, Kak? Teknis apa nih, Mbak? Cara penulisan. Cara penulisan. Stand up. Yang pasti teknis stand up itu yang pertama dia harus punya keresahan dulu, Mbak. Harus resah berarti ya. Harus resah dan punya apa yang nak dia tulis. Oke. Misal kayak aku resah dengan kegendutan aku, itu bisa aku mapping ke Mbak, mana wong gendut tuh sering dikatoi, wong gendut makan banyak, wong gendut susah bergerak. Nah, dari situ baru kita bisa ngalur ke kemana penulisannya. Baru bisa kita taruh punchline di akhirnya. Berarti kita harus pikirkan dulu apa nih keresahan kita dulu atau topik kita utamanya itu, baru kita pikirkan kayak cabang-cabang untuk stand up ke baca itu ya. Oke, nah kalau untuk dari panitia dewek, sejauh ini ada tantangan kah untuk dalam mempersiapkan Cuko season 6 ini dalam kompetisi dewek? Tantangan sebenarnya enggak kata yang terlalu beda, karena kan kawan-kawannya juga sudah sering bikin stand up show ya, yang memang basicnya bukan lomba ya, tapi memang benar-benar pertunjukan 3 jam hari itu kelar. Nah, tapi kan kurang lebih secara persiapan kurang lebih hampir sama nih dengan yang ini, cuman bedanya kan ini tiap minggu baik, jadi kawan-kawan tidak terlalu yang ada challenge cak mana sih. Oke, nah tadi kan sudah di awal di segmen 1 tadi sudah kita obrol ke kalau sudah ada beberapa brand yang ikut kontribusi dalam acara Cuko season 6 nih. Kalau untuk dukungan pemerintah Kota Palembang atau Sumatera Selatan dewe ada ini? Ada, Mbak. Kita sangat disupport oleh Pak Sekdis Pariwisata Kota Palembang. Salah satu dengan cara disupportnya adalah dia di minggu kage, di hari Kamis kage, dia menjadi juri tamu, Mbak. Oke. Kita undang sebagai juri tamu biar dia bisa ngelihat langsung nih perkembangan komika di
Sumatera Selatan ini. Itu kapan? Kamis depan? Kamis KG, ya. Kamis KG. Oke, berarti ini selain Pak Sekdis tadi ada siapa-siapa lagi nih yang bakalan hadir ini? Kak, boleh di-spill? Kita belum boleh di-spill. Oh, belum boleh. Kalau minggu kemarin tuh jurinya si ini Mbak, Absenso. Oh, oke. Absenso sama Itu Alvin. berarti setiap kompetisi juri-jurinya itu beda-beda. Ya, ada juri tetap, ada juri tamu. Nah, juri tamunya ini yang bakal juri tamunya beda-beda. bakal ganti-ganti beda-beda. tuh. Itu ada berapa juri totalnya kalau untuk ditambah juri tetap sama juri tamu? 4 sampai 5 lah Mbak di hari itu yang bakal menilai ya itu. Oke, berarti ini untuk 4 sampai 5 juri ini beliau itu punya pegangan penilaian masing-masing atau sama baik penilaiannya dalam satu draft? Satu form itu sebenarnya basicnya sama, tapi mungkin ada yang juri tetapnya ini ada megang salah satu form yang itu mungkin lebih detail kali ya. Tapi basicnya ya tetap sama, penilaiannya itu ya performance dia di panggung, secara materi dia sejak mana, terus LPM itu tawa per menitnya berapa gitu. Nah, jadi dari ketiga ini nih bakal dirangkum dari kelima juri ini yang paling besar siapa, dia bakal dapat MVP atau nilai tertinggi di minggu itu. Oke, kalau untuk dari penilaian yang paling atas itu apa sih Kak sebenarnya? Yang pasti LPM kalau LPM penilaian tadi sih, paling Mbak. atas. LPM sama performer itu ya bisa dikatakan beda-beda tipis lah nilainya kan, sebab seberpengaruh itu memang dua poin itu. Oke, berarti kalau untuk materinya tuh belakangan yaitu tadi juga materinya sudah ditentukan dari para panitia. Kan sudah dikasih tema nih, selagi itu masih masuk tema, dan kita kan ada rules-rulesnya tuh Mbak, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh bahas ini, nggak boleh bahas itu segala macam. Selagi rules ini tetap diikuti dan materi dia sesuai dengan tema, ya itu secara materi dia sudah aman. Tinggal balik lagi performer sama nilai tawannya berapa. Oke, baik. Nah, kalau untuk dari kriteria dari para peserta dewa itu apakah harus cantik dan ganteng atau cak mana ini Kak? Harus besar tinggi bote atau cak mana? Enggak juga, Mbak. Kami sih pengennya yang cak itu, Mbak. Cuman yang datang nih kan keterbalikan. Tapi itu yang diambil nilai lucunya itu kebanyakan nggak ya? Oke, baik. Kalau untuk dari Kak Arya dan juga Kak Ojan Dewe ini pernah melok kompetisi nasional enggak? Kompetisi nasional kemarin ikut ini audisinya Mbak. Audisi Suci. Kompetisi apa itu? Cara apa? Stand up komedi Indonesia. Oke. Suci yang season tahun ini berapa? Season berapa? Season 12 kemarin awal tahun. Itu memang dia pakai sistem audisi juga lah Mbak, dan kan seluruh Indonesia kan. Pusatnya di Jakarta. Ya kita dari Palembang berangkat sekitar wong 12-an, balik juga wong 12 katanya nyangkut Mbak. Belum baik. Belum rezeki Mbak. Pecah ini di season selanjutnya ya. Oke. Nah, kalau itu tadi kan kita dari 12 itu ndak KTA nyangkut. Mungkin ada evaluasi Dewe dalam diri Dewe. Ini mungkin aku harus nak meningkatkan apa lagi ini. Ada, sangat ada sih Mbak. Kalau menurut kami tuh kami sepakat wong 12 itu kekurangan, salah satu kekurangan komika Palembang itu di bahasa sebenarnya. Karena kalau kita nak pakai bahasa Palembang wong sana ndak ngerti, kita nak pakai bahasa Indonesia kita dianggap wong tuh cak kehebatan kadang kan. Cak keloguean uji wong, cak keyaan iga. Benar. Nah, jadi penyesuaian kami tuh ya paling kami mulai untuk yang season depan seberapa bulan itu kaget bakal coba di bikin materi yang versi bahasa Indonesia gitu. Jadi sudah terbiasa open mic di sini. Jadi kalau misalnya audisi berangkat ke Jakarta kah atau ke Bandung kah itu memang sudah benar-benar terbawa dengan bahasa Indonesia. Oke, terbawa dengan bahasa Indonesia. Nah, kita balik lagi ke Cuko season 6 tadi dengan kompetisinya ini para peserta ini dikasih kebebasan untuk nak pakai bahasa apa baik ini Kak? Bebas, Mbak. Bebas. Selagi penonton dan juri ngerti aman. Oke, berarti kalau misalnya mereka nak bawa ke bahasa planet boleh? Waduh, udah boleh kan? Oh, kata juri alien kan, Mbak. Juri kami manusia kalau. Kata yang ngerti soalnya. Selagi itu dimengerti oleh masyarakat dan juga yang penting yang dimengerti oleh para juri. Iya. Oke. Kemarin juga ini kan dari Sumatera Selatan, kabupaten kota Sumatera Selatan ikut ini. Ada enggak dari para peserta itu pakai bahasa mereka, daerah mereka? Yang ini yang Sekayu itu Jan. Ada, tapi dia tidak the full Mbak. Paling cuman beberapa. Misal aku ini dari Sekayu ini. Ngape
apa dia aku wong sekayu dak apa malu mati dia masa top ya cecak itu baik tapi mak celetukan tipis okay. itu Ada celetukan tipis pakai bahasa mereka selebihnya itu pakai bahasa Palembang. Selebihnya pakai bahasa Palembang. Oke, baik. Kalau dari segi bahasa kalau di Cuko Season 6 ini juga memperbolehkan pakai bahasa luar Palembang Sumatera Selatan juga boleh berarti Kak? Boleh, sangat boleh. Misal dia terbiasa pakai bahasa Indonesia. Ada salah satu pesertanya itu rantauan dari Sawalunto, Mbak. Sawalunto itu daerah Sumatera Barat. Jadi dia kan untuk bahasa Palembang itu kan tidak ada terlalu fase kan. Benar. Jadi dia pakai bahasa Indonesia. Jadi ya selagi dia nyaman dan jurinya juga dengarnya enak, ya it's okay Mbak. Oke, berarti ini enggak ketentuan khusus pakai bahasa harus pakai bahasa Indonesia atau pakai Palembang, itu senyaman mungkin dari para peserta dewe. Oke, baik. Nah, kalau kita ngomongin masalah materi nih Kak Ojan dan juga Kak Arya, sejauh mana nih originalitas materi mempengaruhi dari penilaian dewe? Sangat berpengaruh ya? Iya, sangat. Berarti ini memang harus materi wajib, original ya, benar. dari mereka. Salah satu syarat wajib komika itu ya harus punya materi original. Jangan ngambil materi yang lah terkenal, misalnya Cak Bang Radit kita ambil, kita bawa ke versi kita. Ya karena kan di stand up itu ada nilai perform. Nilai perform itu tuh ya balik lagi ke rasa, cara pembawaan, ekspresi segala macam. Kalau kita pakai materi, wongnya kan kita tidak tahu nih rasa keselnya cak mana, rasa sedihnya cak mana. Tapi kalau misalnya itu materi kita yang pernah kita alami, nah kita sudah tahu tuh cara mengekspresikannya cak mana, cara bawainnya cak mana, intonasi kita cak mana. Makanya sangat penting dan bahkan menjadi rules nomor 1 lah di stand up. Benar, berarti kalau untuk materi itu original dari kita dewe, kita sudah menjiwai dewe untuk membawanya. Oke. Kalaupun juga kita ngambil materi wong kan sudah kebanyakan orang sudah tahu kayak sudah basi lah ada itu ya kalau untuk dibawa ke lagi. Oke, benar. Nah, kalau untuk dari Kak Arya sama Kak Ojan dewe ini untuk melihat dari perkembangan kualitas komika ini khususnya di Kota Palembang ataupun Sumatera Selatan dewe ini pecah mana sekarang? Wih, kalau sekarang nambah bagus-bagus Mbak. Nambah bagus-bagus. Oke, merasa tersaingi atau cak mana? Oh, wong Korea lucu juga. Masih tetap orang Korea nomor 1 ya. Bukan tersaingi Mbak, karena setiap komika itu punya ciri khasnya masing-masing Mbak. Benar. Kalau Kakak ada ini ciri khasnya yang dibawa ke setiap stand up itu apa? Yang pasti punya badan gemuk ini Mbak. Selain itu? Ganteng. Oke, benar. Rambut abang itu penting ya. Oke. Kalau Kakak dewe? Kalau aku tergantung mood, tergantung kejadian di dekat-dekat itu apa Mbak. Misalnya aku lagi pengen bahas kuliah aku cak mano atau bahas bapak aku atau bahas gawean. Jadi ya tinggal tergantung itu sih. Tapi kalau untuk nyimak peserta sekarang sebenarnya bukan merasa tersaingi Mbak ya. Tapi panas ya itu budak ini baru kok bisa lucu ya itu nah. Jadi kitanya juga pengen nulis. Jadi termotivasi aku harus bisa lebih dari mereka. Ya, itu. Benar. Nah, materi yang sering Kakak bawa dewe ini apa sih sebenarnya? Kalau aku sering tuh bahas kuliah sih Mbak sebenarnya. Apa Kak? Ada pengalaman buruk kah atau cak mana? Ada lah beberapa Mbak. Oh, berarti memang benar harus ada keluh kesahnya ya kalau misalnya untuk materi stand up itu dewe ya. Karena bisa menjiwai itu dewe. Berarti tadi kalau misalnya Kakak dewe ada keluh kesah pada saat zaman kuliah itu. Oke, benar. Nah, kalau untuk kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para peserta itu dewe apa sih sebenarnya Kak? Kesalahan yang paling sering itu mereka kadang pada saat tampil ini khususnya. Belibet tuh ya karena nervous kali ya. Kalau kesalahan yang ininya tuh mungkin mereka kurang aware karena baru kali Mbak ya. Kurang aware karena itu tuh kompetisi kan mereka karena fokus dengan materi lupa ngelihat timer. Sedangkan kita kan dikasih waktu 5 menit tuh. Benar. Nah, kemarin di show 1 itu rata-rata ada yang kelewat dari 5 menit, ada yang tidak sampai 5 menit. Mungkin cuma ada beberapa lah yang waktunya pas. Nah, mungkin kesalahan yang belum terbiasa baik sih kalau menurut aku tuh ngelihat ini kanan kiri gitu. Jadi mereka tiba-tiba lah 6 menit gitu. Gitu sih. Kalau untuk yang kemarin pas pada saat kompetisi kan dikasih waktu 5 menit. Kalau misalnya lebih dari itu memang tetap diteruskan atau dipaksa untuk stop? Kita dikasih tanda sama juri. Sekitar 30 detik terakhir itu dikasih tanda sama juri. Nah, setelah dikasih tanda itu ya balik lagi ke kitanya sebagai peserta nih. Kalau misalnya kita selesai sebelum 30 detik itu kita tutup,
nilai kita aman. Tapi kalau misal lewat dari situ, ya sudah pasti ada pengurangan nilai dari jurinya. Oke, berarti ada Mbak. pengurangan nilai juga kalau misalnya kelebihan waktu Kelebihan tadi. atau kekurangan dia pasti ada penilaian. Oke, berarti harus pas 5 menit itu. Ya kita ada kasih toleransi lah. Jadi di 4 menit 45 detik sampai 5 menit 15 detik itu udah kasih pengurangan. Tapi kalau di bawah itu atau di atas itu baru tuh. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah kita bahas juga kendala-kendala dari persiapan itu Dewe. Nah, kalau untuk kendala dari para peserta Dewe ada enggak Kak? Misalnya, kok aku pecah jo hari ini tidak bisa melok kompetisi itu langsung gugur atau pecah mana? Sejauh ini sudah kami tanyain kalau Mbak, kalau di hari Kamis insya Allah tuh mereka bakal komit. Nah, cuman yang jadi PR adalah persiapan mereka menuju hari Kamis tuh. Kita ada yang namanya kombut. Kombut itu komedi body atau sharing materi dengan mentor. Betul. Nah, biasanya dari mentor ini tuh nyiapin 1 hari khusus biar langsung nih anak-anak didiknya nih kumpul, sekalian belajar, sekalian evaluasi, sekalian sharing materi cak mano. Nah, ketika dia udah bisa datang di hari ini tuh yang bikin kami jadi deg-degan. Karena pasti di hari ini tuh bakal jor-joran nih mentor buat di materi, bukan buat maksudnya ngebantu dia buat materi, ngasih dia evaluasi, ngasih dia kakek kalau di panggung kamu tuh cak ini, jangan terlalu ini tuh. Nah, kalau dia datang di hari itu dan tiba-tiba muncul di Kamis, ya si Arya ini kan sebagai mentor pasti sangat deg-degan dong. Iya, betul. Budak ini udah kacip persiapan tiba-tiba naik ya itu. Tapi kemarin ada yang enggak kacip persiapan tiba-tiba naik ngeluh lucu, Pak. Tapi kan ya mungkin kebetulan kali ya. Oke, Gitu. baik. Berarti memang ada 1 hari sebelum hari Kamis itu, ada pada saat season untuk mentor itu berinteraksi sama para peserta itu Dewe untuk belajar. Dan dari mentor Dewe ini apa yang diajar-ajari dalam hari itu, Kak? Iya, yang pertama yang diajari itu cara dia manjangi materinya, Mbak. Manjangi materi. Iya. Kadang cuman, Bang, cak mana Bang, materi akbar 3 menit. Sedangkan yang kita butuhkan ini 5 menit. Nah, itu baru kita mapping lagi, Mbak. Kita cari lagi materi. Salah sikonya ini untuk manjangi materi ya. Oke, kita tahan dulu ini Kak karena kita terjeda sawo iklan. Kita tunggu dulu yang nak lewat Sika ini. Nem, peningan kepala aku, tak penyut rasanya. Entar nyut. Oi, mentau pala aku ini juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu berdua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepet begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan nih, anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi.
Sini, Sin. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ayo ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah. Anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Mari. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Nak, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan kalau keluar dari sana kalau. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Ini. Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak gitu dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliahkan anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang.
Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Makasih Mance Bicek, balik lagi kita di program Halo Palembang dan kita bahas ngobrol-ngobrol santai ini sama dengan komika stand up Indo Palembang, ini Kak Arya sama juga Kak Ojan. Tadi Kak, kita lanjut lagi ini dari mentor Dewe ini ngasih arahan apa selain tadi untuk caranya memperpanjang materi tadi. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya itu dalam mencari punchline, Pak. Punchline tuh tidak ada pas nemu langsung dipakai, tidak. Kita harus ada opsi minimal 3 lah opsi punchline yang harus dipakai dalam psikoc beat. Dari situ sudah, baru kita nge-trimming materi itu. Apa yang perlu dibuang, apa yang perlu ditambah. Oke. Itu sangat Berarti mereka pada saat sesi mentoring itu sudah ngasih, ini materi Bang yang aku bawa ke ini di
seleksi dulu ini yang harus dibuang, harus ditambah itu. Oh, berarti mereka juga bisa konsultasi pada saat itu sebelum tampil kayak di hari H. Oke, berarti mentor sudah tahu nih jenis-jenis yang mereka bawa ya apa itu. Oke, baik. Kalau untuk dari mereka yang sering mereka tanyai dewek kepada mentor itu apa sih? Yang pasti punchline ini bagus apa tidak, lucu apa tidak. Oke. Terus kira-kira kalau aku bawa materi ini cocok apa tidak? Aku bawa itu. Oke, berarti itu banyak pertanyaan yang sering ditanya-tanya oleh para komika dewek ya, para peserta dewek. Oke, baik. Nah, kalau untuk dari Abang Dewek nih, kakak-kakak dewek nih, Kak Arya sama Kak Orjan nih, dewek sudah jadi komika Sumsela ini, taruhlah di Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang. Ini kan ada latar belakang ini komika inspirasi nih, inspiratif dari abang-abang dewek ini siapa nih kalau boleh tahu? Orjan. Kalau aku Mbak mungkin ada beberapa nama kali ya. Paling yang ini tahu nih kayak si Bang Ate. Tuh Bang Ate beberapa kali juga main ke sini kan. Terus ada Bang Rio. Karena main kalau tipe aku nih main yang marah-marah, kesel-kesel kayak itu. Aku kesel dengan ini. Nah, dari mereka berdua ini si Ate ini kan dia personanya julid. Jadi benar-benar ngato uang, tapi bukan ngato yang ngejat saya itu Mbak, bukan yang ngomong kotor. Betul. Nah, dari Bang Rio ini cara dia marah yaitu cara dia melampiaskan. Nah, mungkin inspirasi buat materinya juga dari wong dua itu sih. Oke, baik. Nah, kalau Kak Ria deh, Mbak? Kalau dari aku deh, ini Bakriyadi, Mbak. Lucu ya, Mbak, Bakriyadi, Mbak. Ini kita nyebut namanya Bel sudah ketahui ya. Belum namanya uangnya kan. Belum nyingok uangnya kan, baru nyebut namanya Bel sudah terketawa-tawa. Oke, karakter yang dia miliki yang sampai jadi inspirasi dewek bagi karya itu apa? Aneh Mbak materinya, Mbak. Aku senang dengan Mbak materi-materi aneh itu. Oke, materi yang nyeleneh intinya ya. Oke, kebanyakan memang materi yang nyeleneh itulah yang membuat masyarakat tuh lucu, ketawa jadinya. Oke, ini mungkin kita keterbatasan waktu, mungkin masih banyak pembahasan yang bakalan kita bahas ini dengan Karya dan juga Kak Ojan. Ini kita keterbatasan waktu karena kita sudah pengen closing ini ya. Dan mungkin himbauan dan juga harapan kepada para peserta di Cuko Season 6 ini dari Bang Ojan dulu, silakan. Harapannya Mbak ya, harapannya semoga dengan adanya Cuko 6 ini regenerasi dari stand up Indo Palembang terutama itu sangat aman lah harusnya gitu, karena semakin menarik massa, semakin menarik penonton, semakin menarik minat dari masyarakat Palembang untuk benar-benar berstand up, bukan cuma kelakar di tongkrongan tapi berkelakar di atas panggung. Karena ketika kita berkelakar di atas panggung itu banyak nian yang bisa kita pelajari itu. Paling itu sih Mbak kalau harapan dari aku sih. Oke, baik. Dari Kak Arya deh. Kalau dari aku kurang lebih sama Cak Ojan, sama buat teman-teman mungkin yang sudah gabung kemarin, yang sudah close mic juga masih boleh tetap gabung di komunitas Mbak, masih boleh open mic, jangan ngilang-ngilang. Oke, ada mungkin hal-hal tips-tips penting yang bakalan pengen disampaikan selaku mentor Dewe? Yang pasti sering-sering badani materi Mbak, biar tak gugup. Biar tak gugup. Biar tak gugup. Oke. Nah, untuk mengatasi rasa gugup itu Dewe apa Cak Mano ini kalau Kak Arya Dewe kalau misalnya lagi di pojok panggung? Kalau aku biasanya dengar musik Mbak. Oh, dengar musik. Sebelum naik tuh dengar musik. Oke, baik. Ada cara mengatasinya Dewe dari masing-masing para peserta itu tergantung dari diri Dewe ini. Oke, makasih ini Kak Arya dan juga Kak Ojan dari Komika Stand Up Indo Palembang. Ini sudah bergabung bersama kami di Halo Palembang dan juga sudah ngasih nih materi Dewe ini pecak mano, ini cara stand up, cara belucu di masyarakat ini pecak mano, dan juga kita harap ke ini Cuko Season 6 ini menghadirkan atau melahirkan generasi baru. Ini semoga ini memang benar-benar lucu dan juga jadi wajah baru untuk Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan ini maupun agak ke nasional ini insya Allah. Ya Kak Arya dan juga Kak Ojan. Sekali lagi makasih ini atas waktunya sudah gabung sama kami, dan juga pemirsa PAL TV terima kasih atas kebersamaan Anda sudah menyaksikan Halo Palembang, dan saksikan terus Halo Palembang cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata Kemira Sugarti Putri pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
nian adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Tidak terasa ya? Iyo. Ingat nian adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nian aku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener nian. Kau nih lah reto aku sik-sikoknya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Iya, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau tidak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tahu tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edung nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ya ini. Kau romantis tidak kau ya gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Nah, lebih-lebih pula ya. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah baliklah sono. Nyari bini lagi aku. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami.
Manan oi, jalan-jalan sore-sore sing emosi nih. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya kan. Banyak kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae. Mana ada aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jago mulut kau Daniel. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya. Oh no. Saksikan Dokter Keliling Kampung setiap hari Sabtu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor di tempat dan Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida. Ida galak. Kau nih lemah-lemah deh. Kenapa tuker-tuker mah itu? Ya dah galak
ke sini sayang, kita beli ini pakai duit mahal. Kau inilah ya. Ngesel kau nih kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Kalau aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam ganggu dah kau nih. Yuk, maaf ya, Kak. Ikan kan. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Yuk. Iya, diganti be ya Mas. Maaf, Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Fahri Galo ini. Tak ku bersisa ke untuk Fahri Galo. Mana dia? Telepon dulu cuba. Oh lah Fahri ni. Aku telepon dulu dah. Menang ini aku. Mati tau. Apa asal ni nelpon? Ya. Kat dulu. Halo Fahri. Ngapa Tan? Kau di mana? Aku lagi di sini no, lagi main. Ngapa? Datang ke rumah aku. Aku ada duit 1,5 M. Nak kunjuk ke kau Galo. Tak bersisa. 1,5 M. Seriusnya nak buat Tan? Iya, serius. Atau nggak cepat aja ke rumah aku. Tunggulah, aku ke rumah kau Jangan mana-mana kau, tunggulah di rumah Ya. Lo kat lemak ini. Datang Tan. Fahri, alang cepet gue dateng kalau masalah duit. Oh iyalah. Ya. San, ya. Mana? Jadi kau ada duit 1,5 M. Nak ngolak ke? Apa kau ni nak balas dendam yang 2 M kemarin? Aku ngayal lagi. Dapat undian 2 miliar. Oh iya. Yang cuma ngayal. Tak ada mutu. Lagi dia aku. Dulu, santai-santai dulu, bernapas dulu gitu nih. Ini pesan kau ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau nih? Agak maling kau. Tidak, tapi galak tak? Galak nian aku aman ada nian. Kalau aku kasih nak beli apa kau? Banyak sana yang nak aku beli san. Aku nak jalan-jalan, aku nak beli berjajan banyak-banyak. Aku nak aku beli kalau pokoknya kita jadi wong kaya sana men kau kasih san. Keren. Nian apa san kau nih? Ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau ni? Agak maling kau ni. Tapi jangan terkejut. Pek kita masuk ke dalam. Ini 1,5 M. Ini yang kau kata 1,5 M? Iya. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman rumah? Aman, masih ada mobil di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Pengeleporan Cek, pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Galak mabuk naik mobil? Iya nih, aku galak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Galak Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak nih? Aman. Sudah kalau tak ada Iya ada. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau ini telat nih, lanjut. Hati kau yang kau. Ayo lanjut. Ayo kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Lanjut. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep nih pala aku nih.
tiba penting nih. Emang gua aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu, obat yang konjo tadi tuh minggu kemarin, kalau pas payut. Udah makan tuh. Aku. Oh, coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, nah, bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pekelnya. Cek, cepet cek. Wah, aku cek. Cuman ini cek. Kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Salah jadi cek. Aku ada gok dulu. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik, totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis. Lata kata kita bicara tak terasa gawe jadi ingat sealuran rasa setujuan bangun kampung jadikan patokan diiling kemplangnya selayong
ikan ulu lambang kuang dalam di sepanjang jalan Tanjung Rajo, kiri kanan bunga elok niat. Pindahan ciri lautnya terkenal di mana-mana, masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis, songket solam kamasan, kemplang panggang oleh-olehnya, padi renah berumur talang, dagang rumah lah gawenya. Lata kata jalannya segugu, tak terasa gawe jadi ingat. Lenggak-lenggok baso beragawan, bakal mulai gadis Cindonia. Kemplangnya selayo, ikan ulu lambang kuang dalam di sepanjang jalan Tanjung Rajo, kiri kanan bunga elok niat. Pindahan ciri lautnya terkenal di mana-mana, masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis, songket solam keramasan, kempang panggang oleh-olehnya, padi renah berumur talang, dagang rumah lah gawenya. Jalannya segugu, tak terasa gawe jadi ingat. Lenggak-lenggok baso beragawan, bakal mulai gadis Indonesia. Lenggak-lenggok baso gadis Cindonia.
hari ini Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan melucui di setiap Terabas Slam. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah jingok-jingok lah dulu. Jingok, masuk nih Nyan dia. Dijingok-jingoknya nih Nyan itu. Waktu kecil, jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu, ngepeng kalau kami Kak. Nanti yang jadi. Udah 11 tahun. Nyesel aku gak ikut dukun. Wajah aku kesian nih, yang nengok antu banyu nih lah jelek. Seram. Sini kamu, aku HIP. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cak ini janji ada dak ori. Sia-sia cintaku,
perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, kadek loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Nembang bersama Alila. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya macet, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempek lenjeroi, pempek lenjer, siapa nyingok pastilah ngile. Pempek lenjeroi, pempek lenjer, makan siko pacak kelengan. Bang Cebice, janganlah lupa bawa balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya macet, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempek lenjeroi, pempek lenjer, siapa nyingok pastilah ngile. Pempek lenjeroi,
kok pajak kelengen. Mang Cebice janganlah lupa gawa balik oleh-olehnya. Pempel lenjer sama cukonyo kita makan bersama-sama. Saksikan Dokter Keliling Kampung setiap hari Sabtu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pintaan secara baik dipakai di zaman ini, berbela berutang begawe pengantin tegus bayari. Pesanku ngan endung udahlah, ngurusi rasaku ngan romlah, betepuk bukannya sebelah, sanggulan gi pacakku jaga, taknya bebelah iga, bapaknya nak ayam beruga, entungnya nak cincin bermata, dindingnya berkendak sebelah. Nah, duduk dengan wajah ai 100 mukon, belum berkendak adik sana lebu pukul. Pintaan secara baik dek pakai di zaman ini, berbelah berutang begawe pengantin tegus bayari, berbelah berutang begawe pengantin tegus bayari. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Senin. Nago Selalu. Ombak atas si kau ada mulai.
bentar aku nih. Tiga rupa kursi mati rumah jeng popi. Biasa bae. Sadan jam ini. Lalahamo. Biasa bae. Yo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cedi. Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan salah keluar kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak man kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut tidak kacik lagi hidup kau, ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ nah, balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu rata satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tukar cinta itu ada dia gitu. Udah biasa. Buntung ini. Nah sahabat, di sini kita akan menyaksikan event yang bernama Carnaval Car Free Night.
ini bintang tamu kita di Pal Musik ada KLX Rapdo. Sama dengan dua jangan pernah berkata Jadilah KLX Rapdo. Mungkin boleh diceritakan Kak ini Camano awal. Miyabi, Yukina Saiki, Alesaji, Valentina Nabi, Eva Elvi, Kiwami kami beri Ifori. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cen Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang ini salah satu pangeran dari Ulak Teburau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, waktu cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah lulus jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin Julia, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil. Memang artis wong Meranjak nih ya. Panggil Oke. Meranjak idol, Meranjak pampang. Dia kalau ngendel uji kabar cantik tinggi potek perawan. Maria ini. Panggil belanya kesian walaupun terlambat panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan
Permisi Dewan Juri, aku Iko Maria dari Menanjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Nyanyi? Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
Bukan kita siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Iya, Cek, serius. Apa? Teleponan, Cek. Pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak, Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, waduh. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan kau yang kau. Ayo, kita. Jalan. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak, Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya. Keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nian jalannya nih. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin. Kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku? Itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama, Cek. Mana beda? Sama bahannya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek. Cuman ini Cek. Kembalian, kau nipu. Kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi Cek? Aku ada gok dulu.
Saksikan Dokter Keliling Kampung setiap hari Sabtu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Halo Palembang, kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan PAL TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Kak, apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cek itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iyo sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila, habis hujan muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iyo sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak, bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil. Ya Bil.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website This Way PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini bintang tamu kita di PAL Musik, ada KLX Rapdo. Sama dengan dua yang pernah berkata. Jadilah KLX Rapdo. Mungkin boleh diceritakan Kak, ini Cak Mano awal. Miyabi, Yukinasaki, Alesaji, Valentina Nati, Eva Elvi, Kiwami Kami Berry Ifori. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Ubi di rumah. Bukan gitu siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus PAL TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Pengeleporan Cek, pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Ya aman. Sudah kalau nggak ada Iya ada. Aku ada juga Cek anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih yang Dan berarti deh. Oke lah kau yang kau. Ayo ini sudah kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Pala aku nih. Tiba-tiba penting. Ya mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Espayun. Udah belakang tuh. Aku? Itu? Itu. Oh
Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, nak bangun oi. Tak sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek. Wah, aku cek. Cak mana itu cek? Kemarin kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini dulu obat yang kita minum tadi. Obat mabuk. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Salah jadi cek. Aku rada gok dulu. Trabas Lab, gas Trabas baik. Malam hari di Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan melucui di setiap Trabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah jingok-jingok lah dulu. Jingok, masuk nih Yan dia. Dijingok-jingoknya nih Yan itu. Waktu kecil, jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu, ngepeng kalau kami Kak. Kate yang jadi. Udah 11 tahun. Nyesel aku gak ikut dukun. Wah, aku kesian nih yang nengok antu banyu nih lah jelek, seram. Sini kamu, aku HIP. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Nyangkunian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau iya, nggak baca gentinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya lah bukan Nes. Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Oh. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir ya. Maria kena bola. Pinggir, kita umur ke. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama Pal TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat,
senam massal, panggung hiburan, meet and greet Pal TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Dah, cak mano lah langsing cak uang tuh langsing sehat, pengen aku cak itu ini malu di perut. Nah, ini lah sudah kalau ini. Ya, lah. Acak dari kaki lewat. Bang iya, udah kawin kau duduk dewean di sini. Pak Bupati. Udah kapan? Pak, Bapak Bakir. Ini no Pak, aku dinyingoi wong-wong sini nih. Bagus-bagus nian, bodinya langsing itu. Aku pengen juga langsing jadi itu. Mudah mah ya. Iya. Sering-sering be banyak ke berjalan. Ya. Oh, banyak ke berjalan. Iya, Maria, banyak-banyak berjalan supaya badan kurus. Iya no, cak bapak nih nah langsing, bapak sehat. Aku pengen lah Pak, cak itu Pak. Mudah Maria. Besok jingok be, temui aku be di sini kalau nak langsing, ya. Nah. Oh, berjalan nih. Wih, kekuatan. Sayangnya nih. Hah? Mana Pak Wabube Mariani ngomong katanya nak ketemu kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas dulu Pak. Atas dulu Pak. Lah kamu kaya ya nak kemana Maria? Iya, anak kecak Maria ya Maria. Nak kemana? Lah, kan ini saran dari Bapak. Saran yang mana Maria? Kalau nak cepet langsing kata Bapak itu, aku nih sering-sering berjalan. Ini kan aku lah siap berjalan nak ke pantai. La ilaha illallah. Ya, bukan berjalan cak itu. Kau nih dah. Aku pengen juga langsing cak itu. Sering-sering be, banyak ke berjalan. Iya, Maria, banyak berjalan. Badan kurus.
Iya. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Sayang beli ke gitu. Oh. Iya mau. Ini aneh. Asik. Sayang jangan apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba tahu. Kumis aku planter kayak. Dah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ayah, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Pasti anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan abah kau tuh tak pernah, tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Tadi apa? Bah. Abah. Boleh nanya, Bang? Nanya apa? Enye. Bang, kan kita nih lama baik kawin, Bang. Bang. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga ya. Nah sahabat, di sini kita akan menyaksikan event yang bernama Carnaval Car Free Night. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, aku yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal nama Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya coba. Iya. Jadi, namanya nih ya. Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Udah ya, jando banyak. Cari yang lain. Banyaknya. Nak tunjuk ke Fahri kalau ini. Tak ku bersisa ke untuk Fahri kalau. Mana dia? Telepon lah cuba. Oh lah Fahri ni. Aku telepon dulu dah. Menang ini aku. Mati kau. Ay. Apa asal ni nelpon? Ya. Kau dengar. Halo Fahri. Ngapa kan? Kau di mana? Aku lagi di sini no, lagi main. Ngapa? Datang ke rumahku. Aku ada duit 1,5 M. Nak kunjuk ke kau galo. Tak bersisa. 1,5 M. Seriusnya nak buat san? Iya, serius. Itu nggak cepet aja ke rumahku. Tunggulah, aku ke rumah kau Jangan mana-mana kau, tunggulah di rumah Ya. Lo kak lemak ini. Dekong kan? Fahri, alangkah cepet gue dateng kalau masalah duit. Oh iyalah. Ya. San, ya. Mana? Jika ada duit 1,5 M, nak ngolak ke? Apa kau ni nak balas dendam yang 2 M kemarin? Ada aku ngayal lagi, dapat undian 2 miliar. Oh iya, kan cuma ngayal. Mutu, lagi dia aku. Dulu, santai-santai dulu. Kenapa dulu gitu nih? Ini pesan kau ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau ni? Agak maling kau. Tidak, tapi galak tak? Galak nian aku aman ada nian. Kalau aku kasih, nak beli apa kau? Banyak san yang nak aku beli san. Aku nak jalan-jalan, aku nak beli berjajan banyak-banyak. Aku nak aku beli kalau pokoknya kita jadi wong kaya san, aman kau kasih san. Keren. Nian apa san kau ni? Ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau ni? Agak maling kau ni. Nian tapi jangan terkejut. Pek kita masuk ke dalam. Ini 1,5 M. Ini yang kau kata 1,5 M? Iya.
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditolong, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Edi di acara Gerbek yang nyajikan beragam informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermuncul informasi sudah kami siapkan di layar TV Tosiko ini. Inilah Gerbek selengkapnya. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan kita masuk yang pertama, pemirsa tim DVI Polda Sumsel bersama Pusdokes Mabes Polri berhasil mengidentifikasi jenis kelamin 16 korban kecelakaan maut antara bus ALS dengan truk tangki DU Muratara. Korban terdiri dari 13 lanang dewasa serta 3 betina dewasa. Tim DVI Polda Sumsel bersama Pusdokes Mabes Polri terus melakukan identifikasi terhadap belasan jasad korban kecelakaan maut antara bus ALS dengan truk tangki yang terjadi di Karangjaya, Kabupaten Muratara. 16 dari 17 jasad korban kecelakaan maut antara bus ALS dengan truk tangki di Muratara berhasil diidentifikasi jenis kelaminnya oleh tim DPI. Kabid DPI Pusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Wahyu Hidayati nyebutke, dari identifikasi yang dilakukan pihaknya memastikan jenis kelamin tersebut terdiri dari 13 lanang dewasa serta 3 betina dewasa. Sementara sikonyo anak-anak, namun pihaknya belum bisa memastikan kelaminnya lanang apa betino karena mengalami kerusakan berat. Dari 17 jenazah yang ditemukan, itu kemarin kita harus kita pastikan ada memang kelaminnya gitu kan, kita periksa. Nah, kita hasil pemeriksaannya itu kita temukan 13 laki-laki dewasa, 3 perempuan dewasa, dan 1 anak-anak. Anak-anak ini kami belum bisa memastikan jenis kelaminnya karena memang kondisinya kelaminnya nggak ketemu gitu ya. Jadi apakah pasti itu kami belum bisa bicara. Selain itu, sampel DNA dari 17 jenazah yang ditemukan sudah dikirim ke Jakarta untuk dicek di laboratorium Pusdokes Mabes Polri. Mulyadi, PAL TV. Sementara itu, meski sudah berhasil mengidentifikasi jenis kelamin jasad korban kecelakaan maut antara bus ALS dengan truk tangki, tim DPI kesusahan mengidentifikasi identitas karena gigi korban mengalami rusak berat akibat termoto. Pihak keluarga korban sampai ini masih nunggu ke hasil identifikasi yang dilakukan tim DPI Polda Sumsel bersama Pusdokes Mabes Polri di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Dari kasus kemutungan sebelumnya, tim DPI mengidentifikasi korban dengan cara ngambil sampel gigi. Namun, juru kasus kali ini, gigi korban hancur serta rapuh, sehingga tim DPI cuma bisa ngandel ke tulang sama sisa jaringan. Menurut tim DPI, hasil identifikasinya keluar bisa memakan waktu yang lumayan lama, mulai dari 5 hari sampai 2 minggu. Hal itu dikarenakan tim DPI cuma bisa ngandel ke sampel DNA, mengingat sebagian besar jasad korban hancur berat sehingga menyulit ke tim DPI mengidentifikasi korban. Sehingga mau tidak mau kita memang hanya berharap pada DNA. Nah, DNA-nya itu memang agak lama, berkali-kali disampaikan, paling cepat itu 5 hari. Ya, jadi kita hanya menunggu sambil mengumpulkan sampel-sampel AM, DNA AM. Sambil menunggu hasil DNA metu, tim DPI terus mengumpul ke data dengan mencocok ke sampel antemortem dari pihak keluarga korban. Mulyadi, PAL TV. Korban selamat bus ALS dipindah ke Palembang. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan
Bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Mokasinya balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, banjir yang menerjang Kabupaten Musirawas Utara ini mengancam nyawa korban selamat tragedi bus ALS. Sehingga korban bernama Jumiatun yang mengalami luka tunu mencapai 90%, ini dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Polda Sumsel melalui jalur darat. Upaya penyelamatan nyawa korban kecelakaan maut di Muratara ini difokus kepada pemindahan pasien ke rumah sakit untuk dapat ke fasilitas lebih lengkap. Salah sikoknya Jumiantun yang sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Polda Sumsel. Sesudah menempuh perjalanan darat menggunakan ambulans mini ICU dari Muratara ke Palembang.
Korban dinyatakan kritis dengan luka tunu mencapai 80 hingga 90%. Langsung dapat ke penanganan serius dari petugas medis. Jumiatun binti Surip, umur 34 tahun, dia diagnosisnya luka bakar yang 80-59% dengan seluruh badan dan juga setelah debridement. Sekarang kondisi pasien dalam keadaan tensinya 160 bagus, kemudian juga SpO2-nya 100%, tetapi terpasang ventilator. Dan pasien sekarang kondisinya ditidurkan. Karena jangan sampai kalau dia itu bisa gelisah kan karena sakit semua badannya. Dan yang kedua ini yang meninggal namanya Tuan Pahrul Baidi, umur 31 tahun. Dia meninggal akibat akut respiratory failure, gagal napas karena terkait luka bakar yang 90%, sehingga dia nggak sanggup, sudah di debridement di ICU dan meninggal setelah di debridement di ruang ICU Rumah Sakit Muarupit tadi jam 11.55. Mudah-mudahan Ini, petugas medis terus memantau kondisi korban yang selamat secara intensif. Heru Wahyudi, PAL TV. Dua korban tragedi tumburan bus ALS sama mobil tangki di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Musi Rawas Utara. Jumiatun sama Ngadiono yang mengalami luka tunu mencapai 80 hingga 90% bakal jalani operasi kedua. Pencegahan infeksi sama pembersihan sisa-sisa jaringan mati yang masih menempel di badan korban. Sesudem dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Polda Sumsel. Dua korban tragedi tumburan bus ALS sama mobil tangki di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Musi Rawas Utara. Jumiatun sama Ngadiono yang mengalami luka tunu mencapai 80 hingga 90%. Direncanakan bakal ngejalani operasi kedua. Hal tersebut dikatakan Kepala Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Polda Sumsel, Kombes Pol Dr. Budi Santoso, juru press release-nya. Operasi kedua ini meliputi pencegahan infeksi sama membersihkan sisa-sisa jaringan mati yang masih menempel di badan korban. Karena pada kasus luka tunu ini bukan cuma kulitnya yang temotong, tapi benda-benda di sekitarnya juga mekot menempel di korban. Ditambah ke karum kit untuk korban Jumiatun, kondisinya lebih buruk karena ada trauma sama luka mutung di area saluran nafas sama cernanya. Sehingga sampai ini korban masih dipakai ke alat bantu nafas. Selain itu, korban juga dienjuk obat teduk supaya dia ngerasa ke nyeri yang hebat yang nyebab ke komplikasi atau shock di pasien. Operasi kedua itu adalah pengangkatan jaringan-jaringan mati juga, karena memang harus kita bersihkan. Jadi kita akan melakukan beberapa kali operasi untuk yang pertama pencegahan infeksi, yang kedua untuk membersihkan sisa-sisa jaringan mati yang masih menempel di kulit korban. Memang kondisi yang Ibu Jumiatun itu kondisinya lebih buruk. Dia juga ada trauma inhalasi atau luka bakar di daerah saluran nafas maupun saluran cerna, sehingga saat ini korban tetap pakai alat bantu untuk nafas. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, karena selepas yang Juasko ini kami bakal ngadir ke informasi terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024, belasan wong diperiksa. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di depan ya. Saksikan Dokter Keliling Kampung setiap hari Sabtu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita.
Upaya 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Kasihnian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur ini lagi mendalami dugaan korupsi dana hibah pilkada tahun 2024 di KPU Oku Timur. Juru proses penyelidikan, belasan wong sudah dimintai keterangan guna mendalami dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur ini lagi jadi sorotan. Hal tersebut terjadi sesudah Kejari Oku Timur melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada mencuat ke publik. Pas diwawancarai awak media, Kejari Oku Timur tidak menapik tentang isu penyelidikan dugaan korupsi dana hibah tersebut. Bahkan pihak Kejari Oku Timur ngenjuk bocoran belasan wong sudah dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada tahun 2024. Untuk KPU sampai hari ini masih dalam rangka penyelidikan dan kami masih dalam melaksanakan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Sejauh ini mungkin bisa disampaikan jumlah yang sudah kita minta keterangan atau? Ada sekitar belasan orang yang kita mintain keterangan untuk penyelidikan itu. Sementara untuk perkembangan dari penyelidikan, Kejari Oku Timur belum bisa ngenjuk keterangan dikarenakan ini pihaknya masih terus mengoptimal ke pemeriksaan dengan memintai keterangan dari beberapa pihak terkait serta melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dokumen. Persentase belum bisa kami sampaikan karena ini masih kami optimalkan lagi pemeriksaan, masih kami perlu panggil beberapa pihak sama mungkin beberapa dokumen untuk sampai nanti akhirnya kami bisa mendapatkan kesimpulan hasil dari penyelidikan ini. Sebenarnya secara global ya, jadi terkait pengelolaan dana hibah itu dalam 1 tahun anggaran itu kan banyak kegiatan. Nah, ini belum bisa kami buka juga apa-apa saja item-item pekerjaan di dalam kegiatan tersebut. Publik ini nunggu ke hasil penyelidikan kasus ini, termasuk kemungkinan naik ke tahap penyidikan atau sebaliknya di-stop ke amun tidak ditemu ke bukti yang cukup. Francisco Ari Karuana, PAL TV. Diduga bermula dari cekcok mulut, dua beradik Samsudin sama Bambang jadi korban penganiayaan dengan senjata landep di lorong Tanggo Panjang, Kelurahan 910 Ulu Palembang. Ini kedua korban jalani perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Terbaring lemah di ruangan instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Syamsuddin sama Bambang, dua beradik yang jadi korban penganiayaan dengan senjata landep, sehingga mengalami luka tujah di beberapa bagian badannya. Ini jalani perawatan intensif. Dari informasi yang didapat, kedua korban awalnya terlibat cekcok dengan pelaku di lorong Tanggo Panjang, Kelurahan 910 Ulu. Yang tidak lama itu langsung dianiaya pelaku make senjata landep. Di Kato Kekal Polsek Seberang Ulu 1 Palembang, sesudah mendapat informasi adanya penujahan, dirinya langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Yang tidak lama dari itu berhasil ngamen ke sikok dari dua pelaku. Sesudem itu, pelaku yang sudem diaman ke bakal diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang guna jalani pemeriksaan lebih lanjut. Terjadi peristiwa penunjukan yang mana kedua belah pihak baik korban maupun pelaku saudara terjadi di Kelurahan 7. Untuk korbannya ada berapa orang, Bang? Untuk korban ada 2 dan korban itu 2 beradik. Untuk pelakunya sekarang di mana, Bang? Untuk pelaku sudah kita amankan. Ini, pihak kepolisian masih melakukan pembebasan terhadap pelaku lain
yang diduga terlibat jeru aksi penganiayaan tersebut. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, Lapas Martapura razia dan ikrar zero HP, penipuan dan narkoba. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke atas untuk lapor situasi depan dan Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan, menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. pada 2461 lapor ke atas untuk
untuk lapor situasi tempat dan Mokasinian balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, Lapas Kelas 2B Martapura menggelar razia gabungan sekaligus pembacaan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, penipuan sama narkoba. Kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas lapas bersama aparat penegak hukum ini menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Jero razia tersebut, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencegah masuknya barang terlarang ke jero lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Martapura Abbas Ruhandar menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari langkah nyata jero menjaga integritas sama meningkatkan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Selain razia, seluruh petugas juga mengucapkan ikrar bersama sebagai wujud keseriusan jero memberantas peredaran narkoba, praktek penipuan sama penggunaan telepon genggam ilegal di jero lapas. Lapas Kelas 2 Martapura melakukan kegiatan razia sehubungan dengan arahan dan perintah dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara serentak di seluruh Indonesia, yaitu ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Alhamdulillah di Lapas Martapura tidak ditemukan narkoba, handphone, sehingga karena kami telah melakukan juga kegiatan secara insidentil sebulan 4 kali melakukan kegiatan razia. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, Lapas Kelas 2B Martapura bisa terus jadi lembaga pemasyarakatan yang bersih, aman, sama bebas dari peredaran barang terlarang. Francisco Ari Karwana, PAL TV. Sementara itu, Lapas Kelas 2B Muaro II memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan bersih dari handphone ilegal, narkoba, sama penipuan. Hal itu ditunjukkan melalui apel deklarasi Zero Halinar yang dilanjutkan dengan razia hunian warga binaan. Handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara II balik lagi nunjuk ke komitmennya juru menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari telepon ilegal, narkoba, sama praktek penipuan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui apel deklarasi sama pembacaan ikrar Zero Halinar. Deklarasi yang berlangsung di blok hunian Lapas Kelas 2B Muara II ini diikuti oleh unsur Forkopimkam, personil Polres Oku Selatan, sama anggota Koramil 40308 Muara II. Sekaligus bentuk sinergi antar instansi jero menjaga keamanan sama ketertiban di lingkungan lapas. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi terkait penguatan pengawasan sama integritas jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Pada kesempatan tersebut, seluruh petugas mengikuti pembacaan ikrar serta penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk kesungguhan pemberantasan peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, sama berbagai modus penipuan di jero lapas. Sesudah apel, kegiatan dilanjutkan dengan razia kamar hunian warga binaan yang dipimpin langsung oleh Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh guna mendeteksi potensi gangguan keamanan sama ketertiban sejak dini. Kami dari Lapas Kelas 2B Muara II baru melakukan kegiatan ikrar bersih dari handphone, narkoba, dan penipuan. Dilanjutkan dengan kami bersih-bersih ke kamar dan blok hunian dengan melakukan penggeledahan untuk mensterilkan dari barang-barang terlarang. Kami bekerja sama dengan APH lain dari TNI dan Polri melaksanakan penggeledahan ini ke seluruh kamar-kamar hunian agar kamar hunian ini bersih
dari barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone, senjata tajam, dan barang terlarang lainnya. Dan dari hasil penggeledahan hari ini kita bersama dengan APH, kita menemukan barang-barang dari seperti sendok ataupun barang-barang dari besi yang memang tidak boleh diperkenankan masuk ke dalam kamar, karena ini akan Sri Fitriana, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Saat ini PAL TV paca mangcik saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbaharui informasi mangcik-bicek dengan mengakses akun media sosial kami. Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @officialpaltv. Akhirnya aku Cik Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor komnas untuk lapor situasi depan dan Kak. Apa Bil? Baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerti air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak, bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Maria, sini gudai gak batu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Didege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Plembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu, Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Ay, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani.
Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah, kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, Pagar Alam. Baju, Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak, punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam, Pagar Alam. Pagar Alam yuk, Pagar Alam. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami.
Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke sarung. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok? Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa loh? Apa seribit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya.
Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Dah, cak mano lah langsing cak uang tuh langsing sehat, pengen aku cak itu ini malu di perut. Nah, ini kalau sudah kalau ini, ya lah, acak dari kaki lewat. Iya, udah kawin kau duduk dewean di sini. Pak Bupati. Udah kapan? Pak, Bapak Wakil. Ini no Pak, aku dinyingok wong sini nih. Bagus-bagus nian, bodinya langsing itu. Aku pengen juga langsing kayak itu. Mudah mah ya. Iyo. Sering-sering be banyak ke berjalan. Ya. Oh, banyak ke berjalan. Iya, Maria, banyak berjalan supaya badan kurus. Iya no, cak bapak nih langsing, bapak sehat. Aku pengen lah Pak, cak itu Pak. Mudah Maria. Besok jingok be. Temui aku be di sini kalau nak langsing, ya. Nah. Oh, berjalan Wih, kekuatan. Sayangnya nih. Hah? Mana Pak Wabubi Mariani ngomong katanya nak ketemu kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas dulu Pak. Atas dulu Pak. Lah kamu kaya ya nak ke mana Maria? Iya, anak kecak Maria. Nak ke mana? Lah, kan ini saran dari Bapak. Saran yang mana Maria? Kalau nak cepet langsing kata Bapak itu, aku nih sering-sering berjalan. Ini kan aku lah siap berjalan nak ke pantai. La ilaha illallah. Ya, bukan berjalan cak itu. Kau nih dah. Aku pengen juga langsing cak itu. Sering-sering be, banyak ke berjalan. Iya Maria, banyak berjalan. Badan kurus.
Di balik paras jelita, lembut tutur dan sapa, wibawa dan bersahaja, Srikandi Indonesia. Kuatkan tekad di jiwa, berdiri di baris depan, bersinergi dan terus berkembang, jadi pemimpin yang cemerlang. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah nama bangsa terdepan di mata dunia. Srikandi, Srikandi yang tangguh, bersatu maju untuk Indonesia. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah nama bangsa terdepan di mata dunia. Srikandi, Srikandi yang tangguh, bersatu maju untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau
pemirsa nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke uang banyak ya. Betul sekali. Atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di Pal TV, memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 Pal TV memang punya kita。Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Halo, selamat siang pemirsa, kembali hadir menjumpai Anda liputan Metropolis siang. Berbagai informasi menarik dan teraktual seputar Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya akan kami hadirkan di layar kaca Anda. Bersama saya Vera Sugarti Putri dan berikut liputan Metropolis siang selengkapnya. Ya, begawal informasi kita yang pertama, pemirsa. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama General Manager PAL TV membuka langsung gelaran Roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV seri 3 di Kecamatan Sukarabi. Dalam event tersebut, ribuan peserta antusias. Roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV seri 3 berjalan meriah di halaman kantor Kecamatan Sukarabi Palembang pada Minggu pagi 10 Mei. Ribuan peserta terlihat antusias mengikuti event kerjasama antara PAL TV dan pemerintah Kota Palembang dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2020 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta General Manager PAL TV Sri Febriandi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan rasa kagumnya dengan gelaran Roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV seri 3. Diharapkan kegiatan ini akan terus dilaksanakan dan dikembangkan ke depannya. Selain mengajak hidup sehat melalui jalan sehat dan senam massal, kegiatan ini juga melibatkan para pelaku UMKM hingga pasar murah yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Saya kira ini yang ketiga ya. Ungkapan saya adalah keren, luar biasa. Roadshow Jalan Sehat Akbar, kolaborasi antara PAL TV dengan pemerintah Kota Palembang. Semoga ini terpelihara dengan baik. Yang satu menggembirakan buat saya ada pemberdayaan UMKM. Ada tenan-tenan yang cukup banyak di sini. Bahkan ada juga pasar murah dalam rangka membantu masyarakat juga. Dan juga harapan saya semoga Jalan Sehat ini terus dikembangkan. Sementara itu, Jalan Sehat PAL TV seri 3 di Kecamatan Sukarabi mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Hal ini dinilai General Manager PAL TV bersama Camat Sukarabi sebagai agenda hiburan masyarakat Kota Palembang dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kota Palembang. Di Kecamatan Sukarabi, alhamdulillah lebih ramai, antusias dari warga Sukarabi juga luar biasa. Mantap, pokoknya kita tetap menyambut liburan ketika kita. Kemuning B1 Sukarabi 1.500-an kebocor itu udah jadi peserta Biro Jalan Sehat. Kami antusias. Untuk yang terakhir agendanya seperti apa? Nah, yang terakhir agenda di Kecamatan itu 1. Itu dari informasi peserta juga 2.000-an lebih. Jadi bagi warga-warga yang naik ikut silakan membeli tiket yang tinggal sedikit boleh daftar. Ini kan antusias masyarakat cukup tinggi, Pak. Harapan kita sebagai camat sendiri seperti apa? Yang pastinya antusias luar biasa ya, cukup tinggi. Yang mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa kita agendakan lagi, mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali.
Roadshow Akbar Jalan Sehat Pal TV ini menghadirkan berbagai kegiatan positif, mulai dari jalan sehat, senam massal, UMKM, pasar murah, hingga donor darah. Selain itu, berbagai hadiah juga dihadirkan, puluhan produk elektronik, door prize lainnya, hingga hadiah utama paket umroh. Dan semuanya langsung disupport oleh Sandi Pratama, Eki Saputra, Pal TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Setelah terjadi kebakaran di kawasan 1 Ilir, Kota Palembang pada Minggu malam, untuk mengetahui update terkini seperti apa kondisinya saat ini, kita sudah terhubung dengan rekan kita Rara dan juru kamera Ilham Wahyudi untuk melaporkan secara langsung dari lokasi kejadian. Selamat siang rekan Rara. Selamat siang Mira dan juga pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Baik, silakan dengan laporan Anda Rara. Baik, terima kasih Mirna dan juga pemirsa Pal TV di mana pada berada. Saat ini saya Rara Fisra bersama juru kamera Ilham Wahyudi melaporkan langsung di kawasan Ilir 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa dapat diinformasikan bahwasanya kebakaran hebat terjadi di kawasan permukiman padat penduduk tepat Jalan Sultan Agung Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang pada Minggu malam sekitar pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dan kebakaran ini juga berawal dari salah satu rumah warga yang kemudian dengan cepat besar dan menyebabkan banyak sekali kepulan asap sebelum apinya semakin membesar dan juga bahkan terdengar suara ledakan saat api mulai tak terkendali. Dan juga besarnya api diperparah oleh kondisi bangunan yang didominasi oleh bangunan rumah kayu berbentuk pangkuan angin kencang yang berasal dari sungai serta membuat jago merah satu persatu rumah warga. Dan juga akibat kejadian ini sedikitnya 9 unit rumah warga dilaporkan hangus terbakar. Dan juga bahkan dari informasi yang kami dapatkan bahwasanya satu gudang besi tua juga ikut undang dilahap si jago merah. Namun data ini masih belum pasti mengingat masih terdapat tugas yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut kondisi terkini di lokasi. Dan juga pemirsa, kejadian ini warga sempat berupaya memadamkan api, namun dikarenakan api besar dan cukup besar sehingga upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Dan juga kurang lebih ada 12 mobil pemadam kebakaran juga sudah diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi dan juga kronologi lebih jelas terkait kejadian kebakaran di Ilir Timur 1, kita sudah baik. Selamat siang, tentunya izin Bapak, kami dari Pal TV tentunya mewawancara terkait kebakaran yang terjadi di Ilir Timur 1. Sebelumnya ini dengan Camat Ilir Timur 2, Bapak Susanto Umar dan juga Bapak Rudi Martino selaku Lurah. Selamat siang Bapak. Baik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Bapak ada terjadi kebakaran ya Pak ya, sekitar pukul 19.30 dari Camat atau setelah Sholat Isya ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan kronologi terkini yang Bapak dapatkan Pak terkait kondisi ini. Untuk kronologi kebakaran, jadi dapat informasi dari masyarakat di wilayah RT 13 Kelurahan 1 ini, kami mendapatkan informasi bahwa ada kobaran api ya dari salah satu rumah warga. Karena rumah warga ini sempat kosong karena masyarakatnya ada yang sholat di masjid. Begitu setelah sholat dari masjid, kepala keluarganya datang, api sedang membesar. Ini total ada berapa rumah Pak yang hangus terbakar? Total seluruhnya ini ada 12 rumah ya. 12 rumah kita 50 jiwa. Baik. Artinya kurang lebih ada 12 rumah dan juga 12 kakak yang terlibat kebakaran ini. Untuk data korban sendiri totalnya? Dari data yang kami peroleh setelah dilakukan pendataan itu yang terdampak seluruhnya itu ada 12 korban nih, 12 kakak atau 12 rumah. Dengan total 50 jiwa, salah satunya itu ada lansia, ada balita, ada anak-anak SMP, bahkan ada juga anak yang SD ya. Itu kalau kami mendapatkan informasi data, ini ada 3 RT ya, ada di RT 11, RT 12 dan RT 13.
Demikian. Baik, artinya kurang lebih ada 50 jiwa yang terdampar di sini ya Pak ya. Lalu setelah itu Pak, setelah kejadian ini, mengingat seperti kita lihat di belakang Pak, ini sudah hangus terbakar ya, tersisa puing-puing saja ya Pak ya. Ini semua kondisi korbannya berada di mana Pak? Saat ini para korban ada sebagian kita mendirikan posko, sudah ada posko dari TNI AL Pak Ryan. Terus ada sebagian sudah mengikuti keluarganya yang sekitaran yang dekat sini, semua sudah tinggal di tempat keluarganya. Baik, artinya sudah ada posko yang sudah disediakan ya Pak ya, dari TNI Angkatan Laut, dan juga ada sebagian warga yang mengungsi ke rumah tetangga dan juga keluarga terdekat tentunya Pak ya. Lalu untuk bantuan logistik mungkin dari wali kota, maksudnya dari pemerintah kota sendiri ataupun provinsi apa sudah terjun? Saat ini bantuan yang kami terima dari Pusu ya, sudah hadir. Bahkan dari kami sendiri dari Kecamatan Ilis Timur 2 sudah memberikan bantuan sedikit untuk meringankan dalam 1 atau 2 hari ini. Bahkan kami sudah mendapat dari pemerintah Kota Palembang, dari Sekretaris Daerah Kota Palembang untuk segera melaksanakan atau mendonasikan atau bantuan dari seluruh kepala UPD yang ada di Kota Palembang. Baik. Ini juga sudah dipasang garis polisi lain ya Pak ya. Mungkin dari pihak polisian sendiri sudah memberikan informasi terkait penyebab pasti kejadian ini Pak. Betul, terima kasih. Untuk masalah kejadian ini, sekarang kami belum mendapatkan laporan secara resmi dari pihak kepolisian karena ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi kami belum pastilah seperti apa kondisinya, seperti apa nanti pelaporan dari pihak kepolisian. Baik, untuk kerugian sendiri Pak, kerugian yang mungkin bisa ditafsir? Sementara kerugian ini kami taksir ya dari 12 rumah yang ada di sini, belum tahu pasti ya, belum kita ada perhitungan karena ini ada rumah kayu dan rumah semi permanen. Untuk aliran listrik sendiri Pak, apa sempat dipadamkan? Semalam sudah sempat dipadamkan, lebih kurang sekitar 4 jam lah ya, mulai dari jam 7 itu sudah dipadamkan sampai pukul 11 malam di Bangka. 11 malam? Sudah padam. Bahkan setelah itu jam pukul 24 itu sudah dinyalakan kembali. Terima kasih banyak Bapak Susnanto Umar selaku Camat Provinsi Timur 2 dan juga Pak Rudi atas Lurah. Terima kasih ya dan bertugas kembali. Baik, terima kasih. Pemirsa Pal TV, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Camat serta Lurah dari Timur 2 Kota Palembang, dan dapat disimpulkan bahwasanya untuk kebakaran saat ini belum bisa diperkirakan untuk kerugian, materialnya belum masih bisa dihimpun, dan juga kurang lebih ada 12 rumah warga yang sudah ikut terbakar akibat kejadian ini. Sekian liputan saya Rara Fisra bersama juru kamera Ilham Bayudi melaporkan dari Kecamatan Ilir Timur 1. Kembali ke studio, Mirna. Baik, terima kasih Rara atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolisian. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air
Saksikan Dokter Keliling Kampung setiap hari Sabtu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini bintang tamu kita di Panggung Musik, ada KLX Rapdo. Sama dengan dua, jangan pernah berkata dua. Jadilah KLX Rapdo. Mungkin boleh diceritakan Kak, ini Cak Mano awal. Miyabi, Yukina Saiki, Alesazi, Valentina Nabi, Eva Elvi, Kiwami kami beri Ifori. Anda masih bersama kami, pemirsa. Kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dan truk tangki bahan bakar minyak yang melibatkan sejumlah korban meninggal dunia. Pihak Jasara Harja memastikan jika seluruh korban dijamin dan kini masih dalam proses pendataan serta verifikasi ahli waris terus dilakukan. Kecelakaan tragis yang melibatkan bus ALS dan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera, Desa Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara yang menimbulkan korban jiwa dipastikan akan dijamin asuransinya. Hal tersebut disampaikan oleh Kabag Administrasi Jasara Harja Kanwil Sumatera Selatan Sugeng Prastowo, yang mengatakan jika untuk korban kecelakaan meninggal dunia akan menerima santunan sebesar 50 juta rupiah dan yang alami luka-luka mendapatkan santunan 20 juta rupiah. Nantinya santunan diberikan kepada ahli waris yang sah oleh pihak Jasara Harja. Untuk seluruh korban kecelakaan
semuanya dijamin oleh Jasara Harja. Dan yang kedua, jumlah santunan untuk berkorban meninggal dunia adalah 50 juta rupiah diberikan kepada ahli waris korban, dan untuk yang luka-luka itu sampai dengan maksimal 20. Untuk menyerahkan santunan masih menunggu hasil dari DPI. Jadi fix semua hasil dari DPI. Lalu kita juga saat ini juga masih mendata keluarga korban. Saat ini Jasara Harja juga tengah melakukan pendataan bersama Dukcapil untuk pencocokan data dari para korban, di mana proses verifikasi masih terus dilakukan untuk memastikan ahli waris yang berhak menerima santunan sesuai aturan yang berlaku. Suryadi, PAL TV. Pemirsa, Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta jajaran melakukan peninjauan pelaksanaan uji coba ketiga Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman hingga ke flyover Jakabaring Palembang pada Minggu pagi. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mendapatkan sambutan antusias dari ribuan pengunjung CFD yang merasa senang dengan destinasi wisata baru yang digagas pemerintah Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pada uji coba ketiga CFD ini, masyarakat terlihat antusias. Bahkan CFD ini juga banyak dikunjungi warga luar Kota Palembang. CFD ini tidak hanya menjadi media bagi masyarakat yang hendak berolahraga, namun juga menjadi momen pengunjung untuk berbagi kebersamaan dengan keluarga. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan jika CFD ini akan dilanjutkan dan rencanakan di-launching pada pekan depan. Agar pelaksanaan CFD kondusif dan lalu lintas lancar, pemerintah Kota Palembang mengerahkan petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Polri. Pagi hari ini alhamdulillah ya, luar biasa, masyarakatnya cukup antusias, tidak hanya dari Palembang, saya lihat dari Pagarala, Muratara, Bangka Belitung, Banjarmasin, luar Kota Palembang cukup ramai. Artinya ini luar biasa, mereka ingin sehat, mereka berbagi kebersamaan dengan keluarga dan lain sebagainya. Sekali lagi ini insya Allah akan kita lanjutkan, dan juga kami mohon maaf bagi masyarakat yang sedikit terganggu jalannya mau jadi musim 4, musim 6, tetapi kita tetap optimal. Petugas kita dari Pol PP, Dinas Perhubungan, dari Polri juga turut membantu semua. Gelaran CFD ini sendiri mendapat berbagai respon positif dari pengunjung maupun para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Mengenai CFD ini amat sangat baik dan efisien untuk dilakukan setiap minggunya, karena kita akan melancarkan suasana olahraganya dan tidak terkendala oleh kendaraan apapun. Sangat terbantu, UMKM-nya sangat terbantu, jadi kami bisa lebih menaikkan omset lagi, penjualan lebih besar lagi. Selama ini kan kalau nggak ada event kan cuma di toko, ya gitu-gitu aja. Sejak adanya CFD sangat terbantu UMKM. Pelaksanaan uji coba ketiga Car Free Day di Kota Palembang ini mendapatkan respon positif masyarakat. Pemerintah Kota Palembang sendiri berencana akan segera melakukan launching. Sandi Pratamba, PAL TV. Pemirsa, ribuan warga antusias mengikuti Jalan Sehat PAL TV seri 3 di Kecamatan Sukarabi. Peserta memadati jalur Jalan Sehat hingga halaman kantor Camat Sukarami untuk mengikuti rangkaian acara. Banget sih, karena kita jadi tahu sekeliling kita gimana, terus juga nanti kan ada undian nih, jadi itu bakalan seru banget yang diadain oleh wali kota kita. Dan menurut aku kalau bisa kayak gini per bulan sih, karena soalnya seru banget, jadi kita bisa lebih kenal lingkungan sekitar kita. Serunya tuh karena kita bisa ada family time sama keluarga kita, untuk kenal sama lingkungan sekitar kita lah pokoknya. Wah, bagus sekali ini kalau bisa diadakan sebulan sekali. Ini sehat untuk warga masyarakat Sukarame dan merupakan silaturahmi antar RT, RW Sukarame. Untuk kita kalau secara rutin jalan sehat itu membuat badan kita menjadi segar. Apalagi di usia seperti saya, udah usia 55 ke atas. Itu ngejalan ini seru dah Pak? Oh, seru sekali ini, banyak teman-teman, banyak ini. Biasa kan dewean biasanya, sekarang nih rame-rame jadi seru sekali. Jalan Sehat Minggu ini terima kasih kepada Kota Palembang ya,
khusus Pak Wali Kota Palembang, Bapak Totewa, yang mana telah memberikan kami untuk jalan santai sehat ini ya. Kebetulan kami juga di sini sangat senang, antusiasi kami juga sama warga juga sangat mendukung, dan juga nantinya kita semoga dapat dompres ibu-ibu ya. Mudah-mudahan. Ya, sementara itu pemirsa, suasana penuh kebahagiaan mewarnai roadshow Akbar Jalan Sehat Pal TV seri 3 di Kecamatan Sukarami. Paria, salah satu warga, berhasil membawa pulang hadiah utama berupa umroh gratis yang disambut haru oleh peserta yang hadir. Ribuan warga memadati halaman kantor Kecamatan Sukarami pada Minggu 10 Mei 2026 untuk mengikuti roadshow Jalan Sehat Pal TV seri 3. Kegiatan yang berlangsung meriah ini menjadi semakin spesial saat memasuki sesi pengundian hadiah. Suasana langsung pecah ketika nama Paria, salah satu peserta Jalan Sehat warga Kelurahan Sukodadi, dinyatakan sebagai pemenang hadiah umroh gratis. Paria tampak tak mampu menyembunyikan rasa haru dan bahagianya saat naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. 164 ada kosong ada 164 Bapak Ibu tangganya Bu dikasih jalan Mas, ibu-ibu lagi kan ya? Iya, kita cek dulu ya. Makasih. Ternyata jemaah holiday Angkasa Wisata. Saya merasa kaget dan haru dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pokoknya terima kasih kepada Pak Dedi yang sudah 2 kali umroh, yang kemarin dapat diskon dan sekarang gratis. Alhamdulillah, terima kasih. Tidak berhenti pesawat dan sewaktu yang diambil oleh Raisa tadi saya juga salawatan karena saya yakin masih Nabi Muhammad di Nabawi memanggil saya untuk berangkat umroh 2 kalinya. Hadiah umroh gratis diserahkan langsung oleh CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman. Menurut Dedi, program umroh gratis ini menjadi bentuk partisipasi dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Palembang 2026, sekaligus memberikan apresiasi kepada masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat Pal TV. Edisi hari ini di Sukarami ya. Dalam rangka ulang tahun Kota Palembang bersama Pal TV. Dan di acara ini, Jalan Sehat ini kembali Holiday Angkasa Wisata memberikan gratis ya kepada acara dalam Jalan Sehat. Dan alhamdulillah dimenangkan oleh Ibu, siapa namanya Ibu? Ibu. Dan kebetulan Ibu merupakan jemaah Holiday Angkasa Wisata. Semoga saja Holiday Angkasa Wisata tetap terus dapat berinovasi, memberikan support untuk masyarakat Kota Palembang, salah satunya dengan program umroh gratis di setiap momen bersama televisi Pal TV. Kita foto langsung, ini dia hadiah blender. Dalam kegiatan ini, panitia juga menyediakan berbagai door prize menarik lainnya seperti sepeda, peralatan elektronik, dan hadiah hiburan yang menambah semarak acara. Roadshow Jalan Sehat Pal TV seri 3 tak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan bagi warga, namun juga menghadirkan kebahagiaan bagi peserta yang beruntung untuk membawa pulang hadiah umroh gratis. Muhammad Aidil, Pal TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.
Bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke uang banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapor hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan liputan Metropolis Siang. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 seri 3 bersama Pal TV mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak sponsor, yakni Bulog salah satunya sponsor yang turut ambil bagian dalam memberiakan acara tersebut melalui gelaran Pasar Murah. Nah, boleh.
Oke, dan juga antusias warga terlihat dalam roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 seri 3 bersama PAL TV di kawasan Sukarabe, Palembang. Selain mengikuti jalan sehat dan hiburan, masyarakat juga memadati booth Bulog Sumsel Bubble yang menjual bahan pangan murah. Staf bisnis Bulog Sumsel Bubble, Ian, mengatakan pihaknya membawa beras SPHP sebanyak 1,5 ton dan minyak kita sebanyak 34 dus yang dijual dalam bentuk paket agar pembagian merata. Harga beras SPHP dijual Rp57.000 dan minyak kita Rp15.500. Namun keduanya dijual dalam satu paket seharga Rp72.000. SPHP-nya 1,5 ton sama minyak itu 35 dus. Nah, nanti kita jualnya paketan, Bang. Dari paketan kita nanti jual paketan biar semuanya merata, Bang. Biar minyaknya habis juga berasnya juga habis. Nah, harganya misalnya nanti kita bawa itu 57 sama misalnya minyaknya juga 15.500. Tanggapan Bulog terhadap Jalan Sehat PAL TV ini gimana? Alhamdulillah, Bang, jadi kita sebagai Bulog juga mendukung lah kegiatan kayak gini. Kita juga harus support kegiatan kayak gini, Bang. Biar semuanya rakyat juga misalnya ada yang butuh beras, butuh bahan pokok, biar kita bisa memenuhi. Sementara itu, salah satu warga Sukarame Poni mengaku senang dengan adanya penjualan beras murah tersebut karena sangat membantu kebutuhan masyarakat. Senangnya manfaatnya tiap hari ya. Harganya berapa, Bu? Harganya 7.000. Itu dapat apa, Bu? Dapat beras sama minyak. Jadi kita belinya berapa, Iko? 2 paket, Bu. Harapan ke depannya gimana, Bu? Harapan ke depannya sering-sering lah dosa ini. Kehadiran Bulog dalam roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV 2026 ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Suryadi, PAL TV. Pemirsa, sebagai suplemen kesehatan yang dapat menjaga imunitas dan daya tahan tubuh harian, Enervon hadir dengan beragam produk yang dapat menjangkau ke semua kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia. Sebagai suplemen kesehatan yang dapat menjaga imunitas dan daya tahan tubuh harian, Enervon hadir dengan berbagai jenis produk yang dapat disesuaikan dengan golongan usia dan kebutuhan masyarakat. Area marketing Enervon C Palembang Adrian Syah mengatakan, produk yang dimiliki Enervon saat ini sudah dapat menjangkau ke semua kalangan usia, mulai dari Enervon Kids untuk anak usia 6 hingga 12 tahun, Enervon C Tablet, dan Enervon C Fizz yang dapat dikonsumsi remaja hingga dewasa. Selain itu, Enervon juga hadir dengan produk Enervon Gold yang dirancang khusus untuk menjaga daya tahan tubuh orang lanjut usia. Bahkan untuk penderita asam lambung, Enervon hadir dengan produk Enervon Aktif. Setiap produk Enervon dapat dikonsumsi 1 kali sehari setelah sarapan. Enervon di sini kita udah dari semua kalangan ya, mulai dari anak-anak kita ada Enervon Fizz, Enervon Kids, kita juga ada Enervon C yang tablet. Kalau untuk yang sensasi dingin, pengen diminum pakai air, kita ada Enervon Fizz. Untuk lanjut usia kita juga ada Enervon Gold, dan juga untuk yang ada riwayat penyakit lambung kita ada Enervon Aktif. Jadi bisa dikonsumsi tanpa mengiritasi lambung. Tapi untuk yang lain harus makan dulu baru konsumsi Enervon. Ini kan semua kalangan ada, Kak. Untuk anjuran pemakaiannya sendiri seperti apa? Kalau untuk konsumsi kita disarankan di pagi hari sebelum aktivitas supaya bisa menjaga imunitas dan menjadikan tubuh kita berenergi. Selain produk Enervon, Natur E juga hadir sebagai suplemen kesehatan dan kecantikan yang dapat merawat kulit dari dalam yang berfungsi menutrisi, melembabkan dan mencegah penuaan dini dan mencerahkan kulit. Eki Saputra, PAL TV. Ya, sementara itu pemirsa, gelaran roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV seri 3 berlangsung meriah di Kecamatan Sukarabe. Kegiatan ini tidak hanya diikuti ratusan warga, namun juga dimeriahkan dengan kehadiran sponsor seperti Tri dan Fatigon yang menghadirkan berbagai produk unggulan bagi masyarakat. 2026 kita mulai 3, 2, 1. Antusias masyarakat terlihat dalam kegiatan roadshow Akbar Jalan Sehat PAL TV seri 3 yang digelar di Kecamatan Sukarame. Sejak pagi hari, warga memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti jalan sehat sekaligus menikmati berbagai hiburan dan door prize yang telah disiapkan panitia.
Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya sejumlah sponsor, di antaranya provider kartu seluler dan layanan Wi-Fi 3, serta Fatigon brand multivitamin dari Kalbe Consumer Health. Sebagai Fatigon, Lia mengatakan dalam kesempatan ini Fatigon mengenalkan produk multivitamin yang diformulasikan untuk membantu menjaga stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mengatasi kelelahan dalam aktivitas sehari-hari. Hari ini kita bawa Fatigon Spirit dan Fatigon Tablet dari Kalbe Pharma. Ini mengandung vitamin yang banyak sekali, ada nanoginseng, L-carnitin, kemudian vitamin B1 dan BCAA. Gunanya untuk menambah stamina kita dan juga menjaga kesegaran tubuh dan daya tahan tubuh kita, apalagi untuk kita yang beraktivitas sangat padat setiap pagi hari. Dan juga untuk Bapak Ibu jangan kemana-mana karena kita masih ada 2 kipas. Sepeda, iya Bang, terima kasih Bang. Sementara itu, tim marketing Tri, Ayi, mengatakan masyarakat terlihat antusias mengikuti Jalan Sehat Pal TV, terutama kepada produk-produk dari Tri yang dibawa. Pada kesempatan ini, Tri memperkenalkan berbagai layanan komunikasi dan internet yang praktis dan terjangkau. Presenter infotainment terhot ini. Iya, sini kawan. Ada bawa Mbak, mungkin Mbak untuk wifi-nya berapa Mbak? Untuk tadi banyak Mbak? Antusias masyarakat banyak yang beli tadi Mbak? Mbak, mungkin Mbak harapannya seperti apa? Harapannya kita? Say thanks untuk Pal TV dan tentu saja Holiday Angkasa Wisata, Ibu boleh. Selain kegiatan ini, Pal TV tidak hanya menghadirkan hiburan dan olahraga sehat bagi masyarakat, namun juga menjadi wadah bagi berbagai brand untuk lebih dekat dengan warga melalui edukasi dan promosi produk secara langsung. Ilham Wahyudi, Pal TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis yang setiap hari hanya di Pal TV Bebang Pujokito. Saat ini Pal TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook Pal TV Bebang Pujokito dan Instagram kami di @officialpaltv. Akhir kata, saya Vera Sugarti Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum itu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya
tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinsemi, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Ya, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, 82167391717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Woi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih ya. Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Udah ya, canda banyak. Cari yang lain. Maria, sini gudai gak batu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jema kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Lembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Ay, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Ay, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ay, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam! Baju! Pagar Alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria? Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini. Bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria? Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, nih. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakolnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah.
kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang bata ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Tak nyangkut nian sekarang hidup main nih. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita? Ladu kemajuan kita Maria. Main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara wong sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Nes. Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Ada Maria tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku Dewi. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau ini. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Maria kena bola. Pinggir, ku tombol ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan,
Meet and Greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, nanya Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Makasih Kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, itu dulu kamu. Oh iya. Cek. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ay, ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, makasih, Cek. foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. 1, 2, 3. Emak cak yang foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ya, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi Cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih Kak. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dan bayari kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Dah, tutuplah pintunya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa.
ditutup be pintu biar gak kati orang masuk kage. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak, duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Nggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adek. Itu depan rame bae dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Di payu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nian, cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku nih Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Iya. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Sayang beli ke gitu. Oh. Iya mau. Nih asik. Sayang jangan apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Lah, geram aku. Coba tahu. Kumis aku planter kayak dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ayah, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang nggak? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang.
Iri, bilang bos. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Bah. Boleh nanya nggak, Bah? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama baik kawin, baik. Bah. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, terang sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga ya. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing.
kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang ini salah satu pangeran dari Ulak Berau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, waktu cari pacar. Kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talangau. Adu domba, mengadu domba, domba diperangkan. Adu domba, mengadu domba, domba diperangkan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kelton yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin Juri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil. Terkenal sih Meranjak Idol, Meranjak Pampang. Dia galung yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil Bella itu siang walaupun terlambat panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku itu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kang. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek.
kau nih. Nengok betino-betino saya ini. Kok masih kecil, nggak pecah bulu. Wow. Bisa nih. Oh San, kalau misalnya aku dapat undian duit 1 miliar, duit sebanyak itu nak diapuk lah. 1 miliar? Iya, baca apa yang nak dibeli. Tapi kalau memang aku dapat 1 miliar, nak kunjuk kau gak lebih duitnya. Itu kunjuk. Nah, kira-kira nak kau beli ke apa duitnya? Serius? Serius? Aku nak beli Alphard. iPhone 13. Andai aku jadi kaya. Komputer LOG paling canggih. Terus aku nak gaya-gaya ala-ala artis. Keren. Banyak aku nggak berkawan sama kau Tapi misalnya duit 1 miliar itu untuk aku galau, aku kasihan nengok kau. Kau udah kata apa-apa. Tenang baik kau tuh. Agak aku ngayal lagi, dapat undian 2 miliar. Oh iya, kan cuma ngayal. Tapi mutu, lagi lagi. Jelas kerja becek. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, tentunya sudah Senin sore kembali, sudah jam 3 kembali. Itu tandanya kami berdua kembali lagi nak ngenjok ke segala macam informasi buat pemirsa galau-galau. Aku Bica Rica Aziz di sini. Iya, dan juga aku sama Ceo Okan Gumul pastinya seperti biasa di PAL Online sampai dengan jam 4 sore ya. Betul. Jadi silakan buat Manci Bica bersama TV Cak biasa di PAL Online yang nak ngelapor ke keluh kesah atau mungkin ada apa di sekitarnya ada jalan rusak, ada limbah makanan, limbah itu. Kemudian ada banjir mungkin kalau di luar juga hujan pemirsa. Nah, itu adalah laporan yang kami tunggukan ya. Boleh. Kami tunggukan tentunya di 380022 atau di seluruh Instagram, Facebook dan kemudian TikTok kami pemirsa. Silakan DM kasih tahu ke kami apa dia keluh kesah pemirsa dan gosipan dari pemirsa. Bener nih ya. Yang pasti juga kita lagi live TikTok juga di PAL TV. Jadi silakan kalau nak komen-komen juga silakan pastinya ya. Sekali lagi live ya. Ngasih informasi juga boleh ya. Betul sekali. Pastinya informasi-informasi soal Palembang juga kita bakal kasih ya, Cerica dan buat Mance Bice bersama TV yang lagi nonton ini jangan lupa bocor atap rumahnya ya. Itu jangan lupa ya. Tidak di chat apa. Iya, maksudnya kan kita nggak tahu kan ya. Jangan lupa mungkin jemuran-jemuran karena lagi hujan terus juga. Oh betul, jangan lupa diangkat dulu pemirsa jemuran itu, apalagi jemuran kemplang sama iwa asin pemirsa. Nggak jadi makan kita malam ini. Iya, kalau wong soge dia ini jemur duit. Wong soge tidak jemur duit, kating dijemur kenyot. Biasanya para sini tuh ya. Astaga. Oke, jadi kita langsung baik ke berita pertama benernya nih ya. Jadi kita langsung ke pertama ini adalah soal uji coba Car Free Day ketiga ya. Jadi ini kita tahu Palembang lagi masuk ke 3.
Car Free Day dan sesi Car Free Day-nya ya. Bener, setiap hari Rian. Minggu pemirsa, dan Bener. seperti kita ketahui juga yang namanya Car Free Day ini memang di satu sisi itu membuat para teman-teman masyarakat Kota Palembang itu gembira karena mereka agam nian rasanya ragap mereka ya. Datang nak berjajan, nak olahraga pagi-pagi, bertemu segala manusia di Kota Palembang ini. Tapi tentunya ada juga yang kontra, dan kontranya ini tidak habis-habis. Iya, dari pungkiri lah. Namanya juga pasti ada pro dan kontra, apalagi ini memang terkait soal publik ya, publik lah kita bilang ya, Cerica. Tapi kalau di Jingo-Jingo, ini salah satunya videonya juga, ternyata banyak nih orang Palembang yang antusias datang ke Car Free Day. Betul. Ada yang sekedar jajan, ada yang sekedar olahraga, Cerica. Ada yang memang nak cuma aku lukilir di pojok jembatan Ampera. Kapan lagi? Biasanya selama ini kan Idul Fitri Benjing Ampera itu kosong melompong. Mungkin nak berfoto. Sekarang tiap hari Minggu Aku belum sampai tiket foto di jembatan Ampera kan. Sebagai uang yang 17 tahun hidup di Kota Palembang ya. Masih dipermudah umurnya. Dicapil gitu cara. Pokoknya sebagai uang yang memang besarnya di Kota Palembang, lahir di Palembang. Kita nih kadang-kadang enggak kalau-kalau loh nak berfoto pojok Ampera. Nah, di CFD ini dewek tentunya ya ada kesempatan kita untuk menikmati panorama di Ampera situ. Kapan lagi Jingo? Ampera biasanya padat karena jalanan, ya karena maksudnya karena kendaraan, maksudnya di jalanan. Tapi ini lempeng nian. Nah, tumbennya di segmen pertama ada yang nelfon, langsung saja kita angkat. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama siapa, Pak? Di Sembawa. Oke, baik. Silakan Bapak. Silakan Bapak, ada pergerakan Pak? Saya mau ini melaporkan gitu kan, jalan ke bawah, ya Bapak ya. Ada Sembawa itu di sudah lama 2 tahun nanti. Nah, tadi tengah jalan itu lagi jalan itu, anakku lagi sama kan. Tadi dari sama ke Desa ke Sundawati, dan dari orang Oke. Baik. Akhirnya di sini tempat mencari makan. Ya, tadi lampu jalan Pak, jalannya itu sudah hampir 2 tahun itu. Hampir 2 tahun Pak ya? 2 tahun ya Pak, waduh. Oke. Iya, waktu itu sudah saya pulang di belakang jalannya. Sedang yang jalan baik itu dari lain kan. Oke, baik. Sembawa ya? Sembawa berarti Banyu Asin ya Pak ya? Iya, termasuk juga benar, termasuk juga bukan cuma jalan ya Pak ya, tapi infrastruktur, lampu segala macam juga Pak ya. Dan kemacetan tentunya di daerah Sembawa situ ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, itu dia ada pemirsa kita dari daerah Sembawa ya. Tadi kurang terdengar namanya siapa. Dan aduannya adalah jalannya tidak dicor. Iya, rusak, banyak bolong-bolong. Betul, banyak bolong-bolong, dan itu jujur kalau misalnya daerah Sembawa itu kan sebenarnya daerah lintas ya. Iya. Kalau misalnya jalannya bolong-bolong itu berbahaya sekali karena banyak mobil besar. Benar, dan juga sudah selain jalannya juga rusak, ternyata juga infrastrukturnya kayak lampu-lampu juga segala macam itu banyak mati di situ ya. Nah, itu dia. Nah, sepanjang daerah Sembawa itu dewek kan kiri kanan tuh kebun ya kalau tidak salah ya. Ya pokoknya pohon-pohon lah ya. Iya. Gitu. Nah, itu kalau misalnya memang di sana setiap malam hampir 2 tahun ini lampunya tuh mati, itu kan berbahaya selain daripada dia jalannya berlobang Cok. Tentunya itu akan berbahaya kalau misalnya gelap. Kita tidak pernah tahu di sana, mohon maaf kalau misalnya ada entah begal atau bajing loncat, kita juga tidak tahu. Nah, itu sangat membahayakan. Benar, atau juga hewan liar kita tidak tahu juga kan ya. Hewan liar itu contohnya adalah monyet ya. Atau apapun lah ya. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi mohon untuk pihak terkait yang ada di daerah Banyu Asin, Sembawa. Pemkap Banyu Asin. Iya, mohon didengarkan, ini ada masyarakatnya yang ada di sana untuk ditindaklanjuti. Betul sekali. Apalagi tadi dibilang jalan juga rusak segala macam, itu juga sangat riskan ya. Membahayakan, jangan sampai ada korban juga kepengen itu ya, Cerica. Sebenarnya kalau di sana tuh yang sudah ada korban adalah korban kemacetan juga. Kalau jalannya banyak berlobang, tentu mobil akan pelan-pelan melewati Bapak Ibu. Jadi boleh minta tolong juga jalannya dibener ke lampunya juga kan. Bukan disebut dong kalau misalnya
lampunya makanya mati, ya sudah kan? jalan rusak, lampu redup Nah, lagi. itu lampunya udah Iya. kate, bukan Nah. redup lagi ya, Dak, ya? Iya, dari benar nih susah juga ya. Betul, kita Oke. kering-keringan pokoknya kalau ngomongin jalanan dan juga lampu nih ya. Asli. Jadi sekali lagi mohon untuk tidak untuk ditindaklanjuti ya dari pihak terkait. Oke. Dari pihak Pemkab Benar. Banyu Asin. Oke, kita cek-recek yang ada komen. Tadi sempat ada komen di TikTok ini Apa di tuh? Pal TV. Silakan kalau Macam BC bisa Pal TV nak komen. Ini tadi ada anak baru netas. Oh, ado lagi. Ya Allah Tuhanku laris manis. Silakan. Kami Oke, kita angkat. telepon dulu ya. Halo, selamat sore. Iya, sore Bapak. iya. Dari mana kita dan namanya siapa? Iya Pak. Oh Bapak yang tadi, ini Bapak Iya, yang tadi. Pak. Bapak Herman namanya. Bapak Herman ya, oke. Oke. Gimana, Pak? Coba Pak. Iya, lampunya tadi kan lampunya nggak hijau kan, lampu jalannya. Iya. Lawat ini kecamatan Sumbawa, lawat di kecamatan Sumbawa. Iya. Ada lagi Pak? Jadi jalannya tuh terputus. Iya. Tadi udah kita sampein juga, Pak. Oke. Betul. Mungkin Ada lagi, Bapak? Iya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bapak terima ya. kasih. Iya, mungkin Pak Herman di Sembawa. Mungkin tadi Iya. tidak disebut namanya ya. Iya. Pak Herman terima kasih banyak Ya, atas yang intinya concern-nya. iya, tentunya aksesnya ya. jadi terputus-putus. Betul sekali. Kalau kita kan biasa terputus-putus karena internet nge-lag ya kan. Nah, tapi Atau ini mungkin terputus-putus karena perasaannya tidak sama mungkin. Wow. Nah, ini karena jalanan ya. Jadi sekali lagi mohon untuk pemerintah Banyu Asin Pemkab ya. Banyu Asin tentunya Cerica. boleh mungkin ini dijadikan concern utama Bapak Iya. Ibu karena Sembawa itu panjang jalanannya. Iya, Dan turun naik itu betul. sangat berbahaya jujur. Dan Kontur jalannya tuh agak-agak Bener. ini ya. Dan sekali lagi cukuplah kemarin-kemarin ada di daerah tertentu yang menjadi Betul. perlintasan mobil besar Yang sudah kemudian- mengalami accident ya. Nah, Betul. harapannya adalah mohon Jangan sampai segera ada lagi diperbaiki dan lampu-lampu tadi juga segala macam ya. Tolong Iya. untuk sekali lagi Karena itu sangat krusial tentunya iya, ya, lampu pemerintah jalanan dan juga jalanan yang bagus. benernya pemerintah Kabupaten Banyu Asin ya, Cerica ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada di TikTok anak baru netas ya. Apa tuh? Katanya lampu dari simpang Pasar Lemabang sampai Pusri banyak mati. Oh, simpang pasar. Oh. Iya, mencaknya bukan lampu bahaya sih. Jalan sana itu naik rel kereta api, sumpah. Apalagi yang sebelah kiri ya, maksudnya nak kita ke arah Pusri. Itu Cerica. Tapi jujur Cek Okan, minggu lalu kan Cek Rica juga ada aduan dari wong yang kenal sama Cek Rica. Itu Iya. katanya di Tigo Ilir lampunya mati, tiba-tiba katanya separuhnya lah hidup setelah pal online. Nah, itu adalah sikap yang kami tungguin Bapak Ibu dari pihak-pihak terkait yang memang ngurusi lampu jalanan sama Iya. apa sih namanya jalanan yang rusak-rusak. Iya, Boleh iya. mungkin secepat itu. Kalau misalnya memang tidak sempet, galau-galaunya mungkin separuh dulu. Boleh, boleh. Pokoknya diatur lah ya. Betul. Oke, jadi mohon untuk pihak terkait sekali lagi lampu dari simpang Pasar Lemabang ke Pusri banyak mati. Apalagi di situ juga banyak tronton-tronton. Kadang-kadang trontonnya, ya memang kita tidak ngomong soal malam hari ya, Betul. tapi trontonnya kadang sore-sore, siang, pagi sudah nongol. Betul. Belum. Caknya tronton nih makin hari makin Iya, sering ya. belum lagi jalan tadi jalan rusak, Cek Rica ya. Ban motor kamu setebel apapun caknya rusak juga kalau sudah di jalan itu ya. Curhatan Ya, itu. hati nih tadi ya. Asli, kadang-kadang ya kesel juga lah, maksudnya karena jalannya Bukan rusak kadang-kadang ya. Caknya kesel tiap hari kalau memang tidak dibenar-benar ke. Iya. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu dinas terkait. Iya. Ada lampunya terus kemudian jalanannya yang rusak sepanjang Aha. dari jalan Pasar Lemabang sampai Pusri. Tolong dong Asli. Bapak Ibu lebih gercep. Benar, Tolong mohon ingat dibantu ya kami. ini dari masyarakat boleh ya. dibantu. Oke, ada juga TikTok ini menyapa namanya katanya Talang Kepuh tembusan ke Gandos. Oh, daerah kekuasaan Cek Rica itu. Wah, dan pokoknya dari sana gelap juga gitu ya. Oke, Talang Kepuh tembusan ke Gandos ya, itu juga. Talang Kepuh, Talang Kepuh itu sama Cak Sembawa kiri kanan Iya, tuh pohon itu galau. kan masih apa kita bilangnya tinggi-tinggi rumput segala macam masih ilalang sekali, ya. Betul, karena itu daerah pembukaan mak itu nah. Jadi Iya. memang daerah yang banyak pohon-pohonnya kemudian dibuka buat jadi lahan lah. Iya, perumahan Cak betul, betul. Oke. Itu dia lampunya. Tidak Iya. Oh itu serem nian pemirsa. Nah, itu makanya. Kalau misalnya ada kate di situ. Aku Cerica pernah waktu itu ya. Jadi ceritanya ada tempat baru di situ, tempat Cak rumah-rumah buat camp lah Cak itu. Betul. Jadi banyak di situ. Jadi pas nak balik, makin 2 kali aku. Sudah tidur situ jadi akhirnya.
Ya karena ngeri-ngeri sedap, karena gelap juga. Dan jujur Ceokannya sebagai Uwong yang punya rumah keluarga di sana, Iya. itu daerah situ tuh daerah rawan begal. Nah, Kalau dulu ya, itu nggak tahu kalau makanya. sekarang. Jadi boleh mungkin Bapak Ibu pihak terkait, Iya. Talangkepuh itu mungkin daerah baru ya Iya. untuk ditinggali oleh masyarakat kita. Boleh concernnya lebih di apa ya? Boleh. Dilihat lagi Bapak Ibu, karena jujur di situ juga para rumah Pak Gub kita kan. Iya, lampu jalanan ada di situ mati-mati. metong ya. Iya. Oke, ini ada Fate Hoar. Tolong sampah plastik botol di drainase Simpang 4 Sekojo. Simpang 4 Sekojo. Seberang Kodim banyak sampah belumbung. Nah, itu mak mano dia. nak ngalir banyu kalau di drainase kita ternyata banyak sampah-sampah. Jangan lupa kita ingatkan Cek Rica, per 15 Mei 2026 sudah diterapkan denda. itu ya. Iya, jadi Yang 500.000 itu bukan? bener, Wisapal TV yang buang sampah sembarangan akan kena denda Rp500.000. Galak-galak kamu di rumah sana Iya. kalau misalnya habis makan cilor, habis makan es oya, masih ada dah ya. Nah, Terus kemudian itu. ngebus, kamu buang ke dak pacak lagi pemirsa. Iya. Dari dalam mobil dari pocok motor kamu itu nak kamu buang ke bus, kamu ngadep Pak Ratu Dewa langsung Nah. Rp500.000 kamu kena pemirsa. Oke, itu bener nih ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan jangan lupa 15 Mei ya, 15-16 Mei. Betul, Pokoknya pertengahan Mei hati-hatinya. ini sudah diterapkan untuk sanksi ya. Tapi secara regulasi Mak Mano Ceokan kalau boleh tahu nih. Nah, itu yang akan kita tunggu ya. Banyak CCTV-nya Mungkin bisa jadi beredar juga, di Kota Palembang ini. bahkan kalau Bang Cek bisa Pak TV lihat di Instagram Pak TV pun juga malahan ada beritanya kalau misalnya kita nangkep misalnya ada Cerica nih ya. Betul, makan terus buang sembarangan. Kita itu bisa dapat reward juga. Oh itu dia gawe aku lumayan juga ini pemirsa. Sudah, Loh, Wong Pal TV ini kena galau. Kena galau. Terutama Cek Rica yang jujur hobinya memang ke KI. Secara juru kunci di KI, oh itu banyaknya sampah-sampah. Langsung ku video ke galau-galau. Hati-hati kamu menakut lagi jalan pagi ya. Nah itu jadi sekali lagi. dia. Tapi ini tujuannya adalah untuk balik lagi kita menjaga kebersihan kita. Betul. Padahal sebenarnya juga secara apa sih namanya secara logik baik, tidak perlu sebenarnya diawasi. Iya. Cek, itu pernah cerita Ceokannya kalau kita Iya. habis makan kate tempat buang sampah, ya bawa balik. Iya pemirsa. makanya. Jadi sekali Jangan lagi. tiba-tiba bus cak lagi tuh sofa ya. Nah itu makanya. Jadi sekali lagi itu kita ingatkan ya. Iya. Oke. Sayang kita nih dengan kota tercinta. Benar. kita Kalau yang bukan bentar kita lagi nak siapa ulang lagi? tahun kan? Nah seumuran Cek Rica tuh ya. Betul. Tidak mau 1.300. Laju apa aku nih? Semacam Nyiroro. Latu Wirnian aku ya. nih. Oke, balik ke menyapa tadi, ternyata menyapa ada tambahan. Katanya apa tuh? sekalian Talangkepuh itu tempat sampah umumnya udah kate mang di sana. Makanya banyak uang buang sampah sembarangan. Iya di ilalangnya itu lah ya. Dia udah kate yang TPA akhir yang cak bak yang Iya, gede banget itu ya. Nah bener. boleh. Itu kayaknya Bapak Ibu Perkintan bukan sih ya? Atau Ya. apa ya? Mungkin kita kurang tahu juga, mungkin salah. Tapi mungkin boleh ditangani oleh dinas terkait. Kalau memang mereka tuh tidak punya bak sampah yang besarnya nih. Iya. Karena Bapak Ibu kayak di seberang Palembang Icon ya. Iya. Ada nah. Boleh dong ditolong Bapak Ibu mungkin dibangun di situ apa cak mano. Jadi masyarakat sana juga lebih tertib buang sampahnya. Benar itu dia ya. Biar aman tetap juga ya. Betul. Oke, kemudian ada TikTok juga ini. Katanya anggaran untuk pembangunan Sumsel habis. Diambil oleh pusat untuk MBG. Semua jalan rusak. Itu tidak tahu. Karena balik lagi, yo kita hanya cuma bisa menyuarakan ya Cek Betul, Rica ya. menyuarakan dan kita cuma bisa vokal ya. Bener. terhadap semua dinamika yang terjadi di Sumatera Selatan. Bener, di Kota bener Palembang. ya. Yang penting kita usaha terus. Pokoknya kalau ada jalan rusak, kalau ada lampu mati, kalau ada sampah-sampah kita rebut ke pokoknya. Karena kita pasti ditonton pemirsa Asli, galau-galau asli, sama asli. Bapak Ibu pihak terkait. Oke. Jadi minta tolong Bapak Bener. Ibu boleh dong ya diejo ke ya kan. Bener. Sampah-sampah dan juga jalan-jalanan rusak ini dan juga Iya. lampu-lampunya. Nah, kita ingatkan lagi juga untuk masalah, kita balik lagi ke awal tadi ya, Cek Rica, soal Car Free Day. CFD tadi Jadi ya. kita pengen ngerti, ini kan ada kabar, ada kemungkinan besar akan di launching ya minggu depan. Kemungkinan besar ya. Lebih rame lagi tentunya. Bener. ya. Jadi sebenarnya Car Free Day ini, kita balik ke Car Free Day lagi ya, Macam Bersama TV. Sangat disambut antusias, bahkan ada wisatawan dari luar juga. Dan di sini ada 2 sesi, Cek, aku kasih tahu ya. Jadi yang pertama itu dari jam 5:30 pagi sampai jam 8 pagi. Oke. Itu rutenya Bundaran Cinde, Sudirman, kemudian juga Jembatan Ampera sampai Flyover Jakabaring. Oke. Itu sesi pertama. Sesi keduanya jam 8 sampai 9 pagi. Oke. Itu cuma Bundaran Cinde, Bundaran N Mancur, Masjid Agung. Nah itu. Oh, Rutenya lebih pendek. berarti sampai jam ada sejamnya mereka cuma sampai Iya, Ampera bawahnya bae ya. bener. Yolah terus ngejo ke wong-wong yang mungkin nak begawe kemarin itu pemirsa. Dan kita jengok ya. dan tentunya. juga yang pastinya selain itu mungkin kok lagi masalah sih menurut aku, masalah Apa tuh? parkir-parkiran. Oh betul. Kan balik lagi Bapak Ratu Dewa sudah menegaskan parkirnya 2.000 sama 1.000. Nah ini Masih we, tapi ternyata ada yang 5.000,
ada yang 10.000. Biasa, Nah ini ya. banyak ada yang nak nyari loka. Mungkin dari dinas-dinas terkait atau mungkin dinas pihak kepolisian mungkin ya, yang mungkin lebih mentertibkan mungkin parkir-parkir liar di tentunya ya Bapak Ibu, supaya masyarakat dan juga pemirsa galo-galo di rumah yang nak melok CFD ini nyaman dan tenang. Bener. Aku pengen loh ke Car Free Day ini sumpah. Sudahlah, Ngapo? kan pasti bangun tidur jam 10 pagi. Kita jalan sehat kemarin, Be. Betul. Berdesau bangun Abida. Di dalam grup itu tolong bangunkan Gigo. Tapi karena balik lagi, karena kan aktivitas seluruh di situ ada, Cek. Betul. Mulai dari jalan olahraga, sekedar entertain, jajan. Atau nak nyok-nyok, atau nak nyari jodoh. Mungkin Nah, tahu, itu jadi jodoh itu yang kita tunggu-tunggu. Jadi betul. sangat kita support. Balik lagi soal evaluasi, balik lagi pasti akan ada evaluasi. Dan tentunya juga ya pemirsa di rumah yang meloi ini juga kepengen CFD ini sukses tentunya. Pastilah. Tidak bikin macet lagi, dan juga kalau misalnya parkir atau apa-apa tuh yo yang secara resmi baik. Bener. Nah, itu kan. Nah, jangan marah-marah psikolagi. Misalnya ada lagi petugas lagi ngatur, jangan marah-marah segala macam. Ya mereka juga hanya bertugas juga. Ya kita melok bayar rules dari petugas ya. Dia dulu nggak kita dimain-mainin nak jadi bohongan apa? Sudah, kita rehat dulu ya, Saatnya iklan pemirsa, kanlah sudah main-main yang di belakang itu ya. Silakan lewat lah. Oke, baiklah. Jangan lupa, jangan kemana-mana pemirsa, tetap sama kami di PAL Online. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter satu pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko nanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di PAL Online pemirsa, bersama kami berdua tentunya duo Black ya iya, hari hitam-hitam ini. gitu hari ini ya. Oke, Cek Rica, kita langsung ke pembahasan kita berikutnya. Betul, karena seperti kita ketahui juga kan di minggu ini banyak nian berita iya, duka musibah-musibah yang terjadi. Terutama ini yang kita bahas ya, ini ada duo. Tiga sebenarnya, tapi kita bahas duo dulu. Jadi ini ada, pertama adalah kebakaran semalam ya di beberapa waktu lalu maksudnya di Pasar 16 Ilir ya. Jadi ini terjadinya di 7 Mei kemarin, Kamis malam ya, sekitar jam berapa, setengah 9 malam. Ini dia videonya, pemirsa, ini dia boleh jengok kalau belum sempat jengok pemirsa, silahkan. Jadi ini diduga karena korsleting listrik ya, jadi terlihat membakar salah satu ruko di lantai 1 gedung Pasar 16 Ilir, kemudian menjalar ke lantai 2 juga ya. Bahkan saking ini kan cukup besar ya, Cerica, 9 damkar ya, dan beberapa kios terkena dampaknya, bahkan tuh ada kios gamis, mainan, karena di baju lantai juga segala 1 itu kan yang di pojok LG ya, yang di bawah lower ground kan, yang bawah itu bawah tanah itu. Nah, ini yang di pojoknya pemirsa, seperti kita ketahui di situ banyak yang toko piyama, toko baju-baju memang yang mudah terbakar juga. Betul, toko tas-tas di situ. Kita jujur turut berduka cita untuk para pedagang yang terkena imbasnya. Cuma mungkin boleh ini sebenarnya keterangan untuk penyebab kebakarannya Dewek sudah muncul belum? Iya, kalau sejauh ini memang diduganya karena korsleting listrik ya. Cuma pasti kan ini ya, cuma kan pasti akan tetap masih diselidiki lebih lanjut. Dan balik lagi kita alhamdulillahnya karena tidak ada korban jiwa. Cuma ada dipungkiri, cuma ada dipungkiri memang kerugian material sangat luar biasa. Kita belum tahu juga apakah ada bantuan dari pemerintah kota kita atau Cak Mano ya. Tapi yang pasti beberapa hari pun juga banyak yang masih belum bisa jualan ya, karena emang baik lagi untuk evakuasi
dievakuasi untuk diselidiki lebih lanjut pasti. sekitarnya Karena juga. ya di lantai 1 itu besar dan banyak memang yang jualan Iya, di situ kan. Kita harapkan bener, juga ini adalah kebakaran yang terakhir ya pemirsa. Karena kita semalam atau kemarinnya lagi ada kebakaran lagi. Nah, kan ya. bener. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini yang terjadi semalam ya. Oh semalam ya? Iya, ini terjadi semalam. Sampai agak lupa. Nah, itu. Jadi ini tepatnya ada di Satu Ilir ya. Kebakaran di Satu Ilir. Jadi ini juga Sultan Agung ya. benar dan ini juga cukup atau sangat mengagetkan Berapa rumah juga. yang kena? Nah, kalau di sini aku sempat baca di akurat.co itu sekitar 10 rumah terdampak dan juga ada satu bangunan gudang yang terkena ini, tapi bersyukur lagi alhamdulillah kita tidak ada korban jiwa ya. Ya masih alhamdulillah kita ya. Benar, Rezeki masih banyak dicari lah pokoknya pemirsa iya, ya. nah ini dia. Videonya pemirsa. Pantauan dari dekat kebakaran di Satu Ilir. Ini dari salah satu akun di Instagram ya pemirsa. Iya, pokoknya banyak di Instagram Sebesar Palembang ini. juga. Ini kalau boleh tahu Cik Okan apakah sudah mulai diketahui apa penyebab kebakarannya? Nah, kalau di sini aku baca, Cik Rica, kalau di sini diberitakan ya, itu katanya adalah ledakan tabung gas LPG salah satu rumah warga. Nah, ceritanya dia tuh lagi masak untuk kebutuhan warung. Ini kalau sekali di akurat.co ya. Nah, ditinggallah untuk sholat isya keluar masjid. Sholat isya, ini cek itu. Ceritanya cek itu ya. Akhirnya terdengarlah 3 kali ledakan tabung gas LPG ini sampai akhirnya karena dempetan kan rumahnya, angin juga kenceng, cepat menjalar sampai ya tadi butuh 2 jam untuk dievakuasi segala macam dipadamkan dan sampai 10 unit damkar juga. Oke, nah ini Cik Rica bukannya tidak berempati ya pemirsa. Maksud Cik Rica tuh kalau nak keluar, even cuma nak selangkah keluar rumah, apakah tidak sebaiknya kompornya dimatikan dulu? Nah, makanya ya, jadi kita pengen tuh, kita pengen ngerti buat BCB Sepal TV, tolong Dian kalau ada listrik yang rusak segera diperbaiki. Kalau misalnya nak kemana-mana juga dicek dapur, kompor, kulkas segala macam. Pemirsa kalau misalnya kita nak keluar rumah ya, kalau misalnya cuma dari dapur nak ke kamar enggak apa-apa pemirsa tinggalkan. Tapi kalau nak keluar rumah entah cuma nak semenit 2 menit doang, itu kompor mati ke dulu pemirsa. Nah, resikonya besar nian. Kalau waktu aku di rumah, Cerica, pakai air tidak pergi ya, ada 3 kali ngerti. Iya, maksudnya itu cek lagi kompor mati ke, kompor mati ke. Makanya. Jadi hidup tapi ya. Nah, jadi mohon sekali lagi untuk kita saling mengingatkan kembali dan semoga tidak terjadi lagi hal seperti ini ya. Karena ini ngeri pemirsa, dalam 1 minggu terakhir ini ada 2 kebakaran yang berbeda dengan penyebab kebakaran yang berbeda. Makanya kita di rumah juga wanti-wanti ya pemirsa, baik kita sama keluarga di rumah atau mungkin tetangga juga ingat ke Pak RT, Pak RW boleh untuk di reminder lagi keluarganya bahwa kalau nak pergi keluar rumah jangan lupa kompor dimatikan. Kalau misalnya ini pakai lelen, nah karena udah mati lampu juga kan, masih kadang-kadang apalagi hujan angin ya pemirsa, itu harus dimatikan sebelum kita tedok karena itu bahaya nih. Dan sekali lagi tentunya kami juga turut berbelasungkawa juga untuk korban-korban ya, korban material terutama yang parah dia ya. Oke, kita akan telepon dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Rika. Sore Ibu Ruli, apa kabar? Alhamdulillah. Silakan Bu Ruli. Silakan Ibu. Iya, saya akan tahu ya. Atau kan mungkin Mbak Rika sering belanja ya, pada tahun ini apa di rumah ya. Nah, mungkin dengan para seksual. Kalau saya kan pakai cinta, cintanya tidak kabur. Ibu mohon maaf suaranya lebih dijelasin lagi betul karena Bu Ruli agak kecil suaranya. Iya. Silakan Bu Ruli. Kita kan belanja, oke. Ya. Ya. Alat kecilnya kertas terus itu tulisannya. Mungkin masakan rumah muda yang belajarnya mungkin ada susah. Iya. Oke. Baik depan anak-anak kecil ya. Iya. Jadi tolong diperbaiki lah. Palembang, saya perhatikan itu Alfamart, Indomaret, cintanya sudah kabur. Kertasnya kurang kecil-kecil lagi ya. Betul. Ini kan apa ya belanja cek kan. Nah tolong perbaiki. Oke. Itu deh. Obat
Baik, terima kasih terima Ibu. kasih Ibu Ruli. Iya, ini keresahan para orang tua caknya ya kalau iya, ini ya. karena dari dipungkiri uang tua kadang masih nak ngecek stroke. Kalau kita yang sudah kalau aku jujur Cik Rica, kalau aku jujur biasanya sudah di aplikasi. Oh, di aplikasi. Nggak perlu lagi cek stroke ya kalau aku. Oke. Mungkin boleh ini Bay, enggak sih minta langsung cek ke. Biasanya kan galak ya. Iya. Ininya. Apalagi kalau dengan ibu-ibu para kasirnya tuh galak biasanya nunjuk tahu apa yang salah. Iya. Nah, pas di meja kasir tuh lah Ibu mungkin saran dari kami cek itu. Karena caknya kalau yang namanya tempat-tempat belanja yang supermarket cek itu kebijakan dari perusahaannya Ibu. Iya, biasanya cek itu alatnya. Ya. Tapi semoga didengarkan sama pihak-pihak minimarket atau yang lain supermarket segala macam juga. Ya ini kita nak gabung dulu caknya. Ya. Oke, kita akan bahas lagi. Kita gabung dulu ke reporter kita. Minpal kita yang sudah dari tadi. Wow, ini dia Minpal kita. Oke, Lea. Dari daerah kebakaran ya. Iya, di Satu Ilir. Iya, silakan Lea. Rekan Lea. Ya, selamat sore rekan Okan, rekan Rica dan juga pemirsa. Saat ini saya reporter Nabila Auralea bersama juru kamera Daniel mengabarkan langsung dari posko kebakaran di Satu Ilir, yang mana kemarin pada hari Minggu 10 Mei 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat terjadi kebakaran di kawasan Satu Ilir. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait posko di Satu Ilir, saat ini saya sudah bersama Pak Agus selaku RW 03 di Kecamatan Ilir Timur 2 di kawasan Satu Ilir. Selamat sore Bapak. Sore. Baik Bapak, kita akan bertanya nih Pak, terkait saat ini Pak, bantuan dari mana saja yang sudah didapatkan? Semenjak kejadian kebakaran semalam, itu bantuan pertama itu kita dibantu sembako air aqua dari PT Pusri. Juga kita mendirikan posko kebakaran itu atas perintah dari Lurah Satu Ilir dan Bapak Camat Ilir Timur 2. Baik, terkait posko sendiri Pak, sampai kapan posko ini akan berdiri di sini Pak? Untuk posko yang akan kita dirikan ini mulai hari ini kami dapat bantuan tenda dari TNI Angkatan Laut dan juga untuk mendirikan dapur umum untuk mendapat musibah kebakaran RT 11 dan 13 dari PT Pusri. Baik Pak, lalu untuk masyarakat terdampak kebakaran, apakah mereka tinggal di posko atau memang tinggal di rumah lain atau bagaimana Pak? Untuk sementara kemarin jadi kebakaran itu kita, karena waktu malam itu belum ada posko kita. Kita menggunakan rumah Bapak Haji Abdul Ghani almarhum dan juga kantor Lurah Kelurahan Satu Ilir. Baik Pak, mungkin bisa diinformasikan juga Kak ke pemirsa berapa rumah yang terdampak dalam kejadian kebakaran semalam Pak? Untuk pengecekan dari pagi tadi bersama Bapak Lurah Satu Ilir dan Bapak Camat Ilir Timur 2, kami terhitung 10 rumah yang terdampak dapat musibah kebakaran dan untuk dampak kena api asapnya cuma 2 rumah. Baik Pak, mungkin terakhir bisa diinformasikan juga kepada masyarakat yang menonton bantuan apa saja yang kira-kira memang dibutuhkan secara mendesak di sekitar kawasan kebakaran ini Pak? Untuk bantuan ini sudah banyak ya, terutama dari tetangga perusahaan kami PT Pusri memberikan makan gratis sebanyak 10 rumah, itu jumlahnya kurang lebih 75 dari PT Pusri, dan juga tadi ada PLN, bantuan kasur, sembako, dan juga ada dari LSM. Baik Pak, mungkin jika ada masyarakat yang ingin memberi bantuan secara langsung, apakah bisa langsung datang ke posko Pak? Untuk pemberian bantuan langsung itu bisa dapat dihubungi kantor Lurah, karena posko kita memang didirikan dekat kantor Lurah. Jadi tidak ada, kita buka secara legal. Jadi kita izin dari Lurah dulu di mana bakal ditempatkan poskonya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, itulah rekan Rica dan rekan Okan laporan langsung dari posko di Satu Ilir. Kembali ke studio. Mungkin izin Lea ditanyakan kembali tadi kami sempat kasih informasi soal kronologis ya. Katanya ada yang masak ditinggalin kemudian untuk keluar segala macam. Iya, karena ledakan tabung gas. Nah, mungkin boleh ditanyakan Lea atau informasi di sana kronologisnya seperti apa sejauh ini Lea atas kejadian kebakaran Satu Ilir ini.
di sini untuk kronologis belum dapat dipastikan secara pasti karena dari pihak kepolisian juga masih menyelidiki apakah dari gas ataukah dari listrik atau hal yang lain. Begitu rekan-rekan. Oke, baik. Rekan Lea, kalau boleh tahu untuk para korban yang totalnya 10 rumah itu, total keluarga yang terdampak itu ada berapa keluarga? Maksudnya ada berapa jumlah orangnya di setiap rumah di total gitu. Terus kemudian apakah ada pendampingan psikologis untuk para korban seperti itu? Karena siapa tahu ada anak kecil seperti itu kan. Baik, mungkin kami juga bisa mengajak pemirsa dan juga rekan Okan dan rekan Richa untuk masuk ke dalam posko karena terdapat juga terkait laporan data ditempel di posko. Jadi terkait jumlah korban memang ada sekitar 10 rumah yang terdampak. Namun untuk jumlah kakak itu ada sekitar 12 kakak dengan total sekitar 50 jiwa yang terdampak. Lalu untuk pendampingan psikologis kami belum mendapatkan informasi terkait hal itu. Begitu rekan Richa. Oke, baik. Tentunya sekali lagi kita akan tunggu karena masih ada hasil penyelidikan terlebih dahulu ya dari kepolisian. Semoga tidak terjadi lagi dan boleh untuk Macam-Macam Sama TV yang ngasih bantuan juga silakan ke lokasi juga ya. Baik. Lokasinya langsung. Baik, terima kasih. Lea, terima kasih Lea. Selamat bertugas kembali Lea. Selamat bertugas, jangan nyimpang-nyimpang baliknya ya. Iya, benar sekali. Oke, jadi tentunya kita ucap ke berbela-sungkawa juga untuk 50 pihak, jumlah ya, kurang lebih 50 orang dan 12 kakak ya, 12 keluarga 10, seperti itu. Keluarga di situ yang dan sudah terdampak dari kebakaran yang semalam terjadi. Kami doakan semoga apa yang diambil oleh Tuhan itu dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar tentunya. Dan semoga yang mengalami itu diberi ketabahan. Iya, benar dia. Terutama juga salah satunya juga selain di 1 ilir dia di 16 ilir juga sama ya. 16 ilir juga sama. Oke, dan tentunya kita berharap sekali lagi semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Dengan cara yang meningkatkan kewaspadaan. Pokoknya kita tetap hati-hati dimanapun kita berada pemirsa, terutama kalau di rumah ya. Dan kita bersyukur juga ternyata sudah banyak pihak-pihak juga yang sudah membantu ya. Ada tadi dari BUMN, ada dari sekitar juga segala macam ya. Oke. Cerica, kita lanjut lagi ya. Betul, karena sebentar lagi kita naik iklan pemirsa lah. Ada yang nari tortor di belakang itu pemirsa pokoknya. Jangan kemana-mana, jangan mati ke TV-nya, jangan pindah ke channelnya. Tetap sama kami di PAL Online. Saksikan pelesiran umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang.
Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa sudah tidak pindah ke channel dan tidak mati ke TV pemirsa Galau-Galau, karena tentunya kami masih nak ngenjuk ke beragam informasi yang terjadi di seputaran Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Oke, dan tentunya masih kita bahas soal Kota Palembang tercinta ya, Cerica. Kalau tadi sebelumnya kita bahas soal ada 2 kebakaran yang terjadi, pertama di Pasar 16, dan setelah itu semalam itu ada di Satu Ilir Jalan Sultan Agung. Dan kali ini kita akan bahas juga musibah yang terjadi di tempatnya di Muratara ya. Muratara, masih Sumatera Selatan juga pemirsa, dan ini merupakan tragedi ya pemirsa ya, yang sudah terjadi, dan ini kalau di Sumatera Selatan sebenarnya jarang ya terjadi karena ini kerugian dan juga korbannya sangat teramat besar. Dan videonya juga sempat beredar di mana-mana juga. Dan masuk berita nasional, pemirsa di TV nasional.
Jadi soal kecelakaan bus ALS ya dan juga mobil tangki BBM yang mengakibatkan banyak benar korban jiwa ya. Dan kita tahu juga tadi terakhir aku baca Cek Rica dari CNN Indonesia itu ada 18 korban ya yang sudah teridentifikasi tapi masih diidentifikasi lagi sama kepolisian juga ya. Karena awalnya dia itu kan dari 14, tahu-tahu kemudian jadi 16, kemudian sekarang jadi 18. Benar. Kita berdoa tentunya tidak ada korban lagi. Iya, pemirsa karena memang jadilah itu. Iya, dan dipukuli juga dengan kondisi ini salah satunya kebakaran segala macam ini yang menyebabkan agak susah untuk evakuasi atau identifikasi juga. Bisa dilihat mungkin di video ini pemirsa mungkin kelewatan dengan beritanya. Ini adalah tabrakan antara bus ALS yang dari daerah Lampung menuju ke arah Jambi ya, kalau tidak salah ya. Dia pokoknya nak ke arah ke Sumatera Utara. Dan kemudian dia bertabrakan dengan mobil tangki milik salah satu PT swasta. Jadi ceritanya mobil kalau versi, yang salah sih harus katanya sih ini ya ini kalau versi kene kan ada yang selamat ya. Kenanya ada yang selamat ya. Jadi katanya mereka itu pengen menghindari jalanan berlubang ya. Iya, dan pas menghindari ternyata dari arah berlawanan itu mereka masuk jalur lain, iyalah ada truk tangki BBM ini. Nah, mungkin tidak sempat drivernya kita udah paham juga ya. Tetapi yang pasti kita tunggu lagi baik lagi untuk identifikasi atau hasil penyelidikan seperti apa, karena setelah dicek di video beredar juga ternyata bolongnya sebenarnya tidak terlalu, kalau dilihat ya, kalau dilihat di video itu kayak sebenarnya tidak terlalu sebesar itu. Tapi sebenarnya kita tahu lagi ya, daerah lintas, dia sebesar apa berapa senti pun itu akan tetap beresiko. Nah, itu. Karena yang namanya mobil-mobil di jalan lintas itu mereka kebanyakan kan ngebut ya. Nggak mungkin dong mereka 20 km per jam atau 40 km pun jarang kita gitu. Rata-rata di 50, 60, 80, kadang 100 kalau misalnya entah mungkin drivernya buru-buru atau mungkin nggak hati-hati itu. Nah, jadi mungkin kalau dari sisi pemerintahan kita mungkin jalan-jalan yang memang rusak-rusak, apalagi yang di jalan lintas timur, jalan utama, boleh mungkin Bapak Ibu menjadi perhatiannya karena sudah memakan korban, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk perusahaan yang menaungi para drivernya. Ini juga penting tentunya kan. Ya jadi kan, makanya tadi kalau aku baca beritanya juga, akhirnya KNKT bahkan ya sekelas KNKT pun juga sudah hadir untuk ngecek penyebab pastinya seperti apa. Saking besarnya ya. Saking parahnya dan juga banyak berita yang menyebutkan kalau ya salah satunya juga ada kayaknya katanya busnya juga tidak layak segala macam. Bahkan katanya dalam bus itu juga buatannya ada motor, ada segala macam juga. Dan satu lagi juga ada informasi kemarin Cek Rica yang dapat bahwa kemarin itu data manifest penumpang itu cuma ada 4 uang, padahal di dalam itu ada berapa puluh. Nah ini makanya Cek Rica tadi bilang dari pihak perusahaannya dewek maupun apa sih namanya baik bus maupun yang tankinya juga Cek itu. Nah punya karyawan, punya aset, itu diloroi, itu Bapak Ibu. Jangan ibarat kata yang berangkat 50, tahu-tahu yang terdata cuma separuhnya. Kan kalau misalnya Cak ini itu kan kebakaran ya, KTP segala macam tentu hilang galau, habis galau. Mak mano kita nak mendata. Kan siapa tahu mungkin mereka berangkat dari rumah, entah mungkin tidak sempat pamitan dengan wong tuanya, tahu-tahu kedenger mak itu kan kita sedih juga ya. Jadi sekali lagi kita akan tunggu hasil penyelidikan polisi, tapi yang pasti poskonya sudah ada di rumah sakit Bayangkara ya. Jadi di situ juga bahkan kalau tidak salah ada juga korban yang sudah dibalik ke tempatnya juga ya. Untuk misalnya ngecek tes antemortemnya juga misalnya pemirsa, misalnya ada dari para pemirsa mungkin keluarganya yang mungkin terindikasi kalau di bus ALS itu Cek itu boleh mungkin langsung cek ke RS Bayangkara gitu di Polres itu ya. Atau juga tadi sempat baca terakhir juga beritanya adalah terakhir ditemukan itu ada yang terdempet dan itu diduga ibu dan anaknya itu untuk baca-baca Sepal TV. Dan kalau kita cek-cek di berita juga itu banyak budak kecil itu makanya. Itu yang sedih sebenarnya. Sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal yang seperti ini dan mohon untuk yang membawa kendaraan juga hati-hati di perjalanan ya. Karena jujur ya sebenarnya mobil-mobil besar ini mohon maaf lahir batin kepada perusahaan-perusahaan yang menaungi. Nak dia di luar kota, di dalam kota ini mobil besar ini banyak yang ngebut. Nak kemana sih? Itu juga mohon maafnya mungkin kalau misalnya ngejar waktu ya boleh. Cuma ada-ada yang dijingok-jingok juga jalanannya. Karena logikanya kalau tidak dalam keadaan ngebut harusnya tidak separah itu sih. Iya makanya. Jadi sekali lagi turut berduka cita untuk para korban yang ditinggalkan. Kita turut berduka cita. Dan semoga hasil
identifikasi juga keluar Cek Rica dan juga untuk para keluarga korban juga diberikan ketabahan, diberikan ketenangan karena memang ini adalah musibah yang besar dan ini jarang-jarang sebenarnya terjadi ya di Sumatera Cek Rica Selatan ya. Nah, kita lanjut lagi untuk video yang berikutnya. Kita balik lagi, ini ada video juga yang lagi rame. Apa tuh? Ini soal Car Free Day lagi ya. Jadi ini pertama ini ada video juga masyarakat yang datang ke Car Free Day memberikan jalan ketika ambulans lewat di CFD ya. Kita juga videonya ini. Kita lihat dulu. Iya, kita setel dulu videonya. Mana? Nah, ini dia pemirsa. Ini memang di ini ya. Memang apakah mobil ini nak lewat baik atau memang disediakan sama pemerintah kota kita? Takut nggak ada pemirsa kita yang pingsan di Pojok Ampera? Nah, itu dia. Mungkin bisa jadi juga karena baik lagi kan itu kan Car Free Day. Kita udah tahu ada yang pingsan atau ada yang ngapus segala macam itu ya. Bagus tapi nih walaupun padat tapi kita masih tetap kasih ruang. Jangan marah-marah. Ada tuh video di mana tuh? Oh, di mana tuh? Yang ambulan ditendang mobil ambulan. Nah, itu jangan ya. Jangan Bapak Ibu. Karena memang ambulan itu sudah ada undang-undangnya juga yang memang dia dipersilakan untuk menerobos lah ibarat kata atau pokoknya lewat yang namanya ambulans Bapak Ibu dak katik kiri, dak katik kanan, katik hujan, katik geledek keter kalau dia lewat ke Bapak Ibu. Iya, berarti ada urgent. Karena kita pernah tahu urgensi yang di dalam situ tuh ada apa, entah sakit, entah ngejar dia operasi, kita tidak pernah tahu. Setuju nih Betul, ya. Oke, lanjut lagi, ini ada video berikutnya. Apa tuh? Ini yang juga tadi sempat kita bahas di awal, ada ibu-ibu marah-marah. Ngapa ini ibu ini? Oh, ngapa nih? Kejadian siang pagi ini mama ngamuk klaks. Kasihan petugas yang begawe nih. Iya, ini caknya kan kita tahu karena ada jam-jam tertentu mungkin uang nunggu untuk lewat kali ya. Betul. Ini kejadian di daerah mana ya, Ciokan ya? Ini caknya di daerah mana ya? Deket-deket mana nih? Deket PIM ya? Deket mana IP? Ya, dekat-dekat ini situ simpanan lah. betul-betul para nasi goreng favorit Cek Rica ini, jujur ya. Dekat optik kalau Jepun Cinde, deket Cinde, iya. Ke kiri itu Cinde, balikan itu ke PIM ya. Makanya kita bilang sekali lagi, sabar. Ya, baik lagi petugas kita hanya menjalankan rules yang ada ya. Kita tidak pacak marah-marah. Betul, tidak pacak Bapak Ibu nak marah-marah dengan petugas di lapangan karena mereka pun hanya menjalankan tugas. Benar, jadi kalau kita nurut baik. Kalau misalnya memang Bapak Ibu nak pergi kemana, bukan kita tidak berempati ya Bapak Ibu dengan kegiatan apa sih namanya dan urgensi Bapak Ibu galo-galo. Iya. Cuma aman pacak cari jalan lain. Nah, kita lah tahu kan si FD itu sudah pasti di situ. Benar. Cari jalan lain, muter jalan lain ya. Dan aman juga pacak, sekarang juga sudah disosialisasikan juga melalui media sosial juga. Tolong diinfokan lah ke sekitarnya juga ya. Betul sekali. Oke, itu dia yang pastinya Cek Rica. Sudah selesai bahasan kita untuk Pala Online di hari ini ya. Aduh banyak nih pokoknya kita bahas ya. Akhirnya selesai juga apa yang dimasuk ke dalam grup itu pemirsa. Karena banyaknya dari kemarin ya kita kirim-kirim berita-berita di dalam grup kami deh pemirsa. Aduh. Benar. Yang di TikTok juga terima kasih sudah bergabung tentunya di dengan TikTok kami. TV juga. Terima kasih dengan pihak-pihak dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang sudah ngasih tahu informasi jalanan tadi ya. Kemudian terus lampu-lampu segala macam. Kemudian yang tadi telepon tadi juga Sembawa Bu Ruli tadi ya masalah stroke juga segala macam ya. Juga itu tadi. Jangan lupa tentunya pemirsa untuk selalu menyaksikan Pal Online di hari Senin jam 3 sampai jam 4 sore. Ada kami berdua dan kami selalu nunggu ke informasi dari pemirsa galo-galo. Tetap untuk bergabung di kami di sosial media kami, seluruh platform kami itu pemirsa bisa di DM, bisa dikasih tahu boleh. masalah pemirsa galo-galo. Iya silakan. Ya. Pokoknya ada apa-apa silakan. Ada tuh ada juga yang nge-DM aku. Cek tolong Cek liput ini Cek ya boleh banget. Atau misalnya ketemu misalnya dengan kami berdua langsung ngadu enggak apa-apa pasti kami siar ke pokoknya pemirsa. Tenang be. Kami tidak pilih-pilih pokoknya. Begitu diadu-adu ya. Oke, pasti jangan lupa saksikan terus Pal Online setiap Senin sampai Senin jam 3 sampai 4 sore ya. Hanya di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku bicara Cak Aziz. Iya, Ciokan Gembul juga ya. Betul, kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Gebyar paket murah, berita advertorial Pal TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News Pal TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam.
Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway Pal TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi Pal TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama Pal TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet Pal TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sensiming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik, Toto Saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi kau. Di rumah jengpok. Biasa, baik. Saden jam ini. Oh, lalamo. Biasa baik. Iya, sandal lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Jadi, Pak, yuk kita ngomong ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin itu kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru gaul dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri.
Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Ada, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan salah keluar kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta tuh ada kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulang Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, waktu cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah lulus jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya.
ceria kala ku pandang kelip bintang nan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada sih kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil. Meranjak Idol, Meranjak Pampang. Dia kalau ngendel uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil Bella itu siang walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres. Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup main nih. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon Wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara Wong Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Nes. Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Itu Maria tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku Dewean. Nangemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Ninil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Maria kena bola. Minggir, kutombor ya.
2461 lapor ke atas untuk lapor situasi tempat dan Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Tengok ya apa kau ni? Oh kau ni, tengok betina-betina macam ni. Oh masih kecil, tak pecah bulu kau. Budak ni. Oi San, kalau misalnya aku dapat undian duit 1 miliar, duit sebanyak tu nak dia apa ke lah? 1 miliar? Iya, pacak apa yang nak dibeli. Tapi kalau memang aku dapat 1 miliar, nak kunjuk kau kalau duitnya. Itu kunjuknya. Nah, kira-kira nak kau beli ke apa duitnya? Serius? Serius? Aku nak beli Alphard. iPhone 13. Andai aku jadi kaya. Komputer LOG paling canggih. Terus aku nak gaya-gaya ala-ala artis. Keren. Pasti banyak aku nggak berkawan sama kau Tapi misalnya duit 1 miliar itu untuk aku galau, aku kasihan jengok kau. Kau udah kata apa-apa. Tenang baik kau tuh. Agak aku ngayal lagi, dapat undian 2 miliar. Oh iya, kan cuma menghayal. Tapi mutu, lagi dia. Jelaskan capek cek. Oi Lur,
Dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh aku nih nak nikahi cewek. Nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Ngapa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Udah ya, jando banyak. Cari yang lain. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Basing lah. Sayang beli kayak gitu. Iya mau. Nih aneh, asik. Sayang jangan apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Lah, geram aku. Cepet kau. Kumis aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Apa ya, Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Bah. Boleh nanya nggak, Bang? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama baik kawin, baik. Bah. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam dunian. Ini bisnis gitu nih, Cek.
Istri lagi kacau. Cak mana? Wih, Tidak tahu, aku juga lagi buntu nih. Belum dapat kiriman pula. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cik Eka jauh. Nak minjem sama Waya-Waya lagi jauh dulu. Cek aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Tidak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek manjang. Kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kaget mama beli ke sepeda tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan Maria. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dah katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya. Iya. Daniel. Iya, Mama nak nanya lah, nak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Aman. Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Lupa Cak Mayar, Bu Kos. Buntu. Cak Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu juga. Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana? Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, Bu. Makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapor hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial Pal TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News Pal TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website This Way Pal TV.
serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Trabas Lab, gas Trabas baik. Malam hari ini Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan melucui di setiap Trabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah jingok-jingok lah dulu. Jingok masuk nih Yan dia. Dijingok-jingoknya nih Yan itu. Waktu kecil jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu ngepel kalau kami Kak. Nanti yang jadi. Udah 11 tahun. Nyesel aku gak ikut dukun. Wajah aku kesian nih, nengok antu banyu nih lah jelek. Seram. Sini kamu, aku HIP. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jingok tetangga gitu. Kak, romantis nih Yan. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nih Yan, Kak. Jingok lah. Setiap dateng, jingok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Panung rame baik bila. Katik. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jingok Kak, dibuka pintu nah. Romantis nih ya. Galak puluh adik. Itu depan rame baik dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pela kak gitu sampur ya pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bila. Dipayu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nih ya, cek berdua ini. Berapa lama kalian nikah? Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya 10 tahun. Oh lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Iya, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru.
romantisnya ini pintu dibuka Ica itu Kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih ajak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Ajak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Seneng nih adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iya. Ingat nih adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya ingat nih anakku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Iya, aku pikir puisi itu. Gak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula kak, kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya ambekan kakak nih tau gak kau? Nah ganteng mak ini belaga, besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga Hongkong, masih belaga. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh daniel kau ya. Biasa deh kau, ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belaga ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Bila pula ya. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Untuk ke Pahri Garo ini tak ku bersisa ke untuk Pahri Garo. Mana dia? Telepon dulu cuba. Oh lah Pahri ni. Aku telepon dulu dah. Menang ini aku. Mati kau. Apa asal ni nelpon? Ya. Kau dengar. Halo Bahri. Ngapa Tan? Kau di mana? Aku lagi di sini lagi main. Ngapa? Datang ke rumahku. Aku ada duit 1,5 M. Nak kunjuk ke kau Garo. Tak bersisa. 1,5 M. Seriusnya nak buat Tan? Iya, serius. Itu nggak cepet ke rumah aku. Tunggulah. Aku ke rumah kau Jangan mana-mana kau tunggulah di rumah Ya. Lo kat lemak ini. Dekong kan? Bahri, alang cepet gue dateng kalau masalah duit. Oh iyalah. Ya. San, ya. Mana? Jika ada duit 1,5 M, nak ngolak ke? Apa kau ni nak balas dendam yang 2 M kemarin? Aku ngayal lagi. Dapat
undian 2 miliar. Oh iya, yang cuma menghayal. Ada mutu, lagi dia. Aduh, santai-santai dulu. Kenapa sih gitu nih? Ini pesan kau ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau nih? Agak maling kau. Tidak, tapi galak gak? Galak nian aku aman ada nian. Kalau aku kasih, nak beli apa kau? Banyak sana yang nak aku beli sana. Aku nak jalan-jalan, aku nak beli berjajan banyak-banyak. Aku nak aku beli kalau pokoknya kita jadi wong kaya sana men kau kasih san. Keren. Nian apa san kau nih? Ada duit 1,5 M. Ay, dapat dari mana kau ni? Agak maling kau ni. Ni anu, jangan terkejut. Pek kita masuk ke dalam. Ini 1,5 M. Ini yang kau kata 1,5 M? Iya. Ya. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapa? Sayang jingo ada rambut nah. Nah iya. Nggak tuker weh. Ya. Tidak. Tidak kalah. Kau nih lemah-lemah nih, kenapa tuker-tuker mah itu? Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau inilah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Beh. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Yuk, maaf ya, Kak. Ikan kan. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas. Aduh Mas, ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Yuk. Iya, diganti be ya Mas. Maaf. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.
sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Salat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Dah, cak mano lah langsing cak uang-uang tuh langsing sehat, pengen aku cak itu ini malu di perut. Nah, ini lah sudah kalau ini. Ya, nah, acak jadi kagak lewat. Maria, udah kawin kau duduk dewean di sini? Pak Bupati. Udah kapan? Pak, Bapak Bakir. Ini no Pak, aku dinyingok uang-uang sini nih. Bagus-bagus nian, bodinya langsing itu. Aku pengen juga langsing kayak itu. Mudah Maria, iyo. Sering-sering be, banyak keberjalan. Ya. Oh, banyak keberjalan. Iya Maria, banyak-banyak berjalan supaya badan kurus. Iya no, cak bapak nih langsing, bapak sehat. Aku pengen lah Pak cak itu Pak. Mudah Maria, besok jingok be, temui aku be di sini kalau nak langsing, ya? Oh, berjalan Sayangnya nih. Hah? Mana Pak Wabubi Mariani ngomong katanya nak ketemu kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas dulu Pak. Atas dulu Pak. Lah kamu kaya ya, nak kemana Maria? Iya, anak kecam Maria ya Maria. Nak kemana? Lah, kan ini
Ini saran dari Bapak. Saran yang mana, Maria? Kalau nak cepet langsing kata Bapak itu, aku nih sering-sering berjalan. Ini kan aku lah siap berjalan nak ke pantai. La ilaha illallah. Ya, bukan berjalan cak itu. Kau nih, Aida. Aku pengen juga langsing cak itu. Sering-sering be, banyak berjalan. Iya, Maria, banyak berjalan. Banyak tunggu. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke sarona. Sudah, lanjut lah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tau nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule.
kayak ada yang ngikutin kita loh. Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Pan. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan toseng. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Pokoknya jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami lagi dia jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Bertemu lagi bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Beragam informasi dan berita seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, 9 rumah di 1 Ilir Palembang hangus di Amuk Si Jago Merah pada Minggu malam. Angin kencang membuat api cepat membesar di permukaan padat penduduk tersebut. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG. Api berkobar besar di permukiman padat penduduk yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang pada Minggu malam. Dengan cepat api menghanguskan 9 rumah warga yang terbuat dari kayu, ditambah lagi hembusan angin kencang saat kebakaran terjadi. 2 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari olah TKP dan keterangan sejumlah saksi, kepolisian menyebut api diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG yang sebelum kejadian, salah satu warga sedang memasak dan ditinggal oleh pemilik rumah. Untuk penyebab kebakaran awal diduga dari
kompor dari dapur salah satu keluarga di belakang, kemudian karena angin kencang dan padatnya penduduk, kemudian rumah kayu, sehingga api cepat menyebar. Cerita awal tadi untuk sang istri sedang memasak, kemudian ditinggal oleh suaminya, tapi saat itu mungkin ada kebocoran gas atau lain-lain, masih diselidiki lebih dalam lagi oleh Polsek dan Polrestabes Palembang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sebanyak 10 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke rumah keluarga dan tetangga. Pasca kebakaran hebat yang menghanguskan 9 rumah warga di Jalan Sultan Agung, RT 13 RW 3, Kelurahan 1 Ilir Palembang, posko darurat bagi warga terdampak kini telah didirikan. Warga yang kehilangan tempat tinggal pun berharap segera mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama kebutuhan pokok dan tempat tinggal sementara. Pasca kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Sultan Agung, RT 13 RW 3, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, pada Minggu malam, kondisi lokasi kebakaran kini dipenuhi puing bangunan yang hangus terbakar. Pasca kejadian, posko kebakaran bagi warga yang terdampak terlihat telah didirikan di sekitar lokasi. Salah satu korban, Amin, mengatakan pada saat kejadian sedang tidak berada di rumah karena sedang melaksanakan sholat di masjid. Menurut keterangan dari anaknya bahwa api bukan berasal dari ledakan gas LPG, diduga berasal dari konsleting arus listrik. Untuk sementara waktu, Amin terpaksa mengungsi di rumah kerabat yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Dirinya pun berharap segera mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain bantuan kebutuhan pokok, warga juga berharap adanya bantuan tempat tinggal sementara agar dapat kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Pak, untuk sementara ini kita tinggal di mana jadi Pak? Jadi tinggal tempat mamang lu. Depan rumah lah, depan rumah. Jadi memang pada saat itu kita lagi di luar Pak ya? Lagi di luar ya memang. Pak, artinya memang kita ada sempat menyelamatkan barang apa Pak? Tidak baca. Bisa lagi lah sudah, soalnya kan rumah kayu itu. Jadi api itu cepat menjalar. Pak, mungkin Pak sedikit Pak, harapan kita kecamatan Pak, harapan kita Pak? Harapan itu iyalah, minta bisa cepat diganti misalnya. Sementara itu, Lurah 1 Ilir, Rudi Martino mengatakan, untuk sementara jumlah warga yang terdampak sebanyak 12 kakak dengan jumlah 50 orang. Posko bagi korban kebakaran sudah didirikan yang dibantu oleh TNI serta instansi di sekitar Kelurahan 1 Ilir. Bantuan bagi korban terdampak kebakaran sudah diterima baik berupa pakaian serta logistik makanan dari kecamatan hingga warga sekitar. Dibantu oleh TNI AL, terus tenda dari PJSL Musri, terus bantuan sudah banyak ngalir, sudah berdatangan dari SPPG, dari warga-warga, sudah terus dari Al-Munawar sudah datang membuat harapan. Hingga kini, warga terdampak kebakaran masih bertahan di posko darurat dan rumah kerabat. Mereka berharap bantuan serta perhatian dari pemerintah dan para dermawan dapat terus mengalir untuk membantu memulihkan kondisi pasca kebakaran. Ilham Wahyudi, PAL TV. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Harga minyak goreng rakyat merek minyak kita di sejumlah pasar tradisional Palembang masih mengalami kenaikan. Pedagang mengaku pasokan barang belum kembali normal sehingga harga jual mencapai Rp20.000 per liter. Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Palembang, seorang bocah perempuan kelas 4 SD di kawasan Gandus diduga menjadi korban aksi pria tak dikenal pada Minggu malam 3 Mei 2026. Kasus ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Koni Pania Putri dari sudut pandang hukum
mengatakan dirinya mengecam kasus tersebut dan sangat jelas apabila tindakan kekerasan terhadap anak itu beresiko pidana selama 3-15 tahun penjara. Saja kita pertama-tama mengecam ya kejadian tersebut yang sangat memprihatinkan sekali. Padahal di negara kita ini secara regulasi negara kita sudah hadir dengan aturan yang sangat banyak, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ya, di mana di pasal 76C itu melarang segala bentuk kekerasan. Jadi tidak ada seorang pun yang akan tidak dikenakan sanksi ketika melakukan keras, kan membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Hukumannya sudah jelas dalam pasal 80 itu sanksi pidananya 3 tahun sampai 15 tahun. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Musa Jadi Parmana mengatakan, saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut dan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Korban pun dirawat di rumah sakit, ya, kami juga turut ya, mengawasi untuk perkembangan kesehatan dari korban. Untuk penanganan kasusnya sendiri, sampai dengan saat ini ya, kami sudah memeriksa untuk CCTV, kemudian kami sudah memeriksa beberapa orang saksi, dan kemudian insya Allah semua ini akan bisa kami ungkap ya untuk identitas pelaku, terduga pelaku ya. Saat ini dalam pengejaran Bang? Ya, saat ini dalam proses pengejaran dari kami. Saat ini, polisi juga terus mengumpulkan keterangan saksi dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian guna mengungkap identitas pelaku. Masyarakat juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Suryadi, PAL TV. Maaf pemirsa, terkait informasi tadi mengenai kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang bocah kelas 4 sekolah dasar di kawasan Gandus, Palembang yang menjadi perhatian serius masyarakat. Peristiwa yang terjadi pada Minggu malam 3 Mei 2026 itu masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Baiklah pemirsa, kita break sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Ngapa cak lesun yang tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, Mama inilah pening nian. Nah, pas pula Mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat, Mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang Papa galak main gaple itu, yang adik tingkat Papa itu kan? Nah iyo, Ma. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apo itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian, Ma. Acak bungo dia nyari ke Papa ini dah. Jadi Papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Acak apa maksud Mama tuh kuliah S2 sambil bergawe ganggu pula. Nah itu dia, Ma. Bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena Papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau Papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Mah. Tau lah dewek kan Mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh sekarang mah. Nah sudah Bu Yo dipasang ayudinya, cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana.
UKB ya? Cak pernah denger loh UKB. Iya, itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, ya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak katik masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nih An, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya. Mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, ay pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok. Ay, cari kita jadi laki disayang bini Pak. Nah, Ma, cuman sudah? Sudah Pak, tadi Mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya Mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 Papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak dekat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Iya, ini istri saya. Biasa. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000 dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, siapkan perda hukuman membuang sampah sembarangan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan jika pelapor pembuang sampah sembarangan akan diberikan hadiah dari denda yang diterapkan. Pemerintah Kota Palembang terus kebut realisasi penerapan hukum bagi pembuang sampah sembarangan di Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan jika saat ini pemerintah Kota Palembang sedang dalam proses pembaharuan Perda nomor 3 tahun 2020 agar ada turunan surat keputusan, SOP pelaksanaan dan juga pembentukan tim untuk sidang tipiring.
Dalam perda yang diperbaharui, pelaku pembuangan sampah sembarangan direncanakan akan dikenakan sanksi denda Rp500.000 dan juga sanksi sosial. Bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembuang sampah sembarangan dengan bukti yang cukup, akan diberikan penghargaan yang berasal dari uang denda pelaku pembuang sampah sembarangan. Ada bentuk apresiasi itu Pak ya? Ya, apresiasinya juga ada. Nanti kita lihat di lapangan, kalau memang ternyata warga Palembang yang tahu disertai dengan bukti-bukti yang kuat, maka dia akan kita kasih denda. Tetapi pemberi informasi juga kita kasihkan ribut. Ya. Sanksinya berupa apa Pak? Sanksinya macam-macam ya. Ada yang denda, terus ada juga sanksi sosial, ada juga yang bentuk hukuman. Menurut Wali Kota Palembang, perda tersebut ditargetkan dapat diterapkan pada 15 Mei 2026. Untuk sementara ini, pemerintah Kota Palembang tengah menyiapkan tong sampah melalui pengembang dan forum CSR untuk pemantauan. CCTV juga akan disiapkan di 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, dari keterangan PLT Kepala Bapenda Kota Palembang, pada triwulan pertama tahun 2026, realisasi serapan pajak sudah di angka 21%. Pemerintah Kota Palembang terus memacu realisasi pendapatan dari sektor pajak guna mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD Kota Palembang tahun 2026. Menurut PLT Kepala Bapenda Kota Palembang, Raymond Lauri, hingga akhir triwulan pertama tahun 2026 ini, realisasi serapan pajak di Kota Palembang berada di angka 21%, atau secara nominal sekitar 400 miliar rupiah. Dengan angka tersebut, pihak pemerintah Kota Palembang akan terus mendorong para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dengan berbagai langkah seperti sosialisasi. Seperti apa mungkin Pak untuk pajak Palembang? Artinya secara target yang sudah ditetapkan itu sekarang sudah mendekati angka di kurang lebih 400 miliar. Di angka kurang lebih 21%. Artinya ini masih terus kita dorong dan kita himbau juga kepada wajib pajak, pelaku usaha untuk membayar pajak. Raymond Lauri menegaskan, jika sektor pajak dominan saat ini adalah pajak restoran, hotel, dan parkir. Sementara untuk sektor pajak paling rendah saat ini adalah PBB, kendati saat ini SPPT tahun 2026 sudah terbit. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, kebijakan WFH yang berjalan 1 bulan lalu dinilai Sekda Sumatera Selatan mampu menghemat penggunaan konsumsi BBM 18% dari total yang dialokasikan untuk kendaraan dinas hingga hemat biaya listrik kantor dinas. Penerapan kebijakan Work from Home atau WFH yang dimulai sejak 10 April 2026 lalu sudah berjalan selama 1 bulan. Langkah tersebut sebagai upaya pemerintah menghemat penggunaan BBM nasional di tengah ketidakpastian global. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, mengatakan, pelaksanaan WFH yang dilakukan selama 4 hari dalam 1 bulan di Sumatera Selatan dapat menghemat penggunaan konsumsi BBM 18% dari total yang dialokasikan untuk kendaraan dinas. Selain itu, meski belum dihitung secara rinci, penerapan WFH di Sumatera Selatan juga dapat menghemat penggunaan listrik di kantor dinas. Lantaran sebagian besar kantor dinas pada saat WFH tidak beraktivitas. Tadi ya kalau hitungan globalnya, kalau 4 hari dalam sebulan WFH itu kan 18% kalau dari konsumsi bahan bakar minyak yang dialokasikan untuk kendaraan dinas yang ada. Listrik juga kita bisa ukur dari 2 bulan terakhir, dari penggunaan sebelum WFH kemudian pada saat WFH nanti akan kita
tagihan di bulan tagihan listrik di bulan April itu akan kelihatan. Meski dilakukan kebijakan WFH, Edward Chandra memastikan tidak mengurangi produktivitas kinerja ASN, sehingga tidak mengganggu pelayanan publik di Sumatera Selatan. Eki Saputra, BAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa,
Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan terus memperkuat soliditas organisasi di berbagai daerah dengan dilaksanakan pelantikan Ketua DPC PMPB Musi Banyuasin, Daniel Firmansyah. Acara berlangsung hikmat dan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya beserta jajaran pengurus. Bapak Ibu hadirin, kita akan dengar sembari kita menyambut PMPB. Suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan terlihat dalam kegiatan pelantikan Ketua DPC PMPB Kabupaten Musi Banyuasin yang digelar di Desa Tampang Baru. Dalam kegiatan ini, Daniel Firmansyah resmi dilantik sebagai Ketua DPC PMPB Musi Banyuasin. Pelantikan dibuka langsung oleh Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan, M. Yusuf Malaya. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh seluruh pengurus PMPB Sumatera Selatan, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan yang turut memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kepengurusan baru. Dalam sambutannya, Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya menyampaikan, harapannya agar kepengurusan DPC PMPB Musi Banyuasin dapat menjadi wadah persatuan masyarakat, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Harapan kami agar seluruh dari DPC, PAC, seprovinsi Sumatera Selatan untuk PMPB ini supaya cepat menjalankan agenda-agenda organisasi yaitu sesuai dengan ADRT ataupun visi misi yang ada di dalam program yang sudah kami rencanakan. Jadi ini pelantikan pertama saya selaku Ketua Umum DPD Provinsi Sumatera Selatan. Ini startnya dari Muba, Palembang sudah, nanti setelah ini Banyuasin, berikutnya nanti OI, Oki, dan Muratara, Lubuk Linggau, terus Musirawas. Dan ini seterusnya. Jadi seluruh DPC di setiap kabupaten yang belum dilantik harus kita lantik dan akan saya lantik. Itu. Sementara itu, Ketua DPC PMPB Musi Banyuasin yang baru dilantik, Daniel Firmansyah, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah organisasi dan membangun sinergi bersama seluruh anggota serta masyarakat di Musi Banyuasin. Kami dari DPC PMPB Kabupaten Musi Banyuasin, tentunya hari ini kami semua pengurus telah dilantik. Kami akan segera melaksanakan yaitu program-program sesuai dengan petunjuk dan juga ada ART PMPB di bidang-bidang terutama di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya dan lain sebagainya akan dengan adanya nakoda yang baru ini harapan kami sebagai Ketua DPC PMPB Kabupaten Musi Banyuasin ini dapat menambah semangat baru untuk seluruh anggota baik PAC maupun ranting se-Kabupaten Musi Banyuasin. Acara pelantikan berlangsung dengan lancar, hikmat dan sukses serta diharapkan menjadi langkah awal bagi PMPB Musi Banyuasin dalam meningkatkan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan resminya pelantikan ini, diharapkan PMPB Musi Banyuasin dapat semakin aktif dalam menjalankan program, mempererat silaturahmi dan menjadi organisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fikri Ardiansyah, PAL TV. Pemirsa, pemerintah memastikan progres pemulihan permanen akses jalan alternatif Padang Bukit Tinggi via Malalak yang rusak dampak bencana hidrometeorologi pada November 2025 tetap dilanjutkan bertahap dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, di mana untuk pemulihan permanen Jalan Malalak itu, Balai Pelaksana Jalan Nasional akan mulai melakukan tender yang dijadwalkan pelaksanaannya setelah Agustus 2026.
Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat memastikan pemulihan permanen akses jalan alternatif Padang Bukit Tinggi via Malalak yang rusak berat dampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 tetap dilanjutkan oleh pemerintah pusat dengan anggaran bersumber dari APBN. Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, di Kabupaten Agam Minggu 10 Mei, mengatakan penanganan awal yang dilakukan PT Hutama Karya Infrastruktur lewat mekanisme tanggap darurat saat ini hampir rampung sepenuhnya. Namun, karena status tanggap darurat yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya berlaku hingga September 2026, maka pada tahap pemulihan permanen, pihaknya kembali melakukan tender agar proses pengadaan untuk barang dan jasa sesuai dengan aturan pengadaan yang berlaku. Di mana proses tender untuk tahap pemulihan permanen Jalan Malalak ini dijadwalkan mulai dilakukan setelah Agustus 2026. Tendernya nanti kita mulai setelah bulan Agustus. Ini kan saat ini masih memfinalkan desain untuk penanganan permanen. Nanti setelah ini semua selesai baru kita mulai proses tender. Ini dari kilometer berapa sampai berapa lagi Pak yang butuh pengerjaan yang lebih signifikan ya Pak? Yang ada pengerjaan itu tadi di awal di kilometer 69 nanti kan ada pekerjaan projo. Jembatan selesai itu. Kemudian di kilometer 75 ada pekerjaan box culvert, kemudian dari kilometer 79 ke atas ini. Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade mengatakan total anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk pemulihan Jalan Malalak lebih dari setengah triliun rupiah. Sekarang untuk tahap pertama insya Allah Agustus selesai dan akan masuk tahap kedua di mana akan dilaksanakan tender termasuk pembangunan jembatan di kilometer 82 ini. Nah berapa nilai tahap kedua ini lagi dihitung, tapi memang rencana awal kita menghitung rencananya sekitar totalnya 670 miliar. Tapi untuk pastinya berapa ini lagi dihitung untuk nanti dipakai untuk dokumen tender berikutnya setelah Agustus selesai. Lebih lanjut, Andre meminta masyarakat untuk tidak termakan isu adanya pengurangan anggaran untuk pemulihan kawasan terdampak bencana, salah satunya akses Jalan Malalak, sebab pemerintah pusat telah berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan Jalan Malalak secara bertahap. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Muhammad Zulfikar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, meski hingga saat ini hantavirus belum pernah terdeteksi di Sumatera Selatan, namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap bahayanya virus tersebut. Lantaran sejak 2024 hingga 2026, sebanyak 23 orang positif hantavirus di Indonesia. Hantavirus tipe Andes yang terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius memicu kekhawatiran global lantaran virus tersebut mengakibatkan 3 pasien meninggal dan beberapa lainnya mengalami sakit. Hantavirus bukan merupakan virus baru lantaran beberapa tahun terakhir sejak tahun 2024 hingga 2026, kasus hantavirus juga pernah terdeteksi di Indonesia dengan total 23 kasus terkonfirmasi positif. Dari jumlah tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Meski belum pernah terdeteksi di Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tetap menghimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dan menghindari berpergian ke negara yang terdeteksi positif hantavirus dan menghindari bersentuhan langsung dengan hewan pembawa hantavirus yang ditularkan dari reservoir tikus, celurut melalui cairan tubuh seperti urin dan feses. Tentunya seperti pencegahan penyakit infeksi emerging yang lain ya, kita menghindari kontak dengan langsung dengan tikus misalnya. Kita tidak tahu tikus tersebut apakah terinfeksi ya melalui orang yang pernah terinfeksi. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya perilaku hidup bersih. Kita menyimpan makanan yang di tempat yang tertutup ya, apabila ada indikasi makanan yang dimasuk tikus atau digigit tikus, itu sebaiknya lebih amannya kita buang saja.
Selain itu, tingkat kematian kasus atau case fatality rate dari hantavirus mencapai 5 hingga 10% atau lebih tinggi dari COVID-19 yang hanya sekitar 1,3% kematian. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo ya kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kusutnya cak baju dak digosok ngapo? Ay beb, mendingan pala aku nih abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak. Kau nih kira pening ngapo terperengat-perengut, apa kena pinjol apa cemas aku nih. Taunya kau peningan tak kuliah baik. Sudah sepening. Empek-empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa dak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewek. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambek jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Dionila. Ayo ngambek jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat nganggur lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dak kau daftar situ? Ay pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC akun ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen, terus ada jurusan yang pacak meriksa bato, sabun buat kaca bato, terus jurusan perawat, terus aduh penipal aku udah tak apa-apa sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tempatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawi. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulo.
Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 Hukum. Kau tak nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 Hukum ada S2 Hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah jadi hemat kan? Nah malah lah, kau daftarlah sekarang ya, kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya, Mbak? Nama aku Mei, Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, Cacam, tulah aku nang ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh, langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, seorang jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Empat Lawang dilaporkan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Asrama Haji Palembang. Suasana duka menyelimuti embarkasi Palembang. Satu jemaah calon haji asal Kabupaten Empat Lawang bernama Roswati Iding Sastrawijaya dikabarkan meninggal dunia. Ketua PPIH Embarkasi Palembang, Muhammad Arkan Nur Wahidin, membenarkan informasi tersebut saat ditemui usai menyambut kedatangan kloter 14 pada Senin 11 Mei 2026. Menurut Arkan, almarhumah yang berangkat bersama suaminya sebelumnya memang dalam kondisi kurang sehat. Almarhumah meninggal dunia sebelum tiba ke Asrama Haji Sumatera Selatan. Diketahui, almarhumah merupakan bagian dari kelompok terbang atau kloter 12 yang telah diberangkatkan pada Sabtu lalu. Rumah sakit dan meninggal, ya belum masuk asrama haji. Bahkan sebagian ya panitia nggak tahu kecuali ada berita itu yang kita dapatkan dari ini ya, dari petugas daerah. Ya. Suami istri ya, yang meninggal istrinya, ya suaminya ya sehat. Tapi kemarin kita konfirmasi suaminya sepertinya nunda juga karena masih dalam suasana duka.
Hingga saat ini sebanyak 5.698 jemaah dan 52 petugas dari 13 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sedangkan 21 jemaah tercatat batal berangkat. Sementara itu, 2 jemaah calon haji masih menjalani perawatan di rumah sakit dan masih menunggu keputusan terkait kemungkinan keberangkatan pada musim haji tahun ini. Muhammad Aidil, PAL TV. Cuaca panas ekstrim di Tanah Suci menjadi perhatian bagi jemaah haji Indonesia. Suhu yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius membuat jemaah rentan mengalami dehidrasi dan kelelahan. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang mengingatkan jemaah haji agar lebih menjaga kondisi tubuh saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala BKK Kelas 1 Palembang, Emilia Rosa, mengatakan suhu udara di Tanah Suci di atas 40 derajat Celcius dengan kelembapan rendah di Arab Saudi membuat tubuh mudah kehilangan cairan tanpa disadari. Jemaah diimbau minum air putih 8 hingga 10 gelas setiap hari untuk mencegah dehidrasi. Jemaah juga diminta mengurangi aktivitas di siang hari dan tidak memaksakan diri saat kondisi tubuh lelah. Selain itu, jemaah yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung diminta rutin mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Untuk mengurangi paparan panas, jemaah juga dianjurkan menggunakan payung, topi, kacamata hitam, dan alas kaki saat beraktivitas di luar ruangan. Pertama, tentu apabila mempunyai penyakit kronis seperti kencing manis, hipertensi, ada penyakit jantung, untuk rutin mengkonsumsi obat yang sudah diberikan oleh dokter mereka yang sudah mereka bawa. Jadi itu rutin diminum ya supaya tidak sakit ya. Dan yang kedua itu karena cuaca panas dan kelembapan juga rendah di sana, kami mengimbau juga agar tetap minum itu 8 sampai dengan 10 gelas per hari air putih, bukan air yang berwarna, air putih ya, untuk supaya terhindar daripada dehidrasi. Salah satu jemaah calon haji Rusmini mengaku telah menyiapkan berbagai keperluan untuk menghadapi cuaca panas selama berada di Tanah Suci. Menghadap cuaca sana, insya Allah kita diberi kemudahan ya, karena kita sudah ada topi, sudah ada untuk semprotan ya, sudah ada payung, dibawa kanebo, disuruh kanebo kan dibasahi, taruh di atas kopi biar itu dingin. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Harga minyak goreng rakyat merek Minyak Kita di sejumlah pasar tradisional Palembang masih mengalami kenaikan. Pedagang mengaku pasokan barang belum kembali normal sehingga harga jual mencapai Rp20.000 per liter. Berdasarkan pantauan PAL TV di Pasar KM5 Palembang, pedagang sembako masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan minyak kita. Kondisi ini membuat harga jual minyak goreng rakyat tersebut naik dari sebelumnya di kisaran Rp18 hingga Rp19.000 menjadi Rp20.000 per liter. Salah satu pedagang sembako, Yeni, mengatakan pasokan minyak kita yang diterima pedagang saat ini hanya sekitar setengah dari jumlah biasanya. Menurutnya, dalam beberapa minggu terakhir barang sempat langka sehingga harga ikut mengalami kenaikan. Meski saat ini pasokan mulai kembali masuk ke pasar, jumlahnya masih belum sebanyak sebelumnya. Pedagang pun berharap distribusi minyak kita kembali normal agar harga dapat stabil. Kita per hari ini di harga mulai dari 19 sampai 20.000 deh. Bukan naik sebenarnya karena barang itu kosong. Mungkin supplier dari Bulog tidak sebanyak biasa. Jadi yang para pedagang yang di drop oleh Bulog itu mungkin baginya tidak ada sebanyak biasa gitu loh. Jadi kami kena imbasnya ya. Kalau barang banyak itu penjualannya stabil. Tapi kalau barangnya kosong pasti harga naik deh gitu. Tapi untuk sekarang stabil harganya 19 sampai 20.000. Ini udah tidak terlalu ya sekarang. Kalau 2 minggu 3 minggu yang lalu agak sulit sekali tuh. Sekarang udah mulai biasa lagi. Tapi tidak ada sebanyak kayak dulu. Tidak melimpah stoknya tuh gitu.
Sementara itu, pedagang lainnya, Erma, menyebut kenaikan harga juga diduga dipengaruhi naiknya harga kantong plastik yang mencapai 2 kali lipat. Selain itu, distribusi barang yang melewati beberapa tangan membuat harga jual di tingkat pedagang semakin tinggi. Ada nih kita barangnya. Itu kan dari 6, kalau kantong itu dari 6.000 ke 13.000 100% enggak? Nah, hampir seluruh seluruh kantong. Pedagang berharap pemerintah dapat memastikan pasokan minyak kita kembali lancar, sehingga harga minyak goreng rakyat tersebut tetap terjangkau bagi masyarakat. Muhammad Aidil, PAL TV. Selanjutnya pemirsa, berikut perkembangan harga rata-rata sembako di Kota Palembang. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Liputan Metropolis hari ini. Dan saat ini, PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id dan tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook, PAL TV Memang Punya Kita, dan di Instagram di @officialpaltv. Saya Faskal Wirman bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bisa ku rasoke getaran di jiwa, sinar cintonyo terselek dah aku dugo. Aku terpesona terselek wajahnya, aura cintonyo ngeresep dalam hatiku. Gawaku terbang dengan cintonyo, menyulam cinta di langit biru. Ke puncak bersama cuma kita berdua, melaju terus ke mana arah cinta kita. Pasati wajahku, renungi mataku, apa ida kau rasa hadirnya cinta. Duniaku suram, kini bercahaya, nunggu adik yang nak ngisi ruang hatinya. Gawaku terbang dengan cintonya, menyulam cinta di langit biru. Ke puncak bersama cuma kita berdua, melaju terus kemana arah cinta kita. Tuhan buka ke lawang hatinya, menerimaku setulus jiwa. Nah aku anjur ke sinar bahagia, ku berjanji nak tetap setia selamanya. Aku lain dah berdaya lagi, nahan kerindu di jero hati. Sambutlah cintaku, terimalah aku, biarlah adik jadi permaisuri hatiku. Gawaku terbang dengan cintonya, menyulam cinta di langit biru. Ke puncak bersama cuma kita berdua, melaju terus kemana arah cinta kita. Tuhan buka ke lawang hatinya, menerimaku setulus jiwa. Nah aku anjur ke sinar bahagia, ku berjanji nak tetap setia selamanya. Aku lain dah berdaya lagi, nahan kerindu di jero hati. Sambutlah cintaku, terimalah aku, biarlah adik jadi permaisuri hatiku. Tuhan buka ke lawang hatinya, menerimaku setulus jiwa. Nah aku anjur ke sinar bahagia, ku berjanji nak tetap setia selamanya. Aku lain dah berdaya lagi, nahan kerindu di jero hati.
Sambutlah cintaku, terimalah aku, biarlah adek jadi permaisuri hatiku. Sambutlah cintaku, terimalah aku, biarlah adek jadi permaisuri hatiku. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mami pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mami. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mami Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar Mami. Ngelamar Mirna. Oi, modelan cak kau nak ngelamar Mirna. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi ya dia. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini nggak jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingo apa dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Loh, Tante. Mak sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih? Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Nah, kami ini lagi numpang wifi. Numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Menggal memang males. Muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante.
Dilamar-lamar tadi. Ternyata salah sasaran. Oh, itu ya. Sabar. Tengok ya apa kau ni? Oh kau ni, tengok betina-betina macam ini. Oh masih kecil, tak pecah bulu kau. Mudah ni. Oi San, kalau misalnya aku dapat undian duit 1 miliar, duit sebanyak tu nak diapa ke lah 1 miliar? Iya. Pacak apa yang nak dibeli? Tapi, kalau memang aku dapat 1 miliar, nak kunjuk kau ke lebih duitnya. Itu kunjuk. Nah, kira-kira nak kau beli ke apa duitnya? Serius? Serius. Aku nak beli Alphard. iPhone 13. Andai aku jadi kaya. Komputer LOG paling canggih. Terus aku nak gaya-gaya ala-ala artis. Keren. Pasti banyak aku nggak berkawan sama kau Tapi misalnya duit 1 miliar itu untuk aku galau, aku kasihan jengok kau. Kau udah kata apa-apa. Tenang baik kau tuh. Agak aku ngayal lagi, dapat undian 2 miliar. Oh iya, kan cuma ngayal, tapi mutu, lagi dia. Jelas kerja becek. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan melucui di setiap Terabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia
ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah jingok-jingoklah dulu. Jingok masuk nian dia. Dijingok-jingoknya nian itu. Waktu kecil jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu ngepeng kalau Rani Kak. Nanti yang jadi. Udah 11 tahun. Nyesel aku gak ikut dukun. Wah aku kesian nih, ini antu banyu nih lah jelek. Seram. Sini kamu, aku HIV. Nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita? Ladu kemajuan kita Maria. Main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gentinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu iya bukan Nes? Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Oh. Biasa lah. Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa cek ke sini? Aku dewean. Nang mall. Sama sih aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Woi. Boleh lah kau ini. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Maria kena bola. Pinggir, ku tombol ke. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertahan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang.
Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah dulu jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin juri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil. Meranjak idol, Meranjak pampang. Dia kalau ngendel uji kabar cantik tinggi potek rawan. Maria ini. Panggil belanya kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda, pemirsa? Saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis Malam edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Kota Palembang dan sekitarnya telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Arul Kamal dan inilah liputan Metropolis Malam selengkapnya.
Ya, mengawali informasi yang pertama, pemirsa, gelombang protes dilakukan ribuan warga Muba yang menggantungkan hidup dari aktivitas penyulingan minyak rakyat. Dengan menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Muba, menuntut pemerintah memberikan legalitas terhadap aktivitas penyulingan minyak rakyat yang selama ini menjadi sumber perekonomian masyarakat. Suasana kantor Bupati Musi Banyuasin pada Senin siang mendadak dipadati ribuan massa. Sekitar 10.000 warga yang terlibat dalam aktivitas penambangan dan penyulingan minyak rakyat menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Massa datang dari berbagai wilayah penghasil minyak di Musi Banyuasin. Mereka memadati halaman kantor Bupati, membawa spanduk dan sempat menutup akses masuk ke kantor pemerintah daerah. Dalam orasinya, warga menolak penertiban sumur dan penyulingan minyak yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Mereka menuntut pemerintah memberikan legalitas dan solusi nyata agar aktivitas penambangan serta penyulingan minyak rakyat dapat berjalan secara resmi dan aman. Sebelumnya, pemerintah bersama aparat melakukan penertiban terhadap sumur minyak ilegal di sejumlah wilayah Musi Banyuasin. Penertiban dilakukan menyusul larangan penjualan minyak mentah secara bebas yang selanjutnya diarahkan untuk dikelola melalui BUMD dan koperasi. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat karena ribuan warga mengaku kehilangan sumber penghasilan. Massa pun mendesak Bupati Musi Banyuasin untuk turun langsung menemui mereka. Penyuling minyak beserta masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang ikut bekerja dalam mencari nafkah tersebut. Menuntut apa ini menuntutnya? Menuntut untuk masakan dilegalkan juga, jangan hanya sumber minyak. Cukup banyak, berapa ribu massa Pak yang demo ini? Yang demo ini?